Ayo santai-santai kawan, santai. Iya, saya slow ini, saya slow. Saya mainnya slow. Bertanya sebentar, ku tanya balik, jangan kabur ya. Kebiasaannya Oten kabur, jangan ya, gak boleh gitu. Sampai kapan kau bisa menjawab, coba? Terus kau sampai kapan? Terus kau mau bertanya, nggak mau Saya ditanya bertanya, gitu. saya akan bertanya dan saya pastikan kau akan lari. Dan saya pastikan kau akan berpindah topik. Gini, pastikan dulu. Saya mau bertanya sama Bang Suma saja. Kalau sama Bunda Rama dia bawaannya ngotot, Kan bawaannya ngeyel. Burunda kan sholat. Saya baru bertanya kayak gitu, nggak bisa jawab. Bunda Rahma, biar Dewa yang hadepin. Dari tadi Dewa pengen ngomong sih. Ya silakan. Nah silakan. Pertanyaan yang sama saya sampaikan ke situ ya. Setuju ya? Pertanyaan yang sama ya. Langsung jawab saja. Menurut kalian itu Allah kalian itu maha kuasa tidak? Baik, menurut kalian? Saya tanya lagi. Baik, Allah kami maha kuasa. Bagaimana dengan Tuhan ente? Maha kuasa atau tidak? Iya, maha kuasa. Baik, sama-sama. Lanjut. Oke, gini Bang. Allah itu maha kuasa. Bisa nggak dia jadi manusia? Bisa tidak dia menjadi manusia? Baik, saya jawab. Baik, di dalam Islam Bang ya, ada hal yang tidak mungkin Allah lakukan. Allah di dalam Islam tidak mungkin menjadi manusia. Nah sekarang saya pengen nanya, apakah Allah Abang bisa menjadi apa saja? Bisa, karena dia maha kuasa. Bisa, baik. Apakah Allah Abang bisa menjadi iblis? Tidak bisa, karena dia itu suci. Tidak bisa karena dia itu suci. Kenapa ente membatasi? Katanya Allah bisa jadi apa saja. Oke Abang, berarti menurut Abang bisa tidak jadi manusia? Oh tidak bisa, kan sudah dijawab tidak bisa. Berarti malaikat Jibril lebih berkuasa daripada Allah kalian. Baik, saya tanya Jibril saja dapat berubah wujud menjadi manusia. Kenapa Allah kalian tidak bisa? Bisa nggak Allah malaikat itu suci tidak? Malaikat itu suci tidak? Sebentar Bang, jangan kejang-kejang, santai. Jawab aja, dijawab. Kita ulangi lagi. Tuhan mau jadi iblis, dijawab. Bisa nggak malaikat Jibril saja dapat menjadi manusia. Kenapa Allah kalian tidak bisa? Pertanyaan saya itu bukan pertanyaan saya. Saya tidak menjawab kalau apa yang kalian bertanya itu keluar dari pertanyaan saya. Baik, sebentar. Ini tentang manusia. Baik. Saya tanya ke ente. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan bisa jadi apa saja. Bisa nggak Tuhan ente jadi iblis? Menurut kamu bisa tidak Allah menjadi manusia? Bisa tidak? Anda jawabin saja, Anda masih berlari. Baik, sampai masih timbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Itu gimana logika Anda? Santai sebentar ya. Di dalam Islam, apakah Allah bisa menjadi manusia? Allah bisa menjadi manusia, tetapi hal itu mustahil Allah lakukan. Ya, di dalam Islam. Pertanyaan saya balik ke Berarti Allah kamu itu nggak maha kuasa. Baik, sekarang Allah ente maha kuasa nggak? Berarti Allah kamu itu iya, sekarang jawab pertanyaan saya. Allah ente maha kuasa atau tidak? Tuhan ente. Di mana membuktikan kalau Allah saya menjadi setan? Saya tanya, bisa nggak? Di mana membuktikan? Kalau di mana membuktikan jawab, itu? Bisa atau tidak? Enggak ada. Saya bisa atau tidak? Tinggal dijawab. Bang. Tuhan saya menjadi manusia. Allah kalian tidak bisa. Bang Kores, tolong Allah dibuka. Kalian tidak bisa. Tolong dibuka Lukas 1 nomor 37 malaikat Jibril saja bisa menjadi manusia. Kenapa Allah kalian tidak bisa? Iya, baik. Bang Kores, di saat yang sama kita memanggil Jibril itu malaikat atau manusia? Baik. Ketika Jibril berwujud menjadi malaikat. Ketika kita bertanya, kita harus sesuai dengan dalil, ya. Di dalam Lukas 1 nomor 37 tidak ada yang mustahil. Surat Maryam ayat 17. Surat Maryam ayat 17. Di situ Jibril berubah wujud menjadi manusia. Sebentar dulu, Bos, sebentar. Di dalam Lukas 1 nomor 37 tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan menjadi iblis? Silakan. Dapat di kitab mana kalau Tuhan menjadi iblis? Saya tanya, bisa atau tidak? Saya tanya. Dapat di kitab mana kalau Tuhan menjadi iblis? Saya tanya Bang, bisa atau tidak? Pertanyaan saya, kamu lari. Jawab. Dia belum menjawab. Tadi kan saya udah jawab. Kamu menanyakan kepada kami, bisa nggak Tuhan yang dalam Islam? Gini Bang. Sebentar, berarti Allah kamu itu nggak maha kuasa. Iya, nggak apa-apa. Allah kamu itu nggak maha kuasa. Nggak apa-apa. Bagaimana? Itu nggak boleh bilang kayak gitu. Abang, Anda sudah bertentangan dengan Allah kamu sendiri. Tuhan Abang bisa menjadi apa saja. Saya tanya, bisa nggak Tuhan Abang menjadi iblis? Menurut kamu bisa tidak?
Dia jadi Saya iblis. tanya ke abang, bisa tidak? Iya, menurut Jawab kamu, saja. menurut kamu. Saya tanya bang, bisa atau tidak? Iya, menurut kamu bisa tidak? Saya tidak tahu. Makanya saya tanya ke abang, bisa atau tidak? Dongkol. Tunggu, ini kok rusuh kali. Halo. Ya, Saya jadi gini. tanya bisa atau tidak? Bunda Rama, bantu jawab dulu. Aku yang jawab aja, aku yang jawab aja. Aku yang jawab. Iya, Bunda Rama. Loh, dia bisa jadi apa saja, tapi bukan Baik, berarti bisa jadi apa Anda saja. tadi Baik. berjawab, Tuhan Baik, Anda saya bisa tanya. jadi apa saja. Kentut saja, pertanyaan kentut. Tuhan Kalau kalian kentut saja tidak Anda bisa terlihat, tapi menjadi dapat iblis. Itu mencium. bisa, Sudah itu selesai. pasti. Muhammad. Itu pasti. Kentut. Tuhan Anda bisa menjadi Tidak iblis. terlihat, tapi Dewa, dapat jawab mencium. pakai ini, Dewa. Ya. Angin kau Ya dapat Allah. dirasakan, tapi tidak. Noise Bang Erik, noise. dapat Burung udah dilihat. selesai. Itu angin dan kentut. Bang Kau Dimas bisa bentar bang rasakan ya. itu Dari semua. tadi Dewa gatel loh bang. Ala ini, Bang. kalian sendiri, kalian tidak Iya, rasakan. lanjut, dia. Kebetulan ini Bang. ada lawan. Ini ada lawan ini. Tadi ente mengatakan Allah itu maha kuasa, Allah itu bisa menjadi apa saja. Sesuai di dalam Lukas 1 nomor 37, Gini tidak bang, ada yang itu bukan mustahil bagi pertanyaan Allah. saya. Pertanyaan saya, bisa tidak dia menjadi manusia? Saya bilang nggak bisa, kok ngotot sih? Gimana ente? Berarti Allah kamu nggak maha kuasa. Baik, ya Wah. sudah kami ngalah. Kami Nggak kalah nyambung di situ, nggak nyambung. Oke. Nah Nggak sekarang, nyambung. tolong jawab Lah, pertanyaan satu gua. bilang Tolong kalah, jawab. satu bilang nggak nyambung. Ini yang jelas gimana? Nggak nyambung kalau maha kuasa. Anda sandingkan, bisa tidak Tuhan menjadi manusia? Bisa, Kalau oke, bisa tidak malaikat jadi dengarkan dulu, manusia? dengarkan Bang, penjelasan. bisa tidak Kalau malaikat jadi berbicara manusia? mengenai maha kuasa, itu kebalikannya maha tidak kuasa. Kalau menjadi betul, berarti betul. mencipta. Nah, Anda mengatakan bisa tidak Tuhanmu menjadi manusia? Itu nggak nyambung maha kuasa dan menjadi nyambung. manusia, nggak nyambung. Harusnya bukan maha kuasa, Bang Suma, maha Bang pencipta. Harusnya Bang maha Suma, pencipta. Apakah Tuhanmu maha pintar, pencipta? pintar. Iya. Nah, Pintar, kalau Tuhanmu maha pintar. pencipta, mampu tidak Tuhanmu menciptakan dirinya? Itu yang dimaksud kalau kuasa dengan menjadi manusia nggak nyambung Anda. Gini bang, Tuhan saya nyambung. itu dia punya kuasa. Jadi Anda jangan heran kalau Tuhan saya bisa jadi manusia. Loh itu bukan kuasa Anda paham kalau tidak? jadi manusia. Itu aku Lah, bilang Anda dia nggak kan maha nyambung. kuasa. Kalau Allah kamu nggak maha kuasa, jadi makanya dia nggak bisa Oke, jadi manusia. sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda maha kuasa, bisa tidak Yesus menahan kentutnya 1 minggu? Jawab. Cuma kau kayak gimana ya? Cuma kau dengar. Jawab dulu, Cuma, kan Anda nggak nyambung. Malaikat bisa tidak menjadi manusia. Anda nggak nyambung. Anda nggak nyambung. Oh, Kalau kasih turun maha saja kuasa saya. itu, Gini, Bang, saya membawa dengar. berita saya. Anda Kalau sendiri maha tidak kuasa paham. itu, Ini pemikiran uraiannya anak-anak ini, tidak Bang. maha Bukan kuasa. pemikiran Bang Suma. Kalau menjadi manusia, menjadi monyet, menjadi ayam, itu bukan tidak ada hubungannya dengan kemahakuasaan. Tetapi itu betul, kemaha betul. penciptaan. Artinya kalau Anda ingin menyatakan Tapi nyatanya Yesus apa? Tuhan Anda Tapi menjadi nyatanya apa? Yesus, Tuhan- maka Iya, tapi nyatanya- pertanyaannya, apakah Tuhanmu Maha Pencipta? Nah, kalau Maha Pencipta, bisakah Bang, dia pertanyaan saya bukan menciptakan dirinya menjadi Gini, manusia? Pertanyaan saya bukan Itu bukan maha kuasa pencipta, tapi larinya. maha kuasa. Itu Anda sakit Pertanyaan saya, berarti. Jangan lari dari topik, Bang. Anda ini Tidak ada kayak hubungannya kerasukan maha sekali. kuasa dengan menjadi, Bung. Kalau menjadi itu berarti sesuatu yang dicipta. Segala sesuatu yang menjadi berarti dicipta. Tuhan itu maha kuasa, dia bisa jadi apa saja. Oh, bukan nggak berarti dia bisa. harus jadi itu. Nggak bisa. Kalau dia Satu-satunya menjadi bilang manusia bisa. berarti Tuhan menciptakan manusia. Bukan yang Tuhan namanya menjadi manusia. Dia bisa jadi apa Pertanyaan saja saya gitu. bukan Oh, Apa itu saja bukan bisa. bukan maha kuasa itu. Bukan berarti dia harus Gini, menjadi gini, iblis Bang. gitu loh. Pertanyaan saya Iblis bukan kita begitu. bukan Pertanyaan saya begitu namanya. Allah Kalau itu dia bisa jadi kalau maha manusia kuasa tidak? Kalau itu memang artinya tidak dia beres. menguasai segala Bang, sesuatu. cuma Itu gini, disebut Bang. maha Abang ini kuasa. sudah kayak terlihat bodoh sekali. Cuma ini terlihat Salah bodoh Anda. sekali. Kalau yang Cuma disebut bodoh. maha kuasa itu memiliki Ini bermain kekuatan, asli, Iya, kasih memiliki turun saya, kekuasaan. Oke, itu baru Jangan dikatakan berpura-pura memiliki apa maha kuasa. Kalau maha kuasa berarti dia menguasai segala sesuatu. Cuma saya suka kayak Satu-satu kamu. Bang Juma jangan gitu Bang Juma, satu-satu dong. Bang Iya. Juma. Kalau yang disebut Malaikat, maha kuasa itu menguasai segala sesuatu.
Itu namanya maha Malaikat- kuasa. Tidak nyambung malaikat. menjadi manusia. Apa hubungannya menjadi manusia dengan maha kuasa? Ya gimpe. Pakai timer aja, Bang Jumat. Bukankah Pakai Allah timer kalian memberikan roh-roh kepada roh-roh Loh. kalian Pahami kepada dulu maha Jibril? kuasa itu artinya berkuasa Gini, Bang. atas segala Coba, sesuatu. Bukan menjadi manusia. Abang, Apa gini, Bang, hubungannya? abang berani buka surat Maryam ayat 17 tidak? Berani tidak, Abang? Berani tidak? La quwata illa Yang menunjukkan kebenaran billah. Alkitab. Oke, Al-Quran 1 menit, kalian. 1 menit kita, 1 menit, 1 menit. Pakai timer, Coba. pakai timer supaya Coba, Anda coba. kelihatan Pakai timer aja. ada isinya. Bang, saya minta Ya, kamu sebentar. buka satu Bunda surat. Rahma Ya, bisa 1 menit. buka timer. Bunda Malaikat Rahma. saja sendiri dapat berubah menjadi manusia. Iya, itu malaikat Kenapa Allah berkuasa tidak dia menciptakan. Kenapa Allah tidak? Kenapa Allah tidak? Itu malaikat adalah Berarti ciptaan. anak kalian itu tidak maha Ciptaan kuasa loh, bisa Zuma. menjadi apa saja kalau Tuhan Saya menghendaki. izin bentar, saya izin bentar, Tapi Bang Zuma. Tuhan Izin bentar, tidak Bang Zuma. bisa tidak maha kuasa. Zuma, Ketika tenang, Tuhan saya tahu. menjadi manusia, Zuma. maka Saya dia tahu, tidak kamu maha sedang- kuasa sedang lagi, terganggu, Bang. begitu. Serius. Nah sekarang Black Yesus sweat, berkuasa sweat, tidak menahan sweat, kentutnya sweat. seminggu. Kau bisa tipu. Satu-satu Kau bisa ngomongnya, tipu. sweet, sweet. Tertipu dan Sweet, ngomongnya satu-satu sweet, nyambung, Anda, nggak nyambung. sweet. Oh maha Nah, kuasa. Oh yang dimaksud maha kuasa dia bisa menjadi kutu. Surat Maryam ayat 17 saja kamu tidak berani menunjukkan. Aduh, berani parah, tidak kamu parah, menunjukkan parah. surat Maryam ayat 17. Sweet, bentar, Satu sweet, menit, sweet. satu menit kita, Sweet, satu menit. Sweet, Berani tidak, iya, bentar, berani tidak. izin, bentar, sweet. 1 menit, Ini 1 menit. seminar Ngomongnya 81 satu-satu orang sweet. yang nonton Kalau kamu, kamu Zuma. ngomong, Bang Zuma Di mana mereka diam. selalu Giliran Bang membahagiakan Zuma Anda, tapi ngomong, Anda bikin kamu diam malu diri Anda sweet. sendiri, Zuma. Sweet, Jangan sweet. Anda ingin Aduh. menjajakan Yesus anak Maria sampai Anda mengatakan Tuhan Maha Kuasa, makanya jadi mayat. Oh, nggak bisa gitu. Itu gila namanya. Semua manusia dikubur ya, hanya Isa Al-Masih saja yang di surga. Oh, Henok naik ke atas kok. Kores juga. Elisa Itu juga naik Al-Quran ke kalian yang atas. mengatakan demikian. Eh, Ya, Al-Quran kalian yang mengatakan parah, demikian, parah. bukan saya. Coba Yang kamu mengatakan- definisikan yang mengatakan- dulu. Coba yang kamu mengatakan definisikan Isa Al-Masih naik ke Maha surga Kuasa itu Al-Quran apa kalian, coba? bukan saya. Definisikan Isa kepada Al-Masih naik saya ke surga Maha itu Kuasa itu apa coba? Al-Quran kalian, ya. Sweet. Ini kayak bocor, Pakai timer, pakai dagumu timer. bocor, Pakai timer, Bung. pakai timer. Bung, Pakai pakai timer, bocor, pakai Bung. timer. Tuhan Dagumu Maha bocor. Kuasa Ya. atau tidak? Silakan. Kita Coba, pakai Bang. timer ya, Tuhan sweet Maha ya. Pakai Kuasa. ilmu. Nyalain. Lah Maha Kuasa kenapa dia Sweet. tidak bisa jadi manusia? Pakai Itu timer, kan turunin dok. aja Ya, lah, coba turunin kamu aja lah. Kalau nggak definisikan mau Maha berhenti dia Kuasa itu apa, turunin aja lah, coba? host, turunin host. Bentar, Bang Ayubi, bentar. Itu waktumu 1 menit. Kau bikin malu. Coba 1 menit waktumu, kamu terangkan Maha Kuasa itu apa, terus nanti kau hubungkan dengan Tuhanmu yang nenen itu. Silakan, 1 menit. Gak usah terlalu panjang-panjang. Ya, silakan Sweet. Baik. Cuma tadi kan Anda mengatakan kalau Allah itu dia Maha Kuasa. Nah, pertanyaan saya kalau memang dia Maha Kuasa, bisa tidak dia menjadi manusia? Definisikan dulu Maha Kuasa itu apa, Gini, Tompel. waktu saya belum habis, Dan kalau kayak gini hostnya tolong dihentikan waktunya. Definisikan dulu Maha Kuasa itu supaya kamu sadar kamu ngomong apa. Maha Kuasa adalah, Maha adalah, Kuasa adalah. Itu baru kau nanti jual Tuhanmu. Yang kalau tidak kentut 1 minggu bocor lambungnya. Nah, coba kau definisikan dulu Maha Kuasa itu apa, silakan. Cuma kau itu berpura-pura bodoh. Definisikan dulu Maha Kuasa itu apa, Tompel. La haula wala quwata illa billah. Sudah aku bilang, kau itu berpura-pura bodoh. Malaikat Jibril lebih Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Iya, serius. Maha Kuasa Serius. itu apa? Definisikan Serius. dulu. Malaikat Jibril saja dapat menjadi manusia. Itu malaikat. Udah, loh. turunin, Ini kalau kau turunin, ada di depan turunin, saya ini turunin, tampar turun, kamu turun, pakai turun, kaki. Iya, Biadab, turun. bahlul, dasar penyembah nonot. Tompel. Udah ya. Diminta Nggak bisa definisi diskusi Maha dia. Kuasa aja. Jadi gini, Domba gorengan dia bang, domba Itu si gorengan bukan domba, Purokokok namanya, serigala. Burunda. nggak jadi Si gini, Purokokok. Ya, kita kan nggak bisa pungkiri ya bahwa Tuhan itu dia itu kan maha segalanya. Tapi maha yang baik-baik ya, bukan maha penipu seperti ya kita tahu lah yang sebelah itu seperti apa. Terus kalau kita bicara Tuhan itu ada nggak yang tidak dilakukan oleh Tuhan? Ya ada. Contohnya menipu, tidak adil. Ya. Kenapa Tuhan tidak melakukan penipuan? Ya. Terus penindasan, semena-mena. Kenapa Tuhan tidak melakukan itu? Karena dia dibatasi oleh sifatnya, yaitu maha adil. Bagaimana mungkin Tuhan yang maha adil tiba-tiba jadi tidak adil? Nggak bisa. Begitu juga dengan
Tuhan yang mengatakan ya bahwa dia bukan manusia. Nggak mungkin dia langgar. Tuhan seperti apa yang melanggar omongannya sendiri? Jelas-jelas Tuhan sudah berkata, Tuhan bukanlah manusia. Hari ini dia ngomong dia bukanlah manusia, besok dia jadi manusia. Artinya Tuhannya penipu dong. Apakah teman-teman Kristen mau menyembah kepada Tuhan yang penipu? Yang hari ini ngomong A, besok ngomong B. Udah Bang. Manusia saja, Cuma kamu berangkat manusia sama saja, contoh nih. Laskar Kristus mengatakan kepada saya, besok pasti saya bayar hutang. Ya, jangan pakai aku dong. Ngawur aja. Boleh, ya udah Bang Dewa. Misalnya Bang Pakai Dewa Bang Juma. ngomong tanggal 21 dia akan bayar hutang besok. Tiba-tiba besok dia nggak tepati janjinya. Itu aja kita kesal. Kita aja udah merasa, oh ini orang nggak bisa dipegang. Apalagi Tuhan. Kalau Tuhan bilang dia bukan manusia, tiba-tiba besok dia jadi manusia, itu Tuhan yang penipu. Kalau Tuhan yang penipu, ya mending jangan disembah lah. Takutnya dia bilang sama kamu, kamu masuk surga. Tiba-tiba waktu kamu meninggal dia bilang bercanda, bercanda kan? Tiba-tiba dimasukin kamu ke neraka. Ini kan geblek Tuhan seperti itu. Jadi coba dipertimbangkan bagi teman-teman. Apakah teman-teman mau menyembah kepada Tuhan yang hari ini ngomong A, besok yang dilakukan B? Coba dipertimbangkan baik-baik. Lanjut. Iya, coba saudara ini siapa Laskar. Coba kamu jelaskan dulu apa itu maha kuasa itu. Itu dulu baru kau jual Tuhanmu itu yang kalau tidak satu bulan kena lever dia. Coba jelaskan dulu ke kita maha kuasa itu apa. Baru kamu sandingkan Tuhanmu yang letoi itu dengan Allah. Cepat. Saya ingin dengar apa sih maha kuasa menurut Kristen itu. Silakan. Tuh, kalau diajak diskusi baik-baik, pasti mendadak jadi berhala. Gimana? Oke. Aku Ya, langsung. silakan. Maha kuasa yang maha berkuasa gitu. Ya. Dia menentukan semuanya gitu. Dia menentukan semuanya. Aku catat ya. Apalagi Apapun itu bisa dia lakukan gitu. Bukan Apapun berarti itu dia harus bisa menjadi setan. dilakukan. Ngawur aja itu Mahadewa itu. Bisa. Karena dia maha kuasa gitu. maha kuasa itu apa? Manusia itu sendiri bisa punya kekuasaan juga punya. Jangan samakan Maha kekuasaan kuasa dengan maha bagi kuasa. Tuhan Bukan. itu apa? Yang maha kuasa itu yang maha berkuasa gitu loh. Dia punya kekuasaan. Ya itu segala- justru itu segalanya. yang kita sedang bahas. Apa itu maha berkuasa? Loh, lah yang maha berkuasa yang punya kuasa dari segala-galanya gitu loh. Dari dia juga yang menciptakan dari semua bumi dan isinya. Apa? Kamu juga kan dia yang ciptakan juga kan? Loh, apalagi yang salah? Apa? Ayo. Maha berkuasa itu termasuk maha menciptakan. Nah, Betul. iya, dari semuanya, apa kuasanya punya semuanya gitu Iya, loh. dia bisa diciptakan. Dia menciptakan bukan diciptakan, Oke, menciptakan. Maha kuasa Kamu harus bukan pakai otak gitu loh, Bang diciptakan, Bung. bukan Jangan bolak-balik gitu diciptakan. Oke. Hmm. Oke. Nah, kalau dia Tuhan Maha berkuasa ini tidak bisa diciptakan, Sejak kapan? jangan kayak orang emosi nanti kutusuk matamu. Maha kuasa artinya bukan malah aku diciptakan. emosi sama kamu gitu. Woi, santai aja, santai. Kau duduk yang cantik di situ. Aku panaskan Santai, air dulu. Santai, ayo. Nanti kalau kau Ayo. kejang-kejang kusiram air mendidih nanti. Maha kuasa Oke, menurutmu ayo. ada. Diam dulu, tompel. Astagfirullahalazim. Menurutmu maha kuasa adalah bukan diciptakan. Nah, kalau maha kuasa bukan diciptakan, bisa tidak Tuhan yang maha kuasa itu menciptakan dirinya menjadi manusia? Bisa tidak? Kamu tadi udah aku jelaskan dia itu menciptakan dari firman-Nya itu menjadi manusia itu apa? Coba. Ya ampun, pertanyaan Coba apa? saya, Apa? bisa Coba. tidak Apa? Tuhan itu menciptakan dirinya menjadi manusia? Nah, dia menciptakan, mana mungkin dia menciptakan kembali dirinya. Kamu tuh coba segini, sekarang gini. Kamu bisa nggak kamu menciptakan dirimu sendiri? Bisa nggak? Berarti Tuhan Maha Kuasa tidak bisa menciptakan dirinya menjadi manusia, betul? Loh, dia bisa mau jadi apa saja tuh bisa gitu loh. Bisa.
Kamu jadi lawak-lawakan sekarang. Maha kuasa artinya bukan diciptakan. Nah sekarang bisa tidak Tuhanmu itu diciptakan menjadi manusia? Bisa tidak? Dia menciptakan bukan diciptakan. Kamu jangan bolak-balik. Iya, dia menciptakan dirinya menjadi manusia. Bisa? Nah, dia menciptakan gitu loh. Ya, Dia bisa menciptakan dirinya menjadi dua, bisa. Bisa kok dia menciptakan diri. Kalau dia mau, kalau dia mau, Berarti kamu bisa. sudah menyalahi pernyataanmu tadi yang maha kuasa. Katanya maha Bisa kan? kuasa itu bukan diciptakan. Dia menciptakan. Bisa aja kalau dia mau jadi dirinya menjadi dua bagian, bisa. Hah? Dia punya maha kuasa, bisa. Kalau Nah dia mau, bisa. sekarang Apa? misalnya Tuhanmu menciptakan Tuhan baru. Apakah Tuhan baru ini bisa disebut maha kuasa? Lah, bagaimana Tuhanku menciptakan itu? Ya Tuhanku ya yang menciptakan itu yang menjadi yang maha kuasa, bukan yang diciptakan yang maha kuasa. Yang menciptakan itu. Udah aku bilang, pahami dulu maha kuasa itu. Jangan kalian jual Tuhan dari Roma itu. Begini, Anda mengatakan sekarang gini aku jawab. maha kuasa, sabar. Maha kuasa itu adalah bukan diciptakan. Aneh juga nih. Anda mengatakan Tuhan Anda bisa Aneh. menciptakan dirinya menjadi kembar. Betul? Nah, kamu menanyakan begini, kamu menanya gini, dia menciptakan menjadi dua, dia menciptakan itu apa menjadi maha kuasa? Yang menciptakan ini yang maha kuasa, dia sendiri yang maha kuasa, bukan yang diciptakan Berarti itu. Tuhanmu yang Kamu diciptakan tahu ini, gimana? berarti Tuhanmu yang diciptakan ini masih bisa disebut maha kuasa tidak? Sedangkan dia adalah ciptaan. Yang menciptakan dia itu, yang menciptakan itu, yang menjadi itu yang disebut maha kuasa, dia yang maha kuasa gitu loh, bukan yang diciptakan itu. Berarti Tuhanmu Jangan yang ngawur. diciptakan jadi manusia itu tidak maha kuasa. Yang menciptakan itu yang maha kuasa, bukan yang diciptakan. Hehe, kamu jangan bolak-balik Zuma. Berarti Tuhanmu yang manusia itu yang menciptakan dirinya sendiri menjadi manusia tidak maha kuasa. Betul? Tidak. Yang maha kuasa itu yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Hello. Berarti yang manusia yang diciptakannya itu yang kamu anggap Tuhan itu Tuhan atau bukan? Yang menciptakan itu yang maha kuasa, berarti yang menciptakan itu yang dianggap Tuhan gitu loh. Berarti yang tidak yang diciptakan menjadi manusia ini tidak maha kuasa. Iya. Nah, itulah makanya kenapa Tuhan itu tidak bisa diciptakan jadi manusia, kucluk. Set. Dia bukan diciptakan, tapi dia melalui firman itu sendiri. Sama aja. Oke, saya ulang lagi. Tadi Tuhan tidak menciptakan dirinya menjadi manusia. Sekarang saya tanya lagi, boleh tidak Tuhan itu berfirman untuk menjadikan dirinya menjadi manusia? Boleh tidak? Ya kalau dia maha kuasa ya boleh. Nah, misalnya Apa yang gini, boleh? jadilah aku manusia. Apa? Bisa nggak begitu? Nah kalau dia maha kuasa ya boleh. Enggak, maksudnya Apa yang gini, nggak jangan kau balik-balik. Boleh. Maha kuasa, Ya maha boleh kuasa. lah. Seakan-akan kau Ya ragu boleh. dengan kekuasaannya Oh, Tuhan. ya boleh lah. Kalau Ya, Tuhanmu maha kuasa mengatakan, boleh. aku Ya, boleh. ingin menjadikan diriku manusia. Kamu nggak usah putar-putar Zuma. Kamu Bisa usah nggak putar-putar, begitu? Zuma. Kutanya dulu, bisa Yang nggak namanya Tuhanmu maha kayak kuasa, gitu? Dia bisa menjadi apa saja Zuma. Nah, Kamu itu jangan bisa putar-putar menjadi apa pertanyaan saja. Nah, sekarang bukan ketika pertanyaan Tuhanmu, SD, Zuma. dengar, ketika Kamu jangan Tuhanmu berputar-putar di menjadi situ. manusia, apakah dia masih maha kuasa? Ya maha kuasa. Apakah Yesus enggak? berkuasa menahan kentutnya selama sebulan? Ya. Sekarang Mana aku bertanya. bisa? Apa yang juga bertahan kuasa? Ya bisa. Ya, kalau dia punya Nanti kuasa, bisa. bocor lambungnya kalau Yesus Loh. itu menahan kentut sebulan, lambungnya bocor. Jangankan menahan kentut, jangankan menahan kentut, membangkitkan orang mati aja dia bisa. Aduh, parah. Jangankan menahan kentut, membangkitkan orang mati aja dia bisa. Coba, Oke. kamu jangan berputar-putar Zuma. Bukan berputar, berarti Tuhanmu yang manusia kamu nggak itu usah adalah putar-putar, ciptaan Zuma. dari Ini Tuhanmu yang maha kuasa, betul nggak? Kamu jangan buat pertanyaan seperti anak SD yang baru Lah, belajar. justru malah kamu mau yang belajar punya gitu loh. metode Nah, sekarang aku anak balik SD. bertanya ke kamu. Tuhanmu Jangankan menciptakan kentut, dirinya jangankan menjadi kentut. manusia. Jangan kentut, dia bangkit aja. Menghidupkan orang mati aja dia bisa. Aduh. Apa? Loh, Nggak ada hubungannya itu. Dia membangkitkan Nah, orang kalau itu mati kan karena maha kuasa. izin Waduh, Tuhannya. dosa.
bukan dari dirinya sendiri. Kamu udah blunder, Bukan kamu. Yesus yang Kamu udah blunder, Juma. bukan Yesus Udah yang blunder kamu. membangkitkan Lazarus, Kamu udah bukan. blunder. Kamu Yesus udah tidak bekerja bisa macam berbuat maha kuasa. apa-apa Itu maha dari kuasa dirinya juga, sendiri. Juma. Itu Bukan, bagian dari bukan maha kuasa, Yesus. Juma. Tolong Hei, kamu blunder, pahami Juma. ucapan Yesus Hari di dalam ini kamu Yohanes blunder, 5 Juma. nomor Hari ini kamu 30. blunder. Aku Kamu tidak blunder dapat hari ini. berbuat apa-apa dari diriku Kamu sendiri. bilang itu bukan maha Berarti kuasa. Kamu Yesus bukan- tidak orang itu bisa bukan maha kuasa. membangkitkan Kamu blunder. Lazarus tanpa izin dari Tuhannya, betul? Kamu blunder, Juma. Oke. Sekarang udah selesai ya. Enggak, saya jawab dulu. Yesus tidak bisa membangkitkan Lazarus tanpa kuasa dari Tuhannya, betul? Yesus punya kuasa. Ya. Dia maha kuasa. Loh. Memalukan. Loh. Yang saya tanya menurut pengakuan Yesus, menurut pengakuan Yesus, bisa tidak Yesus melakukan apa-apa dari dirinya sendiri? Bisa tidak? Melalui firman dia bisa, apapun itu bisa. Yesus menurut pengakuan Yesus bisa tidak melakukan apapun menurut dari dirinya sendiri? Bisa tidak? Yang namanya maha kuasa pasti bisa. Apa yang nggak bisa? Yang Coba. saya tanya Yesus, kalau yang maha kuasa kan Tuhan Yang Yesus kan namanya bukan. maha kuasa Yang pasti saya bisa. tanya Yesus, Dengan kanan, bisa kentut. tidak Yesus Membangkitkan orang mati aja dia bisa. melakukan Itu kan maha sesuatu kuasa. dari Loh. dirinya sendiri? Bisa tidak? Yang namanya maha kuasa bisa. Yang namanya maha Iya, kuasa Yesus pasti kan bisa. bukan Apa maha aja dia kuasa. lakukan. Loh, kamu yang bilang dia bukan maha kuasa, kamu dapat dari Coba mana kamu dalilmu? bacakan saya Yohanes Sekarang 5 aku nomor tanya, 30. mana Bacakan saya. aku tanya, mana dalilmu yang Bacakan bukan saya maha kuasa? Yohanes 5 nomor 30. Baca sekarang, silakan. Silakan kamu baca. Silakan kamu baca. Aku nggak tahu Kamu baca. lah yang baca, karena kau kan Kamu yang menuhankan tahu Yesus. dalilnya. Kau baca Kamu coba. tahu dalilnya. Kamu baca. Baca, baca, Kamu baca, tahu baca, dalilnya. baca, Kamu baca. Baca Ya, Yohanes kamu 5 baca. 30, baca. Kamu baca. Bacalah Kamu baca. supaya Karena kamu tahu dalilnya. siuman, Kamu supaya baca. kamu menjadi waras, jangan gila Halo. permanen. Kau baca. Muhammad, Juma, kamu jangan menjustis orang, Juma. Kamu Baca udah satu supaya poin kamu aja. waras. Coba kamu baca kamu Yohanes tuh yang 5 gak nomor waras. 30, baca, Kamu baca. yang gak waras, Juma. Kamu mengatakan bahwa dia mengizinkan orang mati itu bukan maha kuasa. Kamu tuh gak waras. Sebenarnya Sekarang gak waras. kalau kamu waras, kenapa kamu nggak mau baca Yohanes 5 nomor 30? Sekarang kalau kamu waras, kenapa kamu mengatakan bahwa yang dia membangkitkan orang mati itu bukan maha kuasa? Coba, itu waras nggak? Yesus tidak membangkitkan Lazarus. Kalau tidak diberi kuasa, Yesus jangankan membangkitkan Lazarus, membangkitkan ucoknya aja nggak bisa. Ya. Kalau tidak Oke. diberi kuasa. Oke. Sekarang Oke. saya tanya samamu. Dari mana? Dari mana dalil kamu yang mengatakan Yesus Sekarang diberikan saya tanya, kuasa? kenapa Aku tanya Yesus kamu. tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Dari Kenapa? mana dalilmu yang mengatakan Yesus mendapat kuasa? Dari mana dalilmu itu yang dia membangkitkan Lazarus itu La mendapat kuasa dari haula siapa? wala Mana quwata dalilmu? illa billah. Mana dalilmu? Yohanes Mana? 5 nomor 30, baca. Buka situ, buka, baca. Baca. Makanya aku bilang kalau kamu waras, baca. Loh, kamu yang tahu kan dalilnya, kamu baca, kamu baca. Kamu baca supaya kamu waras, Kamu jangan yang gila baca. permanen. Loh, kamu yang buka. Loh, emangnya Baca, kamu udah waras. baca. Kamu aja udah Kitab blunder. sendiri kok nggak mau Loh, dibaca. kamu aja udah blunder. Ya, kamu aja tadi udah blunder. Apa blundernya? Loh, tadi kamu bilang apa? Dia membangkitkan orang mati itu bukan maha kuasa. Apa? Itu blunder nggak? Lah iya Blunder, kan? memang karena Blunder Yesus kamu. tidak bisa membangkitkan orang mati. Yang membangkitkan orang mati itu adalah Kamu sendiri Allah blunder. melalui Kamu sendiri perantaraan blunder, Juma. Yesus. Loh, Yesus dia tidak punya bisa maha kuasa. membangkitkan orang mati, Dia punya maha membangkitkan kuasa. Dia ucoknya membangkitkan aja nggak orang yang bisa. mati. Itu maha Apalagi kuasa, membangkitkan Juma. orang mati. Itu maha Coba. kuasa, Juma. Kenapa kamu bilang itu bukan maha kuasa? Itu blunder kamu. Yang Gitu. maha kuasa itu Tuhannya Itu juga, Yesus. Yesus itu hanya manusia blundernya biasa kamu tuh yang di situ diberi tadi, Juma. kuasa. Itu udah blunder kamu itu. Baca Yohanes 5 nomor 30. Yesus kamu udah membangkitkan blunder, ucoknya Juma. sendiri Kamu udah aja blunder. tidak bisa, makanya Kamu dia udah tidak blunder. kawin. Tadi aku Apalagi mengatakan bahwa membangkitkan Yesus, dan dia yang bisa Lazarus. membangkitkan orang yang mati. Kamu Makanya bilang, itu baca bukan maha kuasa. dalilnya. Lah, Yohanes itu apa? 5 nomor Kamu udah 30 blunder, Juma. baca. Kamu nggak usah bolak-balik kayak anak SD, Ya, anak TK, saya Juma. suruh kamu baca, kamu nggak mau Ingat, baca Juma. karena kamu malu. Kamu itu sebagai guru Karena loh, Tuhanmu jangan buat itu malu-malu. adalah Murid manusia loh. lemah. Kamu Saya jangan buat kalau sama malu-malu, Yesus Juma. baku Kamu udah panco, blunder, ganda dia. 5 Yesus saya sendiri kalah dia itu. Aja Nabi Muhammad aja itu diangkat polisi, kamu udah tahu. Kamu jangan blunder, Juma. Kenapa Jangan kamu nggak terlalu berani gitu. baca? Kenapa kamu Kamu nggak berani jangan baca kamu Yohanes jangan 5? menguatkan- Kenapa? Jangan menguatkan Kenapa pikiran kamu yang lagi tidak mau ganggu baca itu. Yohanes 5 nomor 30? Kenapa? Kamu malu Jangan karena kamu Tuhanmu menguatkan itu imanmu yang lagi letoi. bunda gitu loh. Kamu malu karena Tuhanmu itu Tuhan KW-KW. Yesus yang membangkitkan
itu imanmu yang letoi. ditunda gitu loh. Kamu malu karena Tuhanmu itu Tuhan KW-KW. Yesus yang membentuk- Apa? Hah? Gunakan akal sehatmu, Kamu Zuma. malu baca Next. Yohanes Di 5 nomor Alkitab itu banyak 30. perumpamaan, Zuma. Malu. Kalau otakmu masih sebatas Level ketekmu, jangan pernah Tuhan kok pergunakan di kayak dalam begitu. Alkitab, ya. Masih mending Karena cara dalam Al-Quran itu baik. nggak ada, Zuma. Masih mending pakai kemudian otakmu. mape daripada Yesusmu Sekelas Zuma. itu. Sekelas guru dia Yesus aja level blunder. Tuhan Gimana kita? tapi mengatakan Masih aku jelas blunder, tidak kita blunder. dapat berbuat Kamu bilang, apa-apa katanya dari itu diriku kemampuan. sendiri. Udah aku jelaskan bahwa Itu dia bisa apa? mematikan orang mati. Kamu Itu bilang Tuhan itu apa kemampuan. itu? Itu apa coba? Itu apa coba? Tuhan apa Hey, itu? apa? Aku Tuhannya Laskar, apa tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku Sekarang guru udah sendiri. kayak gini. Ini apa? Pelawak. Sekeras guru udah kayak gini ya. Tuhanmu itu kenapa Sekarang Tuhanmu guru kayak udah gitu? Kenapa Bunda, Tuhanmu kayak makanya, begitu? Kenapa? Zuma, Aku otakmu tidak kalau masih cetek, dapat kamu jangan berbuat bawakan ke media apa-apa sosial, dari Zuma. diriku Ingat, sendiri. otakmu masih cetek. Itu apa? Masih Itu cetek Tuhan atau otakmu. apa itu? Kamu Anak mau bayi. putar aku dengan bermain nalarmu. Itu Zuma, Tuhan kamu atau gak akan anak dapat. bayi? Karena aku udah pegang ekormu, buntutmu Itu aku udah pegang, anak Zuma. anak manusia atau Tuhan itu? Aku tidak Buntutmu dapat udah aku berbuat pegang, Zuma. apa-apa Kamu dari diriku berputar-putar sendiri. Kamu berputar-putar dengan teorimu, Memalukan. narasimu, Zuma. Gak akan pernah kamu tangkap. Giliran aku, Zuma. tanya, Heh. apakah Allah Maha Kuasa? Maha Kuasa, buktinya dia bisa berbuat apa saja. Innama amruhu ita arada syai'an ayakula kum Apakah Yesus fayakun. bisa membangkitkan Tuhan orang bisa mati? melakukan Apakah apa Yesus bisa saja. membangkitkan orang mati? Khaliqu Apakah itu Maha Kuasa? kulli syai' Zuma fa'budu berkata bahwa itu wa bukan huwa Maha ala Kuasa, kulli itu syai'in pintar Zuma. wakil. Otakmu memang pintar, Zuma. Dia yang Pintar menyatakan otakmu, dirinya blunder. sendiri Maha Kuasa. Kamu Terus blunder, Zuma. Yesus Blunder kamu. tidak Maha Kuasa. Wallahu yakin, ala kamu gak kulli akan syai'in berani record ini, qadir. kamu posting, Dan bukan berani, adalah kamu Allah terlalu Maha malu, Kuasa blunder kamu. atas segala sesuatu. Kamu gak akan record ini. kamu Yesus blunder, malah Zuma. mengatakan, Blunder Os kamu. turunin aja Os. Os aku turunin aja. tidak Nggak bisa, dapat nggak bisa. berbuat Nggak apa-apa bisa, dari nggak bisa. diriku Nggak bisa. sendiri. Itu bukan Maha Kuasa, itu Os, Maha Os. Aku Kuasa. tidak Blunder. dapat Os, turunkan, berbuat Os. apa-apa dari Nggak bisa, diriku diajak diskusi, nggak bisa. sendiri. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ini apa ini? Tuhan apa yang kayak gitu-gitu tuh? Hah? Ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, dituhankan. Dasar bahlul. Cari Tuhan itu yang perkasa dong, yang maha kuasa. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Itu baru Tuhan. Khaliqu kulli syai', yang menciptakan segala sesuatu. Itu baru Tuhan. Ada Tuhan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ditanya, kenapa Tuhanmu kayak gitu? Coba dicas Tuhan kau itu. Alasannya dia kan pada saat itu jadi manusia. Itulah kenapa Tuhan yang Maha Kuasa tidak bisa jadi manusia. Bonyok. Sebab Tuhan tidak akan mungkin tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tompel. Makanya kau waras, jangan kau gila permanen. Dasar. Hanya gara-gara suka makan babi, suka makan asu, semua dilanggar otaknya. Apa yang tidak masuk otak, diakal-akalin semuanya. Aduh. Dasar. Apakah Allah Maha Kuasa? Dalilnya sudah. Aduh. Dasar. Apakah Allah Maha Kuasa? Dalilnya sudah. Berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kenapa disembah? Kenapa disembah? Ya karena otaknya bocor. Udah, naikkan lagi pasien kalau masih ada. Harus. Ya, Masih- ya bang. Ini saya lagi nyari ini. Cari pasien yang Ayo, Oten. belum ada bekas operasi di kepala. Ade Yoko, Muslim apa Kristen? Nah, ini siapa ini? Muslim apa Kristen, bang? Halo, selamat malam. Halo. Nice. Assalamualaikum. Ini ya, statement saya sedikit, Pak.
Gini, biarkan mereka berkata-kata, tapi yang penting itu yang jelas ini. Mereka apa ya, biar dicari-cari aja kelemahan kita. Biarin aja, nanti pada akhirnya mereka akan ini apa? Malu sendiri. Ya, makasih ya Bang ya. Baik, yang Kristen silakan. Kalau mau ada yang mau diskusi silakan naik. Tadi banyak, sekarang pada kemana? Sholat isya mungkin. Bang Kores monitor. Bang Kores. Masuk. Ya, saya mau sholat ini bentar lagi sholat isya dilanjut ya Bang Kores. Ini Bunda Rahma naikin aja Bunda Rahma yang oten ya. Ya Bang, ya siap. Mas Aha silakan naik Mas Aha. Maha kuasa kok mati. Ya isya dulu ya teman-teman. Lanjut. Gurunda Ya enak ya. Gurunda, siap. Jadi kangen Wita. Sholatnya duluan. Itu Barang Gurunda juga bagus duluan. banget itu. Apa bajunya Gurunda bagus banget itu. Di Bang Jul. Aku mau berapa satu Bang? 740 Julius. Bunda. Mahal sekali. Oh iya. Foto Gurunda loh. Jelek bajunya, kalau ngasih baru bagus. Kalau ngasih mah jelek. Nih Julius siapin 2 lusin buat yang free. Boleh beli satu kah? Harus Nggak bisa banyak. Bunda. 740 minimal 3. Baik, Berapa? tambah sedikit ya tadi ya pernyataan Bang Juma ya. Iwan Bila, satu-satunya Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri itu cumalah Tuhan Kristen. Assalamualaikum Satu-satunya Tuhan. Ustaz semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu-satunya Tuhan yang diurus sama bumi ya itu adalah Kristen. Apa contoh diurus sama bumi? Yesus makan ikan goreng. Diurus sama bumi. Sementara kita tahu ya, tugasnya Allah, tugasnya Tuhan itu adalah menjaga bumi, merawat bumi. Tidak mungkin yang namanya Tuhan itu dirawat sama bumi. Itu hal yang tidak mungkin. Mana buktinya? Makan ikan goreng, makan pecel lele. Ya lanjut. Dewa bentar lagi Isa ini. Bang Dewa, Tuhan aja nyusu, itu diasuh sama mama. Gila nih Tuhan. Iya. Jarang-jarang punya Tuhan seperti ini, Oten. Maha kuasa, coba tunjukin mujizat dari kelaminnya Yesus coba. Apa? Kalau maha kuasa apa? Ini suara Dewa nggak gede ya? Gede Bang banget ya? ah. Gede? Gede. Ini soalnya handsfree-nya rusak. Jadi yang sebelah hidup, yang sebelah mati. Enggak, ini Bang Kores lagi di mana sih suara ini kayak ada suara gema apa gitu di belakang. Ini apa ngecas HP-nya udah tua rusak. Coba yang di bawah Bang Cacing di DM ya kalau punya handsfree yang bagus kirimin ke rumah Dewa. Ini handsfree jelek banget ini. Mati ini satu ini. Ya, sama ya kalau ada yang punya Samsung A34 ya DM aja sini Kores pakai. Kok A34 M34 Ikhwan. Ini kan Kalau Samsung Dewa, aku kalau Samsung Dewa beneran M21. ini yang punya soundcard apa kek sumbang lah ke Dewa lah. Ya, kirim Bener. aja ke rumah Dewa, kirim ke rumah Dewa. Handsfree yang bagus. Sumpah ini handsfree mati Bang Kores ini. Satu. Ini Bang Kores yang saya aneh si Papa Jahat kalau saya lab kenapa nggak berani typing atau berani naik ya? Nggak berani ya dia ya? Kenapa Karena ya? Kikian Santang kalau ngatain pedes. Nggak juga. Cuma heran aja. Minta dicoret-coret toko vape-nya apa? Aja itu. Nah ini ada Bang John nih Bang Kores. Oh yang tadi. Lanjut lagi. Yang tadi ini. Loh, Halo, John. udah pada makan malam belum? Alhamdulillah kenyang. John udah makan? Bentar lagi sih. John masih makan babi nggak John?
Ikan goreng sekarang dia, ikan goreng. Ya. Makanlah. Ikan goreng. Oh, masih makan babi katanya Bang Kores. Sayang kalau nggak iya. dimakan, bro. Kenapa Iya, bentar bener. lagi belum matang atau beli? Ya, Belum matang atau beli? matang mah. Oh, lagi nunggu matang berarti. Maksudnya aku nggak hari ini nggak makan. Iya tadi kan ngomong mau makan bentar lagi. Gua nanya Oh, iya, kenapa bentar lagi? Bentar lagi. Kenapa belum matang makanannya? Belum lapar. Bentar lagi. Tapi udah ada makanannya. Udah. Oh, apa? Ikan. Ikan apa? Ikan bakar. Oh, makanlah mumpung ada. Bentar. Bu Rahma, OT-nya dijambak aja ya Bu Rahma ya. Iya. Nggak ada, pada nolak. Aku juga bagi-bagi nolak. Itu ada Laskar Kristus, naikin lagi aja sampai Gurunda beres Isya. Nah, tapi janji jangan ricu ya, Laskar. Oh jangan Bunda Rahma, nggak bisa. Kita nyari yang edukasi aja, ya kan? Oh. Jadi dia itu berusaha untuk pengertian di Islam mau dicampurkan dengan kekristenan. Mau sampai kapan hal itu nyambung? Kalau bertanya soal Islam, masuklah di Islam. Kalau bertanya soal Kristen, masuk di Kristen. Jadi dia berusaha untuk menyambungkan antara Islam dengan Kristen. Nggak akan pernah nyambung. Kenapa? Karena hak dan yang batil tidak akan pernah tersambung. Kasih timer aja. Dia mau. Nggak bisa. Dia nggak bisa. Percaya sama Dewa, dia nggak bisa. Padahal aku mau nanya, kan Yesusnya maha kuasa. Nah itu si penisnya Yesus itu ada kuasa apa dia? Nah itu, soalnya tiap aku tanya orang Kristen, oh, itu loh. Kan Tuhan tuh harus kelihatan, harus ada bentuknya, harus menampakkan dirinya gitu kan. Makanya pas Yesus nampakin kan dia bentuknya manusia. Kan ada penisnya tuh. Nah itu ada kuasa apa? Mujizat bilang aja, nonot. Bang Kores terpulga. Ada mujizat apa gitu dari apa nonotnya itu? Coba menyembuhkan orang sakit kah? Ya, caranya digimanain gitu loh. Dikeplok-keplok lah, pluk 2 kali di kepala gitu atau gimana? Coba. Tanya aja sama si John tuh. Si John kan Kristen. Oh, si John Kalau dia kasihan. mau diskusi sama Dewa, nggak mau dia. Coba mana Laskar Kristus mungkin diketik coba. Aku yang nanya sama John, semangat John, semangat John. Dipaku dong aja. Ya. Semangat, John. Nah, aku nanya nih, Yesus kan kalian anggap Tuhan. Nah, bagian mananya Yesus yang jadi Tuhan itu? Bagian mananya di tubuhnya Yesus yang Tuhan? Semuanya. Wah, berarti betul kata Bang Kores bahwa nonotnya juga semuanya, Bang. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Jadi ketika dihitan, disunat, kulitnya itu tertinggal di bumi ya, dia nggak bawa terangkat. Parah. Kores kamu bikin kami pergi kan. Coba nanya sedikit John. Ketika Yesus menjadi 100% manusia, perabotannya berfungsi nggak John? Perabotan. Lebih sopan itu perabotan. User, selamat malam. Malam, Bunda. Kristen ya, Bang? Islam. Islam Kristen? Islam, Muslim. Oh, Islam. Apa yang disampaikan, Bang? Silakan. Itu cuma mau kasih pesan aja. Nonotnya itu gak guna. Buat gantungan kunci saja. Ya Bang, terima kasih Buat hiasan Bang. aja, Bunda. Gitu ya Bang ya. Udah dengar Kalau gitu gagal dong Maha Kuasa. Oke Bang ya. Udah ya. Kita turunkan ya, udah disampaikan koneknya. Ya, terima kasih. Nah, jadi itu masuk anunya ya, pendapat saudara saya ini
Itu jadi boleh jadi gantungan kunci ya teman. Terima kasih. Ya, nggak ada cara lain kayak untuk menghujat. Harus kayak gitu. Enggak, itu bercanda. Kami di sini bukan menghujat, kami di sini bertanya. Itu risikonya Bang, kalau menuhankan manusia kan banyak kelemahannya, ada itunya, ada ininya, ada Kami di liarnya, sini ada. bertanya loh, terserah. ini bukan menghujat. Iya, Kami bertanya. terserah deh. Ya kan Enggak, sekarang gini, Yesus 100% manusia atau bukan? harus Ya, kuat manusia mental Bang, toh, kalau bro. menuhan Baik. Ketika lanjut. Yesus 100%, sebentar Bunda Rahma. Ketika Yesus 100% manusia, perabotannya berfungsi atau tidak? Ya sebagaimana manusia ya digunakan sebagai manusia. Ya berfungsi atau tidak? Ya berfungsi lah. Oh berfungsi, ya gitu. Kami nggak mau hujat. Nah sekarang ketika Yesus dikatakan berfungsi, kita tahu ya, yang namanya hormon itu di umur 20 tahun sampai 25 tahun, itu hormonnya meningkat tinggi. Pertanyaannya, apa yang dilakukan sama Yesus ketika hormon itu tinggi? Ya dia punya kuasa bisa mengendalikan semua itu, Bang. Ya, apa yang dilakukannya? Punya kuasa itu dari mana punya kuasa? Dia Ya tidak bisa berbuat dikendalikan, apa-apa atas Bang. dirinya sendiri. Kan dia punya kuasa. Dia tidak bisa berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Banyak toh dengan Roh Kudus dia bisa. Mungkin dia ikat Dengan karet, Roh Kudus. apa kek dia apa kek. Ya nggak apa-apa, tertawalah. Oh iyalah, Tertawalah. gua tertawakan lah. Gimana ente? Ya gitu Bang, Nanti saya tanya nanti, jangan kabur. Bang, kalau Silakan, menuhankan silakan bertanya, manusia, silakan. kalau Silakan menuhankan kalau menuhankan manusia Bang gitu harus kuat, banyak cobaan ya, harus kuat Abang. Makanya jangan menuhankan anak orang manusia. Iya, nggak Sabar apa-apa. menghadapi ya Bang, sabar. Kayaknya kalau kelemahan manusia itu banyak Bang, kekurangan manusia itu banyak. Masalahnya yang jadi perdiskusian itu tidak ada landasan dalam Bibelmu, Yesus Tuhan, kau Tuhankan. Ya kalau kami mengatakan Tuhanmu menyusu, Tuhanmu dilahirkan lewat itu, kami ingin membuka wawasanmu, membuka akalmu gitu loh. Coba kau berpikir, masa si Tuhan dilahirkan keluar lewat mulut rahim bercampur dengan najis itu darah, air ketuban. Masa Tuhan segitunya? Ya, kan pikiran ibu itu selalu negatif. Itu yang bermasalah pikirannya. Negatif. Itu kan fakta. Iya, manusia seperti itu kalau Nah, ketika dia menyusu ketuhanannya kemana? Ketika dia menyusu ketuhanannya kemana? ya ada ketuhanannya. Ketuhanannya ikut menyusu? Ya, kan sebagai manusia itu, dia menjelaskan sebagai manusia. Ya, kan dia manusia sekaligus Tuhan. Iya, status Tuhannya itu mah ada, tapi dia tidak menggunakan karena dia sebagai manusia. Kalau dia lagi menyusu, kalau dia menyusu ketuhanannya mengalah, atau dia keluar dulu rehat jalan-jalan atau kemana gimana? Bang, kemana ketuhanannya kalau dia lagi nyusu? Apa ketuhanannya ngalah, rehat, atau dia keluar dulu nyantai ngopi, gimana ketuhanannya kemana? Ini yang baru hadir Islam apa Kristen Bu Rahma? Oh ya, kita sapa dulu. Tapa 99, Kristen Muslim? Muslim, Bu. Silakan Pak, apa yang disampaikan Pak? Silakan. Halo Pak. Itu banyak yang antri soalnya Bu Rahma. Ya silakan Pak, silakan disampaikan 1 menit Pak, silakan apa yang disampaikan. Halo. Halo juga, apa yang disampaikan Pak? Karena banyak yang antri. Halo. Halo juga Pak. Apa yang Bapak apa yang disampaikan? Silakan. Aduh, ternyata Bapak ini jaringannya. Mohon maaf ya Pak. Nonton aja. Oh, terlanjur. Dia mau nonton tapi dia di atas. Mohon maaf Pak, aku ini
Jadi sambil menunggu diskusi Gurunda, silakan Bang jawab. Kalau dia lagi menyusu, ketuhanannya lagi kemana Bang? Lovers, selamat malam Lovers. Muslim Kristen? Muslim, assalamualaikum. Tidak digunakan, Mbak. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Nggak ada yang Kristen kah? Muslim ini. Iya. Nah. Ya apa disampaikan Bang? Karena banyak antri di bawah Bang. Kita mau kasih naik. Oh gini Bunda, cuman mau bilang, kayak Ya, Bang Bang. John ini kan lagi hidup dalam mimpi, karena Oh, dosanya iya. udah ditebus, mau pasti masuk surga. Jadi kalau Bunda mau bangunkan, pasti susah Bunda. Dia nggak Oh, akan iya. bangun itu. Namanya mau masuk surga ya kan? Siapa yang mau meninggalkan surga? Enaklah dalam mimpi mau masuk surga. Gitu ya. Apapun yang dibilang ya pastilah Tuhan. Berarti Tuhan itu, hidupnya dalam halusinasi ya gitu ya? oh pasti, karena Oke, kan Bang. sudah dijanjikan dalam mimpi dapat Oke, dapat Bang. surga kan gitu. Terima kasih Bang pendapatnya. John akan mempelajarinya. Iya nggak basa-basi diturunkan kejam sekali. Coba cari yang ini yang agak gimana ya, yang bisa diajak diskusi itu. Dikosongkan 2 aja. Si John turunkan saja. Jangan sampai jadi berhala dia di sini. Ya, aku tanya dong dulu, kamu yang jawab ya. Ya, silakan. Jangan yang lain. Ya, Kak, silakan. Ya. Pertanyaan saya yang sama ya, pertanyaan yang sama ya. Jangan Ya. kau kalau Bang John, jangan kau kalau ditanya pura-pura on padahal kau pinter. Ayo, lanjut. Ya biasa sama Mahadewa ini, biar dia yang jawab. Ya terserah, ayo silakan. Ya. Sabarlah, saya buka ayatnya tuh. Silakan. Al-An'am 101. Ayat apa itu? Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. 101. 101. Baik. Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Kalau dia punya anak, kalau dia punya istri pasti dia punya anak. Kayak gitu ya Bang, kira-kira. Silakan dijawab. Terus? Dijelaskan. Silakan dijawab. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, jika Allah mempunyai istri pasti dia punya anak. Ya. Ya pertanyaannya apa? Tidak punya istri. Apakah Gimana? Allah kalau punya istri? Apakah Allah kalau punya istri dia punya anak? Kan di sini jelas ya, dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri? Ya jelas Allah itu tidak mempunyai istri, tidak mungkin yang namanya punya anak. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Terus pertanyaannya apa? Memang Allah tidak punya istri. Ya, Qul huwallahu ahad. Allah itu satu, Allah itu tunggal, Allah itu Dengar esa. dengar dulu. Nah, baik. Iya kan di sini katanya bagaimana mungkin dia mempunyai anak padahal dia tidak mempunyai istri. Kalau dia punya Betul. istri berarti dia punya anak. Iya, terus permasalahannya Kan di apa balik dia- kata aja itu, di balik kata aja itu kan udah jelas bisa. Kalau Ini punya istri sumbu pasti punya pendek. anak. Sumbu pendek lah. Aduh. Senja. Ini nggak perlu Nah, ini pakai tafsir anak ya. SD aja bisa kok pahami ayat ini. Baik, anak SD seperti apa? Coba silakan. Ya bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia nggak punya istri. Seharusnya bagaimana mungkin punya anak? Dia bukan manusia. Ah, itu baru bisa. Oh, nanti aja kalau nanti ada nabi lagi turun, ente request kayak gitu. Request kitabnya kayak gitu. Karena Al-Qur'an itu bukan kitab request. Jadi jelas di sini di dalam surat Al-An'am, dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia mempunyai anak? Bagaimana mungkin Allah punya anak? Padahal dia tidak punya istri. Emang Allah tidak punya istri. Jadi tidak mungkin yang namanya punya anak. Dia menciptakan segala sesuatu dan dia mengetahui segala sesuatu. Aduh, yang ini kan dimaksud tinggal dengan- dibalik aja deh. Kalau dia punya Oh, istri dia iya. punya anak gitu loh. Iya paham, tapi kan bagaimana mungkin? Masa Kan kata tidak ini aja mungkin- kamu tidak nggak mungkin. bisa paham sih? Ini gimana ini ya orang ya?
Ini padahal jelas udahlah ayatnya terserah lah, ini. terserah kamu lah. Baik. Sekarang Oke, gantian oke. ya. Ganti ayat nanya lain ya. aja. Baik, gantian nanya. Kamu nggak bisa Ya. menjawab. Oh, terserah ente nggak bisa menjawab atau Ya. tidak. Ente kan mencari sesuatu ketika bertanya itu mencari yang tidak ada jawaban. Betul? Betul ya, tidak ada jawaban ya. Menurut ente gue tidak bisa menjawab. Ya udah, Padahal silakan ayatnya bertanya, itu sudah silakan jelas di bertanya, situ. silakan bertanya. Sanggup nggak anta? Silakan bertanya. Sudah dijawab sama Sanggup Bang nggak? Dewa, cuman Anda saja yang Iya. itu sebenarnya Silakan bertanya. itu adalah sambutan Sebentar, atau saya tanya jawaban dulu dari tamu keimanan kita, kalian tamu kita. bahwasannya Allah itu tidak beranak gitu. Saya tanya dulu Allah tamu tidak kita. beranak, tidak Selamat, diperanakkan. Itu jawaban dari apa yang selamat, kalian imani. Itu sanggahan, begitu selamat. maksudnya. selamat malam Senja. Islam ini kan artinya kan datang ini kan meluruskan, bukan untuk menyesatkan. Izin bang. Menambah-nambahi kesesatan kalian. Sebentar Bunda Rama, sebentar. Kang Erik sebentar. Dia pengen silakan. ditanya kan. Baik. Tolong dibukakan Yohanes 8 nomor 6. Bang Kores bisa dibukakan Yohanes 8 nomor 6. Bang Kores, Kang Erik bisa dibukakan Yohanes 8 nomor 6. Dibaca aja Bang Dewa, dibaca aja. Baik. Yohanes Oke. 8 nomor 6. Nah, Dibacakan Kang Erik. ini bukan perkataan Yesus, Bang. Tinta hitam ya. Hmm. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yo, ini Baik. tulisannya nggak tahu kita lihat. Baik, pertanyaannya, apa yang ditulis sama Yesus sama jarinya ketika Yesus menulis di tanah? Ini Silakan. Bentar, ini enak. Ya saya nggak tahu, nggak tertulis, ngapain saya jawab? Saya jawab nggak ada data, nanti dibilang asumsi. Dia mau mencari yang tidak ada. Bejubel di otak gua, tahu nggak ente? Kalau misalkan ente pertanyaan gua ini Beda, tidak ada Pak. Beda jawaban sama kasus. sekali, ya? Pertanyaan itu beda kasus dengan yang tadi saya tanya. Nah, tadi sudah dijawab. Iya beda, Bang. Pertanyaan itu beda dengan Baik, di dalam ayatnya. Yohanes udah terserah dah ente yang menang, udah, ente yang menang. Oke. Yohanes Lanjut, 8 lanjut. nomor 26, Yohanes 8 nomor 26, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Pertanyaannya, apa yang ditulis sama Yesus di tanah? Pak, boleh saya kira-kira ya, kalau boleh ya, kalau boleh. Firman Tuhan kira-kira. Iya boleh lah, kita berpendapat. Udah, Kan nggak bukan usah. berarti kebenaran. Nggak usah. Gitu loh. Bunda, kita sambut nih, Mitsuya. Silakan. Gue nyari orang yang cerdas aja lah, yang jujur. Silakan. Tadi nggak, Ente jadi berhala aja udah. tadi nggak bisa jawab kok. Waalaikumsalam. Ih, nggak bisa dijawab. Apa lagi ini? Iya. Pertanyaan lain, tanya. Diturunkan saja, dibuang aja. Cari oten Kan aja. Tuhanmu, gini. Kan Tuhanmu makan. John, Tuhanmu maha kuasa ya kan? Maha Iya, suci. perkenalkan diri dulu, Islam apa Kristen gitu loh, Gedekan Bang. dulu. Aku Islam. gedekan kan. Tadi kan aku udah salah. Bang Bukan Andi nggak udah kenal, capek-capek aku belum suruh pos kenal. ini. Weh. Iya, aku Islam. Oke, Islam, oke Tanya lanjut. sama kau, John. Aku mau bertanya. Ini Tuhanmu maha kuasa, maha suci. Ya kan? Bentar Ketika Bang Tuhan- Mitsuya, bentar ya Bang Mitsuya. Ini Bang Jul, silakan Bang Jul di ini dulu. Ya, bagi teman-teman yang mau pesan langsung ke Telegram saya atau enggak ke nomor WA Bang Andi. Nggak bisa beli satu. Bisa. Memang aku udah bilang beli 10 kan. Bang Kores bilang harus beli banyak. Si Kores Jadi didengar. ada Buat dua teman-teman model. yang di bawah, kalau ada yang mau pesan kaos Gurunda Juma, silakan pesan langsung ke Bang Handi, Bang Julius atau Bang Kores ya. Silakan. Berapa tuh? Satu. Ya, jadi ada dua Satunya ya. berapa Yang Bang satu- Jul?
Ya, jadi ada dua model kalau yang Bang Zuma. Satu Bang Zuma gini, satu lagi yang Bang Zuma kepal tangannya. Terus besok kita ada buat yang Bang Handi juga soalnya. Bang Handi komplain. Mana yang kepal tangannya Bang Jul? Yang kepal tangannya mana? Tuh, mana tadi punyanya si siapa sih? Kalau ada yang mau silakan DM ke saya juga nggak apa-apa. Ke saya juga nggak apa-apa. Nanti saya kirim rekeningnya Bang Julius dan alamat kalian silakan dicantumkan juga ya, biar langsung dikirim. Wih, Bang Handi baru dipangkas rambut nih rupanya. Tunggu. Nih yang satu lagi. Jadi ada dua yang kalau Bang Zuma, terus ini bahannya yang 24S ya. Jadi bukan yang 30 tapi yang 24. Jadi ini yang premium. Combat ya. Iya, kita pakai yang premium. Benar-benar halus. Oh, berarti beda harga ya Bang ya? Enggak, tetap cepet sama. Nanti Oh, yang muka, 100. dibilang Bang Andi muka dia yang lebih mahal. Yang muka Oh, Bang ini Andi- 100.000 Bang, harganya 100.000 satu lembar ya. Tunggu. Sebentar. Saya pesan satu aja. Ya itu. Bentar. Ini Buat teman-teman yang mau pesan silakan cek DM ke saya aja nanti ya. Buat yang di channel-channel YouTube silakan WA ke saya ya. Kebanyakan ada yang punya nomor HP saya yang di pengamat debat ya. gimana nih? Ini kolaborasi nggak sama Oji ini M3? Assalamualaikum. Ada lengan panjang nggak katanya? Ada. Jul, ini kolaborasi nggak sama si Oji nggak? Emang cocok Enggak, jadi enggak. model ya? Bawain ada. Nah, ini. Bang Erik noise, Bang Erik banyak yang lab nanti kena copyright. Nah, lihat ini nih. Mami, selamat malam Mami. Kami muslim dia. Assalamualaikum. Salam. Wih, ada Lambat Bang. pula masuk. Tadi saya mau John, sorry. Yang John tuh sudah dia lari, sudah out. Lengan panjang sama ya katanya harganya. Lengan panjang sama ya Bang? Ada yang nanya? Sama harga? Oh enggak yang sekarang saya mau bawa penerangan saja sama-sama. Sebab saya pun mau minta penerangan. Penerangan kalau di sini tuh Lampung, Mbak. Sebentar ya Mbak Ami sebentar. Ini lagi promosi kaos api sama kaos Gurunda Jumat dulu ya. Udah merajuk Bang Andi, dia bilang udah capek-capek dia ngomong nggak pedulin. Siap, Mbak Dewi. Aku mau pesan dong itu ya. Baik, silakan nanti DM ke saya aja Mbak Dewi ya. Oke Bang Dewa. Enggak lihat Jangan ke postingan Dewa, saya. jangan ke Dewa. Jangan ke Dewa, Oh, Dewa iya. tidak tahu mengenai soal kaos, tapi Dewa yang tahu itu soal handsfree. Ke Bang Santang aja ya. Ya, kalau soal handsfree Dewa Oke, tahu. oke. Silakan kirim ke alamat Dewa ntar ya. Iya. Lumayan dapat. Makasih ya, Lengan Dewi ya. panjang. Ada yang nanya Oke, Bang, Bang Santang. lengan panjang berapa tuh? Lengan panjang apa sama? Ada panjang ya. Yang lengan panjang lebih mahal 10. Oh, jadi yang lengan panjang 110.000, kalau yang lengan pendek 100. Tangan pendek 100.000, tangan pendek 100.000, tangan panjang maliang. Tangan panjang maliang. Iya. Maliang. Aku satu ya L besok di ini transfer. Ya, Mbak Dewi nanti DM aja ke saya ya. Makasih ya Mbak Oke, Dewi ya. oke. Saya kira Bang Oke. Dewa tahu. Makanya saya tapping sama Bang Dewa tadi. Bang Dewa handsfree katanya. Oh iya. Baik, silakan Ya, yang Bang. Kristen silakan naik. Jadi gini biasanya kan ditengok dulu alamatnya, terus kita transfer dengan ongkirnya atau enggak ya, atau kita yang bayar di sini? Ya, nanti gini aja, kirim ukuran kaosnya, warnanya apa, tangan panjang apa tangan pendek, nanti DM aja ke saya langsung lempar ke Bang Julius. Ini ada Bang Chess Player. Selamat malam. Chess Player. Mau baju. Oh, mau Muslim pesan apa baju. Kristen, Bang? Muslim lah, baju Muslim. Muslim lah. Dia mau pesan baju. Ya, enggak kan saya beli Bang Zuma, saya Kristen. Iya. Oke Bang. Oke, Bang. DM aja Bang sama Bang Kiang Santa atau Bang Ko Julius. Antar pergi Malaysia boleh enggak? Yang penting mau bayar ongkirnya Bang.
Apa itu ongkir? Biaya pengirimannya. Oh iya. Oke. So 100 berapa ribu tuh? 100 Nanti Bang, ringgit. nanti Bang Julius yang ngecek. Sebentar. 100.000 itu bisa sama dengan 30 ringgit. Nah, Iya, untuk ongkosnya, ongkos kirimnya itu bisa sampai 150 ringgit loh itu. Mau atau Ini tidak kan ada kira-kira? beberapa yang Malaysia aku pernah kirim, bahkan yang Hongkong juga aku pernah kirim. Kalau Iya. yang Hongkong bisa Ongkir sampai ke Kuala sana. Lumpur, kalau yang Malaysia 120, tergantung wilayah ya. Makassar makanya. Makassarnya 55.000 loh, mahal loh Makassar. Iya. Jadi kalau mau ya sekalian hoodie aja sama yang lain. Tapi udah oi, debat lagi oi. Ya, baik ya. Udah ya, promosi kaosnya udah. Kita sudahi promosi kaosnya, kita lanjut ke debat ya. Yang Kristen silakan naik. Bu Rahma di ini ya, disortir Bu Rahma. Halo, Bu Rahma. Bu Rahma monitor. Kemana ini Bu Rahma? Monitor nyari Oten di bawah. Belum nemu nih. Nah, ini ada satu mudah-mudahan. Nggak ada. Bunda Emi. Bang Kian Santang, Bunda Rahma, Bang Jum semuanya. Dewa izin pamit ya. Di sini sudah Siap. masuk Isa. Ini tadi ke Bunda Dewi, terima kasih. Kalau misalkan tuh ada handsfree-nya, handsfree Dewa memang rusak ini, rusak. Dan Dewa ucapkan terima kasih. Nanti alamatnya di Dewa DM ya. Makasih banyak kepada semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini adzan Bunda Rahma, tolong di handle dulu ya. Iya siap. Lagi tengok ini mana Oten. Silakan naik ya teman-teman Kristen. Naik ya, tapi yang bisa diskusi lah, jangan kesurupan. Belum apa-apa kesurupan. Ayo naik ya. Ini ada gurunda loh. Untuk ngetes standar keilmuanmu itu ya ada gurunda kalau kamu mencret ya. Belum apa-apa. Mohon maaf ya. Punah. Ayo teman. Mana Bunda Hesti? Nggak ada. Itu si Kribo tadi tuh, Kribo muka jelek itu, mana dia? Bisanya menghujat. Ayo Si itu Kribo. aja Laskar Kristus aja, kalau mau Laskar Kristus nanti Bang Kores bisa ini. Handle ya, dikasih timer. Laskar Kristus. Ya, ini Laskar Kristus. Ayo. Nggak ada rotan lidi pun jadilah. Naiklah. Ya suruh ke sini kalau dia berani. Si Oh iya, kita Eli. juga ada satu lagi yang model baru. Ini baru siap didesain tadi. Nanti besok mau dikeluarin. Namanya Anti Oten Club. Mana nih? Oh iya. Ini nanti yang gini juga. Jadi setiap yang pesan saya, gua kasih nomor dulu ya. Langsung. Ini yang Anti Oten. Loh, kok enggak? Sweaternya ada itu, hoodie namanya. Sweaternya Ya, ada udah, itu. ada, cuman aku lagi nggak bawa karena aku kesini cuma untuk numpang sablon karena tempatku nggak kuat listriknya. Supaya rumahku nggak kuat listriknya soalnya. Ini Pendeta Grace kemana? Tadi ngajak ini. Pendeta Grace sudah saya undang padahal. Apalagi masih sibuk gitu ya.
Ayo naik mana Laskar Kristus juga kabur nih. Aku undang juga Oten-Oten nih. Si Nabi 32, Jordan banyak nih masa banyak aku undang-undang ini, mereka nggak nongol. Udah ciut ya. Oten. Padahal sepi kalau nggak ada Oten ya. Harusnya kita sabar hadapi mereka, jangan dikit-dikit diturunin. Dikit-dikit disuruh turunin. Ya beginilah Oten sudah langka, udah banyak bersyahadat. Tapi kalau misalkan terjadi di room ini debat antara Bunda Rahma sama Bu Yuni, seru. Saya akan kirim singa sama anak tuyul. Beneran Bu Rahma. Saya kirim singa buat Bu Rahma, anak tuyul buat Bu Yuni. Aku kira sama Bunda Darni. Yuni kan jangan, kalau Bunda Darni kan itu mah udah jelas, itu mah nggak bakal rame. Justru lebih rame sama Bu Yuni. Pokoknya saya kirim tuyul second buat Bu Yuni. Yakin gak kedengaran, pasti saling timpa. Si Putra Lubis. Selamat malam Putra Lubis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim ya Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan Bang? Saya cuma mau menyampaikan semangat terus untuk memperjuangkan agama kita. Baik, makasih banyak Bang. Jazakallah. Untuk Bang Juma, sehat walafiat selalu Bang. Burunda masih sholat kayaknya. Masih ke masjid. Permintaan ya, silakan permintaan. Teman-teman Oten Kristen. Loh, apa itu? Dapat noise. Ini Aduh, Bang Saputra. Di mute Bang Saputra noise. Ini ada Latansa sama aku. Selamat malam. Ya, malam. Bang aku ini Kristen ya. Selamat malam. Malam. Bang Dua-dua Latansa Kristen. Muslim apa Kristen? Saya Muslim. Kalau Bang aku Mana Gurunda? Kalau Bang aku Dia Kristen. Mute dulu Latasan. Berisik amat Bang. Mute dulu Latasan. Kristen ya aku. Oh, ada Matius. Mana Markus Matius? Aku Kristen. Coba Bunda. Salam semuanya. Assalamualaikum. Markus. Ini kamu kenapa lagi ngigo kau naik ini aku? Ditanya baik-baik. Kamu Muslim Kristen? Non. Oh non, oke. Tunggu ya Bang ya. Matius, Kristen Muslim? Bunda gimana ya? Oh, Kristen ya. Masalahnya kamu salam tadi sih. Ucapkan assalamualaikum. Ya, udah dua Kristen ya. Silakan ya Bang Kores. Gurunda sudah standby kah? silakan Bang aku, Bang Matius mau diskusi apa? Mau ditanya apa mau bertanya? Mau nanya. Mau nanya Bang Matius? Mau berargumen boleh enggak tuh? Boleh. Sebentar ya, saya panggil dulu Bang Kores, monitor Bang Kores. Bang Kores, Gurunda, udah monitor belum? Bang Kores. Belum ada nih, pada sholat kali ya. Oke, Bu Rahma di handle dulu ya. Ini udah penuh, saya mau izin sholat Isya dulu ya. Oke. Bang, siapa yang di duluan nih? Bang Aku. Boleh Bang Aku ke Matius? Ya, mau nanya ini. Ini Pak, Komal dialog lintas agama, berarti dua arah ya. Gak boleh bertanya, kalau mau bertanya di kajian Pak, kajian Islam, bertanya aja di situ sampai tua, sampai botak boleh. Ini dialog Pak, jadi dua arah. Boleh Anda bertanya, saya tanya balik sebentar, boleh ya Pak ya? Iya, saya nanya dulu ya. Oke Pak, silakan Pak. Siapa sih noise berisik? Saya mau nanya ini, Al-Arab 171.
Itu maksudnya gimana itu? Al-Araf, bentar Pak kita tengok dulu ya. 171. Saya tidak mau 171. hujat ya. Saya Hah? baik-baik ya. Saya tidak mau ada hujatan ya. Siapa Bapak bilang jelek? Memang Bapak baik kok. Belum bisa nggak bilang Bapak jelek. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izna apa Al-Araf 171. Ya. Wa iz kenapa? Mute dulu Bang, mute dulu. Noise. Apa Bapak lagi ngegoreng pisang kok kayak bunyi orang goreng pisang. Wa izna taqnal jabala fawqahum ka'annahu zullatun wazannu annahu waqi'un bihim. Khuzu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka, seakan-akan gunung itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami firmankan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, agar kamu menjadi orang-orang yang orang-orang bertakwa. Apa yang ingin ditanyakan di sini, Pak? Itu yang dimaksud mengangkat bukit itu gimana itu? Atau mengangkat gunung itu ya? Bukit atau gunung itu? Ya, kalau Allah itu jangankan gunung, bumi dan langit itu digulung kalau Allah mau, Pak. Nggak, artinya mengangkat di sini kan merupakan dari bawah ke atas gitu. Saya hanya minta pemahaman ini ya, bukan apa-apa ya. Ini harus Ustadz sih, tapi menurutku sini ya, kan saya belum ke tafsirannya. Kalau menurutku sini apa sulitnya kalau Allah mengangkat gunung? Nggak gitu Bu, artinya gini ya. Saya mau diskusi ini ya, baik-baik ya. Ini siapa Artinya, bilang Anda mau main-main? Lanjut Pak. ya, mengangkat ini kan dari tempat yang rendah ke tempat yang tinggi. Nah, di sini tuh sudah tertulis bukit, dan seakan-akan bukit itu menjadi naungan awan. Saya buka dulu tafsirannya Pak ya. Jangan kita ini Al-Araf 171, tafsiran para ulama-ulama lah. Tafsiran ini Bapak di mana ini? Suaranya kok ini noise banget. Lagi di jalan Pak ya. Nah ini tafsirannya. Itu kan peristiwa kepada kaumnya Nabi Musa Dan alaihissalam. dan ingatlah wahai Rasul, ketika kami mengangkat gunung di atas Bani Israel. Oh Bani Israel Pak, masa Bani Musa. Israel itu. Seolah-olah gunung itu awan. Suara saya kedengar nggak Bunda? Ya kecil kayak mendem di atas Bani Israel, seolah-olah gunung itu awan yang menaungi mereka, dan mereka meyakini bahwa gunung itu akan menimpa mereka bila tidak mau menerima hukum-hukum Taurat. Dan kami katakan kepada mereka, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat. Maksudnya laksanakanlah apa ajaran yang kami berikan kepada kalian dengan kesungguhan dari kalian. Dan ingatlah oleh kalian kandungan di dalam kitab Tuhan berupa perjanjian-perjanjian dan ikrar-ikrar yang telah kami ambil dari kalian untuk patuh menjalankannya, supaya kalian bertakwa kepada Tuhan kalian sehingga kalian diselamat dari siksanya. Oh ini mungkin gitu, berarti kita harus baca yang di atasnya. Dan orang-orang berpegang teguh pada kitab Taurat serta melaksanakan sholat akan diberi pahala, sungguh kami tidak akan mengilang. Ya itu Pak tadi penafsirannya ya, ancaman atau teguran kepada Bani Israel yang apabila kalian tidak taat, apabila
ambillah, ini pernyataan Allah ya, ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat. Maksudnya laksanakanlah apa ajaran yang kami berikan kepada kalian dengan kesungguhan dari kalian, dan ingatlah oleh kalian kandungan di dalam kitab kami berupa perjanjian-perjanjian dan ikrar-ikrar yang telah kami ambil dari kalian untuk patuh menjalankannya. Ini ancaman Allah, ini ancaman Tuhan ya, Tuhannya ketika dia menyampaikan kepada Bani Israel Taurat ya. Ini Bang. Oke Bang ya. Itu itu bukitnya sudah terangkat atau belum itu? Ya tanyalah ke sana Pak, gimana itu ancaman ini Pak. Dan mereka meyakini bahwa gunung itu akan menimpa mereka bila tidak mau menerima. Ini ancaman Allah, ini ancaman Tuhan ini. Dan mereka meyakini bahwa gunung itu akan menimpa mereka bila tidak mau menerima hukum-hukum Taurat. Dan kami katakan kepada mereka, ambillah apa yang kami berikan. Ini ancaman Allah. Bila tidak, gunung itu akan ditimpakan kepada mereka. Ternyata Musa kan patuh, orang-orang Israel patuh dengan hukum Taurat. Jadi nggak jadi ditimpakan gunung. Iya, maksud saya ini ya, gunung ini sudah terangkat atau belum? Dan ingatlah wahai Rasul, ketika kami mengangkat gunung di atas Bani Israel, seolah-olah gunung itu awan yang menanggung mereka. Sudah diangkat tapi belum ditimpakan. Itu berarti gunungnya terangkat ke atas gitu. Ya, masa Bapak nggak bisa bahasa Indonesia? Punya telinga nggak? Berapa kali-kali ku baca? Cek. Nah, silakan. Ya, ini kan sudah sini. Dan ingatlah wahai Rasul, ketika kami mengangkat gunung di atas Bani Israel, seolah-olah gunung itu awan yang menanggung mereka. Sudah diangkat, tetapi tidak jadi ditimpakan karena dia mengambil hukum-hukum Taurat itu, nggak jadi ditimpakan kepada Bani Israel. Ya, baik, mungkin Pak Erik mau menjelaskan. Pak Erik, silakan. Silakan. Ya, itu memang benar. Gunung itu pernah diangkat. Saya pernah mendengar dari salah satu ustadz menceritakan tentang kisah-kisah Bani Israel ya. Jadi ini adalah dikatakan di surah sebelumnya bahwasannya ini adalah generasi berikutnya setelah generasi pertama di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah generasi kedua di mana mereka mengingkari perjanjian-perjanjian yang ada di hukum Torah. Jadi makanya Allah memberikan namanya azab kepada mereka ataupun kekuasaan Allah agar mereka mau kembali berpegang teguh kepada hukum Taurat. Itu gunung itu memang sudah diangkat, tapi menurut mereka itu seperti naungan awan. Ya, tapi Allah tidak menjadikan, maksudnya tidak menimpakan kepada mereka itu sebagai supaya mereka kembali kepada hukum Taurat, begitu Bang. Sebagai ancaman. Ancaman. Itu kan sudah dijelaskan tadi nih si aku ini. Jadi Bang, kepada Bani Israel segala mukjizat itu, kekuasaan Allah itu sudah diperlihatkan oleh mereka sendiri di depan mata kepala mereka. Itu mereka masih saja ingkar kepada janji-janji mereka, dan mereka tetap saja tidak beriman kepada Allah. Itulah Bani Israel Bang. Itulah Bani Israel seperti itu. Ya, kita juga di dalam Al-Quran Allah menginformasikan kepada kami seperti itulah sifatnya Bani Israel, tegar tengkuk Bang. Nah, Bani Israel ini adalah keturunannya Yakub. Oke, setahu saya. Sekarang kita yang bertanya ya, gantian ya Bang ya. Bentar, ini saya mau belum paham ya? Belum. Ih, mana otakmu tuh kok belum paham ya? Tunggu, ini Pak Lop kan? Aduh, Pak Lop kemana aja Pak Lop? Ini Pak Lop kan? Yang punya 1000 nama ini. Ini yang punya 1000 nama ini Pak Lop nih. Dan di Zoom ya? Iya, yang di Zoom dulu ini Pak Lop ini. Ini salah satu penyesat yang sering ganti-ganti nama ini Pak Lop ini. Lanjut. Ya, silakan. Apa kok Pak Lop ya? Enggak lah, mungkin enggak. Suaranya kok enggak gitu ya? Pak Lop udah ini. Kita sudah jelaskan ya, kau terima atau enggak, itu sudah begitu penjelasannya di tafsir oleh para ulama. Enggak boleh kita nafsir yang di luar tafsiran para ulama Islam, enggak boleh. Itu sudah kami sampaikan tadi tafsirannya. Berarti gunungnya sudah terangkat ya?
terangkat sebagai ancaman. Misalnya nih, kau ambil balok kan, kau ambil balok nih, kau angkat balok itu, kau kasih tahu anakmu, kamu jangan nakal ya, saya timpakan balok ini di kepalamu, kau nakal. Nah, ini belum ditimpakan, baru mengancam. Anakmu itu nurut, iya pak, aku nggak bandel, udah nggak jadi, gitu. Udah sekali, otakmu sih. Kalau batu, buku, beda itu bisa bro, tapi ini gunung loh. Kalau sama manusia, buku, bolpen, kursi bisa diangkat. Gunung manusia nggak bakal bisa ngangkat gunung. Kayak Yesus ya, Yesus nggak bisa ngangkat gunung karena dia manusia. Dia pikir Tuhan kita kayak Yesus. Oh salah bang, Tuhan kami bukan makhluk. Tuhan Nabi Musa bukan malah di makhluk. Matius 17:20 bagi siapa yang beriman iman itu punya sebesar biji sawi itu bisa mengangkat gunung, tapi nyatanya Kristen nggak ada satupun bisa mengangkat gunung. Soalnya nggak punya biji sawi, dia punyanya biji itu, biji apa ya itu, biji itu punyanya dia. Biji hul dia. Kalau saya suruh minum racun maut, kau mau nggak? Kalau kau mau ngetes Tuhanmu. Kan sudah saya jelaskan tadi bang, di depan Mau mata nggak minum racun maut? Bisa kepala bertanya mereka, lagi bang ya. orang-orang Bani Israel ini sudah dipertontonkan keajaiban, mukjizat, kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala di depan mata mereka, tapi tetap saja mereka tidak mau terima. Tetap saja memang sudah dari di awal sejarah aja pada saat Nabi Musa alaihissalam itu membelah lautan atas izin Allah, itu juga sudah dipertontonkan oleh mereka, dan mereka berada di dalam barisan itu, menyeberangi lautan itu yang sudah terbelah gitu. Itu sudah dipertontonkan, dan mereka sendiri yang ikut di dalam barisan-barisan tersebut, tapi mereka tetap saja tidak mau beriman. Jadi kurang apa lagi? Bahkan makanan saja pun sudah diturunkan dari langit, mereka tetap saja masih tegar tengkuk. Ini bang, bani Israel seperti ini emang dari dulunya. Jadi makanya dari setelah peristiwa nabi-nabi sudah hilang, sudah tidak ada lagi di tengah-tengah Bani Israel, yaitu terakhir itu kepada Nabi Isa alaihissalam, barulah Allah mengazab mereka dari segala penjuru. Mereka lari, mereka diusir, bahkan mereka dihabisi oleh siapa? Oleh tentara Nazi. Itu azab bagi mereka bang, itu azab bagi mereka. Sampai sekarang mereka sudah diazab. Kejadian seperti itu kok tidak terjadi di era-era ini ya? Iya. Selesai itu bang. Nabi kan sudah selesai. Ada itu ayatnya di Al-Quran. Ya contoh lah bang, Yunus 92. Yunus 92 itu jelas, itu mujizatnya. Kenapa sinyal gue ya? Bagus kok bang. Gurunda, siapa tahu Gurunda udah. Oh iya. Yunus 92 di surah banyak sih bang, Al-A'raf, ya Ar-Rahman 1920 juga, itu bisa kita rasakan sekarang kebesaran Allah itu. Udah dijelasin, sekarang giliran saya bertanya, kau terima atau enggak? Gurunda udah monitor belum Gurunda, Bu Rahma? Silakan Gurunda. Kayaknya makan ya beliau ya. Oke, pertanyaan saya cuma satu. Pertanyaan saya udah cuma satu ya. Kau terima atau enggak, itulah jawabannya. Saya pertanyaan saya gini. Yang ngangkat itu Tuhannya, yang ngangkat itu Tuhan bukan? Ya Allah kan maha bisa. Beda dengan Tuhanmu. Kata Tuhanmu, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pohon ara aja nggak berbuah malah dia marah-marah. Apa kebisaan Tuhanmu? Coba kau ceritakan kebisaan Tuhanmu apa? Tapi cerita ini itu kayak Tuhanmu paling bisa nyusu, terus nyusu. Kalau nggak nyusu Tuhanmu mati. Kaum Sodom aja, kaumnya Nabi Lut aja itu sudah itu Allah membuktikannya. Kaumnya Nabi Nuh juga Allah sudah membuktikannya. Tapi terkait kepada kaum yang ada di Taif, ya Rasulullah tidak menginginkan hal itu terjadi kepada kaum-kaum sebelumnya. Rasulullah malah dia mengatakan kepada malaikat Jibril, jangan Jibril, jangan suatu saat nanti kalaupun seandainya bukan mereka yang beriman kepada Allah, saya yakin anak cucu keturunan mereka akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadaku sebagai rasul mereka. Itu bang. Ya baik, silakan Bang Kores, datanya ditampilin Bang Kores.
Bang Kores. Tunggu bikin thumbnail dulu. Ini apa? Pertanyaannya Al-Araf berapa tadi? 171 Aki. Oh, oke, lanjut. Apakah Allah sudah mengangkat gunung tersebut atau belum gitu? Jadi, sekarang boleh aku bertanya atau masih mau ditanggapi Bang Kores? Belum itu. Lanjut Bunda. Kamu masih bikin thumbnail, tunggu. Ya, ini sekalian Matius, ini Matius sama ini Muslim apa Kristen Bunda Rahma? Kristen. Matius. Mana ada orang Islam Matius? Coba dia tadi ucap salam. Matius, saya tanya ke Matius ya. Karena ini sih aku belum kelar. Matius. Menurut kamu di Matius 16, karena Matius namamu ya. Di sini Matius berkata, bukan Matius di sini karena tinta merah ya, tapi Matius yang menulis. Matius bukan murid Yesus ya, Matius palsu lah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Kira-kira siapa yang masih hidup yang sejaman dengan Yesus? Bunda, gini loh Bunda. Saya tadi ngomong gini, boleh berargumen enggak? Saya kan bertanya, itu tadi temanmu udah bertanya, tapi dia pura-pura nggak mau nerima, masih mau panjang ceritanya dia. Sekarang Nggak, kamu tunggu, maksudnya mau berargumen apa Bang? Maksudnya mau berargumen masalah agama atau berargumen masalah ini harga cabai? Agama lah Bang. Ya berarti diskusi kan Bang, artinya Bang? Ya betul. Nah, kalau yang namanya beradu argumen berarti ada tanya ada jawab. Nah, sekarang Bunda Rahma mau bertanya, silahkan dijawab gitu loh Bang. Saya tidak atasnamakan dulu adu. Saya cuma mau berargumen. Boleh ndak? Kenapa kau di sini mau berargumen? Nenekmu kiper, buka komal kau sendiri ngomong. Nah, Sini itu dia. halo, kamu jawab aja pertanyaanku Bang, ayo. Aku yakin kamu cerdas, ayo. Enggak, gini Bunda. Dari tadi ini kenapa Bunda yakin kalau saya Kristen? Astagfirullahaladzim. Kenapa kau pakai Matius udah maco namamu? Kamu Islam, makanya ditanya kamu Islam. Udah turun aja. Nah, aku udah ya tadi ya, tinggal kau jawab nih pertanyaanku. Aku dari sisi ilmu pengetahuan mau tak tanya ini tuh, ketika gunung itu diangkat. Kalau ilmu pengetahuan kau bawa ke dalam Bibelmu, ya. Kenapa terang ada? Kenapa terang lebih dahulu ada daripada matahari dicipta? Matahari dicipta hari keberapa? Pakai otakmu di situ. Isi dulu kita ayat itu. Astagfirullahaladzim. Bebal inilah Astagfirullah. Tuhan manusia gini lah Ngomong kau bebal. aja kasar kali, astagfirullah. Ngomongmu aja Apa kasar. Yang sopan dong rasa keju. Kalau naik itu salam dulu, salam gitu. Apa itu? Kamu pikir Sama orang astagfirullah kasar? sopan, salom. Nah, itu baru nama sama orang sopan. Oh, ya, nenekmu salom. kiper karena kau kafir. Salam itu ngomongnya itu salam tuh. orang Yahudi itu. Bang Kores masuk Bang Kores. Salamnya Yahudi itu kenapa kan ikutan? Dikit lagi 1 menit. Cinta bertepuk sebelah tangan, kalian diludahi salon. Salam itu salamnya Oh, Yahudi. aku salah. Ini aku ini nih. Kafirun dia, turunin aja. Nggak kan bener. Salah aku tadi. Coba aku lihat dulu. Oh iya, betul. Ini maksudnya siapa? Apa sih ini orang nggak jelas? Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah Bang, kamu ini makanya aku bilang kalau kamu naik Nggak betul deh itu. Nggak betul deh itu Bunda. Nggak betul deh itu. La ilaha illallah, kan kita salah paham gara-gara kau. Alah. Izin Bang, izin. Bunda izin Bang. Hos ambil alih deh, hos ambil alih. Ampun. Kenapa Bunda Rama? Kenapa yang kayak gini Buyang? Ya silakan Bang. Saya mohon maaf sebelumnya saya Muslim. Saya cuman satu minta adakah grup WA buat pembahasan tentang Muslim karena saya masih awam untuk nambah ilmu. Baik, grup WA bejubel Bang, banyak banget grup WA dari Muslim Bang. Abang tinggal konfirmasi aja ke teman-teman yang udah ada di grup WA aja Bang ya.
Masuk aja ke API ya Bang, hubungi Bang Ibes atau Bang Ardiansah ya Bang. Ada kontak nggak Bang? Atau Ada, link di atau DM aja Bang, di DM aja ya. sama host ya? Sama host ya? Enggak, sama Bang Ibes atau Bang Ardiansah, masuk aja ke API ya Bang. Cari ini Bang, cari akunnya. Arasid. Atau Cari ke Bunda akunnya. Rahma aja. Atau DM aja sama Bunda Rahma. Ya, DM Ya? DM ke saya Oke. ya. Nanti saya DM ke kasih Bunda tahu. Rahma ya, di follow ya. Iya, Oke. Iya, iya, Oke, terima makasih ya Bang ya. Ya, sama-sama. Bang Kores udah siap Bang Kores? Yang saya bahas itu termasuk Al-Baqarah 63. Itu ayatnya, kami ngambil janji-janji dan kami angkatkan gunung Tursina di atasmu. Itu gunungnya sudah terangkat belum sih? Emang ada ya sejarah gunung Tursina itu terangkat? Jangan dijawab, jangan dijawab. Nggak ada loh sejarah gunung Tursina itu terangkat itu. Kalau diangkat pakai apa angkatnya? Aku Ya harusnya pakai angkatnya pakai bulldozer. apa? Pakai bulldozer atau pakai pengungkit gitu ya. Ya makanya pertanyaannya jangan aneh-aneh. Al-Quran itu bukanlah kedustaan. Al-Quran itu bukanlah firman Allah yang asal-asalan. Itu adalah perkataan Allah 100.000%. Turunin aja ini aku ini, nggak betul deh itu. Pertanyaan Apa yang aneh-aneh nih. dikatakan Allah itu adalah semuanya kebenaran. Aku udah live. Gunung mana yang Baik, silakan masuk Bang Kores. Topiknya apa ya? Gunung mana yang pernah terangkat? Gunung Tursina dalam sejarah yang pernah terangkat. Masa sih? Iya, silakan berikan bukti. Coba kita tanya Yahudinya ya. Tunggu. Itu Al-A'raf 171 ya. Sama Baqarah. Baqarah Bang aku kalau nggak ngomong di mute ya Bang aku ya. Noise soalnya. Al-Baqarah berapa? Baqarah 63. Baqarah 63. Oke, tunggu ya. Noise banget. Noise. Enggak, ini Bang Kores yang noise kenceng Bang Kores. Nggak tahu nih kenapa Bang Kores sekarang jadi noise. Bukan saya, Lagi Bu ngecas. Rahma. Oh ya. Oh ini ada nih. To be broke up the mount. Ini di like the mountain tuh. Ini satu. Ini dua. Itu open cam. Nah ini jadi ada di Rashi. Tunggu ya, ini masih di Rashi Genesis 22 nomor 2. Rashi itu rabi Yahudi. Di sini pengorbanan dia, Tuhan berbicara kepadanya, sembelihlah dia karena Tuhan tidak berharap dia dibunuh, tapi untuk mengangkat ke atas gunung. Mengangkat gunung ke atas untuk dijadikan korban bakaran.
Ini gunung di Yahudi juga ada sih cerita-cerita gunung-gunung diangkat gitu. Nah, di sini juga suppose the stolen offering of some mountain tribe broke up in a city. Jadi suku-suku gunung diangkat ke atas gitu. Iya, Bro. Yang pernah terangkat. Mohon maaf Bang Kore, saya lihat piti-pitinya ini Muslim. Oh, iya. Posisinya soal apa ya? Tunggu. Kalau di Islam sendiri, kalau apa namanya, kalau gunung yang diangkat itu kan tadi Yahudi juga ada yang seperti itu kisah-kisahnya gitu. Nah, ini kan ranahnya iman. Sekarang bukti bahwasanya si gunung itu hancur itu baru ada. Tunggu ya, gua cari dulu ininya. Tunggu. Tanya dia mendebat Habib siapa yang dia didebat? Jangan dia Destroyed. Jangan ya Allah. Mountain. Enggak, ini Muslim atau Karisteng? Dia Islam Muslim. Piti-pitinya itu. Enggak, Bu Rahma, dia Kristen. Barusan dia ngaku Kristen. Mana ada Muslim ngaku Kristen? Destroyed Mountain Islam. Ya, makanya gunung mana yang pernah terangkat itu kan ambil. Oh, piti-pitinya Muslim ya. Aku cinta Rasulullah, piti-pitinya itu. Mas bener lagi, ya Allah ya Rabbi, turunkan aja deh. Ini nggak benar, nggak ada yang namanya Muslim ngaku Rasulullah. Aku Rasulullah, mana ada? Tapi Kafir bukan ini. Bang, pitinya lihat. Postingannya tengok. Gue lupa di mana ya data itu ya. Mountain gunung itu apa ya? Emang gunung yang seperti kita lihat itu. By Allah. Tamun kino deso baik tunggu manjudai. Nggak, biar Bang Kores yang menghadapi Iwan Pilah. Biar Bang Kores insya Allah ini. Iya, ini datanya udah ada zaman dulu. Gue lupa nge-save tapi tunggu ya. Ini kan jadi waktu Nabi Musa minta Allah memperlihatkan zatnya itu ada gunung yang hancur. Nah, itu mau gue bawain, tunggu ya. Kalau itu beda cerita, Bro. Ini yang saya tanya. Jadi gunung yang diangkat itu nggak hancur gitu? Ya belum tentu kan. Saya pernah mendengar itu. Itu memang jelas kami angkat. Tapi tahu gunung yang hancur, Kalau nggak salah itu apa? Benar itu. Ada memang. Oh iya. Alhamdulillah. Berarti maksudnya ininya beda gitu. Gunung yang diangkat ini beda dengan gunung yang hancur. Ya beda lah. Ini kan memang gunung yang terangkat. Araf 171 Ibnu Katsir sama Bakarah 63. Kita sapa dulu Alem Mars Kristen. Mute dulu aku, kalau nggak ngomong mute aku. Muslim. Oh, Muslim. Ya. Dayun. Muslim Bang Kores. Sipitra. Oh, itu bukit yang diangkat namanya itu Bukit Tur. Muslim Bang, gitu. Muslim Bang. Nah, ini Bukit Tur. Lalu kemudian itu Gunung Tursina. Nah, dalam sejarah peradaban tidak ada itu yang pernah terangkat. Kalaupun pernah terangkat, pasti terdapat tanda-tanda atau bekas naik ke permukaan. enggak kok. Kalau misalnya itu yang lu mau, misalnya bulan terbelah, nggak ada bekasnya. Laut dibelah, nggak ada bekasnya. Memang burung yang dihidupkan Nabi Isa, nggak ada bekasnya. Tidak pernah ada. Bulan itu terbelah, tidak pernah ada.
Jadi coba mujizat Nabi mana yang ada buktinya di sekarang? Coba gue pengen tahu. Ya memang nggak ada. Jadi semua mujizat nggak ada buktinya ya? Iya, nggak pernah ada. Ya udah kalau gitu ya udah aman kalau gitu karena semua nabi bukti mujizatnya nggak ada. Aduh. Iya, makanya saya minta data dari sampean ketika terangkat, saya berikan referensi. Oh nggak ada. Kenapa dihilangin itu? Dia udah ngaku semua bukti mujizat nabi itu nggak ada buktinya. Ini Bunda Rahma yang ngekik. Bunda Rahma yang ngekik ini. Woi. Bunda Rahma yang ngekik. Ada yang bilang penghujat itu di bawah. Itu dia Mana udah ngehujat belum? Makanan gua kok. berisik juga sih. Baru dikasih bumbu. Ini saya yakin sebentar bisa bubuk sama Bang Kores. Naikin aja lagi Bu Rahma. Naikin lagi, masa diturunin? Oh, itu Kristen, Mbah Mbu. Kristen ya, Mbah Mbu. Oten. Semoga bapakku di surga. Ya bapakku di surga. Cocok nih. Sampean sama Bang Kores saja ya. Iya. Nah, silahkan. Bos atau yang lain, ya jangan main kita. Kan nggak pernah hujan, saya kan nggak ngomong-ngomong. Ya. Iya, tapi nyembah Yesus benar ya, bukan Muslim ya? Iya. Iya, coba. Tuhannya siapa? Tuhannya aku siapa? Yang berhak disembah itu hanya manusia. Yang berhak disembah itu hanya manusia. Siapa manusia? Nah, ini udah kafir Bu Rahma, bukan Muslim. Dia ngolok-ngolok doang pitinya. Yang berhak disembah. Lanjutlah kalau dia kafir. Sekalian lanjut. Apa? Tentang gunung Tursina yang pernah terangkat. Iya, itu nggak ada bukti sejarahnya. Sebagaimana nabi-nabi yang lain mujizatnya nggak pernah ada bukti sejarahnya. Masuk semua nabi di Islam ya, nggak pernah ada ya. Iya. Enggak, gue berani jamin nabi-nabi yang Israel, nabi-nabi yang ini nggak ada buktinya semua. Apa buktinya? Coba pengen tahu. Berarti semuanya ya? Semua nabi nggak ada. Ada kulupnya Yesus belum ke bawah ke atas, kulupnya masih ada. Nggak sama gini posisinya. Kalau misalnya ada bukti sejarah, ada bukti sainsnya, ya bukan mujizat namanya. Nggak, harusnya ada bro. Apa? Coba bukti mujizat. Coba deh. Salah satu bukti mujizat Nabi yang ada sekarang siapa? Coba Nabi siapa? Coba yang ada buktinya. Fenomena alam itu terjadi yang dikatakan sebagai mujizat harusnya tinggalkan saja. Ya apa? Coba. Nabi apa? Coba pengen tahu. Nabi apa yang ada jejaknya ketika bermujizat? Aku kan udah bilang. Saya tanya. Loh, gue bilang ini gue udah bilang nggak ada. Oh, udah ya, clear ya. Berarti nggak ada. Clear. Sip. Nah sekarang mana? Sekarang gue nagih buktinya. Coba dong sebut satu mujizat Nabi yang ada buktinya. Coba pengen tahu. Ya, nggak ada. Ya wes lah kalau gitu. Ini yang mengangkat itu bukan Nabi loh bro. Ini bukan merupakan mujizat. Ini kami Tuhan. Nah, ketika Tuhan itu mengangkat gunung, harusnya itu ada ada jejaknya lah ya, jejak ketika fenomena alam itu terjadi. Ya coba contoh misalnya Tuhan Allah Azza wa Jalla tidak ada jejaknya sama sekali karena sempurna pekerjaannya. Coba Tuhan yang meninggalkan jejak kerjaan apa? Pengen tahu coba. Kerjaan apa? Iya, misalnya ada nggak coba Tuhannya aku apa yang bisa dilihat fenomena alamnya sekarang? Coba pengen tahu. Aku juga bingung bro, aku nanya. Nah itu penasaran dengan ayat ini gitu loh. Ya. Aku penasaran terus ayat ini. Iya sama. Gue juga penasaran. Memang ada ya misalnya bukti kuasa atau mujizat Nabi yang meninggalkan jejak gitu. Ada ya? Pengen tahu gue kalau ada. Jangan-jangan semua ini dongeng bro. Dan tidak pernah terjadi. Kalau gitu kenapa ateis minoritas gitu? Nah, ini mulai tanya loh. Saya juga kadang-kadang mau masuk ateis gitu.
Nah, iya, nah gini posisinya bre, gue nyaranin aja. Kalau misalnya nanti udah jadi ateis, ke Korea Utara, di sana mereka negaranya tidak berdasarkan orang-orang beragama. Ya janganlah. Aku suaranya kecil saya nggak denger aku. Kenapa nggak mau? Nggak, maksudnya kalau misalnya memang percaya ini tuh apa? Berat bro. Apa tuh? Militer berat. Loh, tapi di sana nggak beragama, mereka nggak percaya Tuhan semua orang-orang ya. Iya, itu di Jerman pun banyak yang ateis, Singapura, Jerman, China, Amerika banyak. Iya, tapi kan itu posisinya mereka hidup enak dari jerih payah orang-orang beragama membuat negara tersebut. Mereka tinggal hidup enak kan gitu. Enggak lah, tetap ada. Loh, coba siapa ini? Siapa pendiri sebuah negara yang nggak beragama kecuali Kim Jong Il? Coba pengen tahu gua. Bukan masalah pendirinya bro. Ya udah, makanya gini bre, lu kalau misalnya lu ateis atau lu Kristen, tahu diri lah bre. Lu datang, lu lahir, orang-orang yang mempunyai agama terutama Islam sudah memberikan ini loh, lu hidup enak di sini loh gitu loh. Nggak usah lah. Dalam kajian sebuah agama itu kadang saya pun bertanya-tanya dan saya itu kadang sendiri membaca ayat-ayat ini ya. Mana ada tubuh yang terangkat, mana ada lautan yang terbelah gitu kan, yang bisa bicara Latin gitu. Itu merupakan simbol atau memang real pernah terjadi ya? Siapa tahu dia masuk ke komal ini ya. Siapa tahu teman-teman ada kata perubahan itu pernah terjadi gitu. Iya, ini kalau gua pribadi ya memang apa ya? Kalau misalnya terlihat jejaknya, kalau misalnya terlihat pernah retak kayak gitu-gitu, artinya pekerjaan Tuhan kan nggak sempurna jadinya. Jadi gue lebih memilih jawaban bahwa ya tidak ada jejaknya gitu. Kalau gue sih lebih ke sana. Kok malah nggak sempurna gimana? Harusnya kalau memang benar. Iya kalau bisa. Misalnya gini, misalnya apa bedanya sama manusia? Ketika kita mecahin mangkok, terus mangkoknya kita rangkai lagi dengan lem, kan ada tuh jejak-jejak mangkoknya retak, mangkoknya hancur, ya nggak? Ada tuh jejaknya. Artinya apa? Walaupun mangkoknya benar, pekerjaannya nggak sempurna. Tapi gini dulu, lu sepakat nggak semua ini fenomena alam? Bukan, kalau gua bilang, Gurunda, assalamualaikum. Terbangun dari tidurnya singa kita. Akbar. Masih lanjut ini. Masih lanjut dulu. Dia udah ateis di mana? Dia udah kena. Ya, yes. apa lagi masalahnya nih? Kalau iya masalahnya gimana Bang Gores? Apa gimana deh? Apa tuh? Ateis di mana? Tunggu. Kalau ateis di Korea Utara. Tunggu ya, ini gue jelasin dulu supaya Gurunda langsung masuk. Jadi dia kan bertanya soal Al-Araf gitu. Itu gunung yang terangkat di Al-Araf ayat 171. Mana buktinya gitu kan? Kalau gunung terangkat terus ditaruh lagi kan retak-retak. Terus aku jelasin 171 ayat 171. Oh, Al-Araf 171. Iya. Gimana? Nah, terus aku sampai 173. Terus dia bilang kalau misalnya nggak ada jejak-jejaknya, berarti itu dongeng, itu fenomena alam. Terus aku tanya lagi, memang kuasa Tuhan yang mana yang kelihatan jejaknya atau mujizat Nabi yang mana yang kelihatan jejaknya? Nah, dia bingung sendiri di situ. Nah, kayak gitu Gurunda. Silahkan dilanjut. Iya. Ini kan jelas sekali ayatnya loh itu. Al-Araf ayat 171. Wa is nataqnal jabal fawqahum ka'anna zullatu wa zannu annahu waqi'um bihim. Ini seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Seakan-akan gunung itu jatuh menimpa mereka. Ini sama dengan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 63. Wa iz ahazna mitsaqahum wa rafa'na fawqakumut tur.
Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung di atasmu seraya berfirman. Nah, di sini kalau Anda memahami, diangkat di sini itu seakan-akan atau gunung ini digoncangkan, gunung itu digoncangkan sehingga seperti akan terangkat di atasmu. Ini juga diterangkan dalam kitabnya orang Yahudi. Ada di kitabnya orang Yahudi seperti itu. Misalnya di dalam Keluaran 19:18. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Allah turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar. Nah, inilah yang diterangkan di dalam Al-Quran. Coba Anda baca tafsirnya. Gunung itu digoncangkan seakan-akan ingin terangkat, seperti akan terangkat di atas Bani Israel pada masa itu. Apa masalahnya rupanya? Enggak tuh. Tapi ada yang bilang gunung itu tidak terangkat. Gunung itu sudah terangkat tadi. Siapa tadi yang di mana dalilnya sudah terangkat? Oh, mungkin Anda kemudian mengatakan di mana gunung itu terangkat. Enggak, saya bertanya tadi, gunung ini sudah terangkat atau belum? Oh, enggak terangkat, belum terangkat gunungnya. Mereka ketakutan karena mengira seakan-akan gunung itu naungan awan dan mereka yakin bahwa gunung itu akan jatuh menimpa mereka. Itu masih perumpamaan. Karena gunung itu sudah gemetar, dalam kejadian gunung itu sudah gemetar, kemudian dikelilingi oleh asap yang tebal. Itu ayatnya berbunyi ketika kami mengangkat gunung ke atas mereka. Terus sifatnya seakan-akan bukit itu atau gunung itu menjadi naungan awan. Artinya begitu, gunung itu sudah terangkat dan memang sudah di atasnya awan, naungan awan gitu loh. Iya, itu sudah bukan berarti gunung itu benar-benar diangkat, dalam arti kata bahwasanya gunung ini diangkat untuk dijatuhkan. Ketika Allah mengisahkan ini, Allah membantah orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa Bani Israel itu tidak pernah melanggar kebenaran. Maka Allah mengatakan, ingatlah ketika kami mengangkat gunung Sinai di atas kepalamu, pendahulumu, waktu dulu terjadi pada masa pendahulunya itu ingkar terhadap janji mereka kepada Allah. Mereka kemudian ketakutan. Nah, sama di dalam kejadian juga ada diterangkan itu. Di dalam bahwasanya seluruh gunung itu gemetaran dan gemetarannya itu sangat-sangat jelas, sangat-sangat dahsyat gemetarannya itu. Oke, sekarang kelihatan. Nah, gimana Anda menarasikan gunung yang gemetar di dalam kitab Keluaran 19? Enggak. Saya nanya ini, gunung itu sudah terangkat atau belum sekarang? Gimana? Saya anggap yang tadi itu kurang spesifik ya, meneranginya ya. Sekarang sama Juma ini ya. Saya nanya, gunung itu sudah terangkat atau belum menurut Juma? Kalau diceritakan di Al-Quran ini terangkat bagi mereka Bani Israel, tapi kemudian mereka seakan-akan gunung itu seperti naungan awan dan mereka yakin bahwa gunung itu jatuh menimpa mereka. Tuh, saya malah jadi bingung. Artinya hanya kaum Bani Israel lah yang melihat itu gitu. Ini orang udah dijelasin mesinnya. Kan saya sudah jelaskan. Ini perjanjian Allah kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka menantang Tuhan dengan perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Kalau Anda melihat, saya enggak tanya latar belakangnya. Ini gunung sudah terangkat atau belum? Kenapa kok menjadi? Kalau di ayatnya ini itu sudah terangkat, emang kenapa? Nah, kalau memang sudah terangkat, ini kan merupakan fenomena alam atas kuasa Tuhan dalam cerita ini ya. Terus? Nah, setahu saya, ya jangan Anda tangkar pengetahuan Anda. Ini kekuasaan Allah. Jangan Anda tangkar kemampuan Anda. Siapa? Anda melihat mata sendiri aja nggak bisa. Kenapa Anda jadikan ukuran kepala Anda sebagai sandaran? Gunung ini pernah terangkat. Ya, pernah. Ya, pernah. Kenapa rupanya? Tunjukkan bukti.
Bukti gimana? Buktinya gimana? Bukti apa? Gunung Tursina itu bulan dibelah tuh Bang Juma. Kalau misalnya dikembalikan pada posisinya, kenapa rupanya? Nggak bisa. Emang ayat mana yang menunjukkan gunung itu dikembalikan pada posisinya? Tidak dijelaskan, tidak mesti dijelaskan sesuai dengan maunya Anda. Sama seperti ketika saya minta, mana bukti laut terbelah? Bisa kasih bukti? Bisa. Itu kan di kitabmu. Itu kan bisa kamu kasih bukti Lazarus bangkit dari kematian? Bisa. Bisa tidak kamu kasih bukti? Tidak usah terlalu jauh. Lazarus bangkit dari kematian, bisa kau kasih bukti? Bisa. Kalau Yesus banyak. Mana buktinya? Coba kau tunjukkan di mana kuburannya Lazarus. Kalau Yesus tuh banyak yang banyak apa? Banyak cerita dongeng. Ditanya Mana Lazarus. Mana bukti? Ini cerita dongeng. Iya. Kamu lihat di cerita Lukasmu, dengar. Cerita Lukasmu, langit terbelah. Lalu Lukas melihat apa? Melihat Yesus duduk di sebelah kanan Bapa. Mana bukti langit terbelah? Coba. Lah itu kan saksi. Itu kan. Kalau Nabi Musa itu kan sudah lama. Hei, kejadian Nabi Musa itu kurang lebih 3.000 tahun yang lalu. Kejadian yang Yesus langit terbelah, coba buktikan ke saya. Tilasnya apa? Katanya Abraham. Apa tilasnya kan ada. Saya minta langit terbelah itu mana? Makamnya Nabi Musa ada Nggak bisa diskusi nih orang ini. Kau kayak orang kesurupan, kau giliran bertanya kau tajam kali. Itu namanya. Gini aja, kalau kamu nggak bisa buktikan itu, Lukas 3, langit terbelah. Buktikan ke saya, mana bukti langit terbelah? Mana? Jangan sampai mulutmu kebelah sampai kuping. nggak bisa jawab pertanyaan. Maunya dia bertanya terus. Gunung terangkat itu terbukti di dalam Keluaran 19:18. Oke. Udah buktikan. 16, Keluaran 19, Keluaran 24, Keluaran 31, Keluaran 34 semua bercerita tentang dahsyatnya Gunung Sinai yang ditemukan kemudian Nabi Musa untuk menerima wahyu. Apa pula? Ini terbukti dari kitabnya orang Yahudi. Sekarang saya minta, mana langit terbelah? Coba silakan. Ya, oke, jawab itu. Pada intinya dua-duanya. Ini jawab langit terbelah. Bang Andi, ini Palop, si penyesat yang punya 1000 nama. Dulu waktu di Jum. Di mana? Ini Palop ini. Yang mana? Nggak usah banyak ngomong. Buktikan langsung di sini. Lukas 3:21. Ketika seluruh orang banyak itu, dengarkan, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika juga Yesus dibaptis, sedang berdoa, terbelahlah langit. Gua mau diskusi dia, ngoceh terus, mending turunin aja. Terbelah. Mana buktikan langit terbelah mana? Coba. Mending kasih babi dulu baru jawab dia. Kasih babi dulu dia makan baru jawab. Langit terbelah mana? Langit terbelah. Kasih bukti gunung terangkat. Langit terbelah mana? 19:18. Gunung mana yang terangkat? Gunung Sinai ditutupi seluruh asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar yang sangat dahsyat. Terangkat. Gunungnya mana? Buktinya Kalau gemetaran kecil, gemetarnya kecil itu tidak terangkat. Tapi kalau gemetarnya besar berarti terangkat, tuyul. Nah, sekarang giliran kamu buktikan kepada saya. Buktikan kepada saya. Dia nggak bisa dengar, Bapak. Buktikan kepada saya bahwa di dalam kesaksian Bible Lukas 3 nomor 21 di situ jelas dikatakan langit terbelah. Buktikan ke saya, silakan. Nggak bisa dia diskusi, Nggak Pak. bisa dia. Itu Palop si penyesat yang punya 1000 nama. Dia mah ngoceh terus. Oh gitu. Waras tidak itu? Enggak waras. Enggak waras itu si Palop itu. Ayo Pak Bu, mau diskusi apa lu? Kok kabur?
Jadi di dalam kitabnya orang Yahudi dikatakan tentang Gunung Sinai yang diceritakan Al-Quranul Karim, Keluaran 19:18, di situ dikatakan gemetaran bergoyang yang sangat dahsyat. Berarti terangkat enggak kalau gemetar itu sangat dahsyat? Terangkat. Keren Al-Quran. Dalam bahasa Ibraninya dijelaskan sana karat habis karat itu kemudian dikatakan dengan kata od itu sungguh-sungguh luar biasa, bergetar dengan sungguh-sungguh, dengan sangat dahsyat dan sangat-sangat bergoyang. Terangkat dong, mana sih? Oke ya. Tadi aku ini Gurunda, tadi aku mengosongkan diri aja tuh kan, mengosongkan diri. Oh iya, karena kalau pekerjaannya sempurna ya nggak akan ada jejaknya, nggak kelihatan. Terus dia terdiam. Terus aku tanya lagi, ya udah gini deh, gua mengosongkan diri, gua ikuti mau lu gitu. Misalnya nggak ada buktinya, coba tunjukkan satu nabi yang mujizatnya ada buktinya. Atau kuasa Tuhan lu yang kuasanya itu ada buktinya gitu. Silahkan. Terdiam dia 3 menit Gurunda. 6 hari terdiam kalau saya tanya juga. Dikirim waktu kemana Yesus dia? Nah itu Banyuwangi dulu. Kemarin juga saya tanya. Ini Alexandria. Kemarin juga saya tanya. Bagaimana ceritanya di waktu Yesus dibaptis begitu di Matius 3 itu langit terbuka. Ya, saya tanya dia, berapa senti terbukanya langit itu dan buktikan gitu loh. Ini penulis nggak bener ini ngarang-ngarang nih langit terbuka. Gitu kan. Jelas loh itu di 16-nya. Sesudah Yesus dibaptis keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka. Nah, langit terbuka. Ada burung merpati di atas. Nah, ditanya balik, kelar urusan. Ya, ini ada Pak Pendeta Grace. Salam Pak Pendeta. Grace Pendeta Bang. Salam. Gimana, sehat Bang? Alhamdulillah Bang, sehat. Wah, bisa ngucapin alhamdulillah nih, udah mau syahadat nih kayaknya nih. Ini aku coba ya. Ini fenomena alam nih, ini fenomena alam. Yang karisan di bawah siap-siap ya. Grassroots. Ya, aku mau nanya. Ini kan di Matius 2 ini bagus nih, ini bagus. Ini kisah Yesus ini, meneteskan air mata kita kalau baca. Di sini kan dibilang gini. Matius 2 nomor 9 sampai 10. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka. Pertanyaan gua, ini bintang ini gimana caranya berhenti di atas rumah? Gitu. Iya. Gini Bang. Gimana? Ya. Orang 3 majus dari timur itu kan para orang-orang bijaksana lah. Kalau zaman-zaman mereka itu, mereka disebut memiliki keahlian dalam hal membaca bintang-bintang seperti itu. Jadi ketika mereka melihat ada bintang terbit di timur, dia melihat ini fenomena alam yang tidak seperti biasanya, dan mereka menangkap bahwa ada seseorang yang sangat besar, bisa jadi seorang raja yang sedang lahir seperti itu. Jadi melalui petunjuk tersebutlah mereka akhirnya bergegas untuk ke tempat itu, lalu menemukan anak itu di sana, seperti itu Bang. Oke, jadi ada matahari di atas rumah Yesus gitu ya. Bintang Bang, bintang itu bintang itu apa bintang? Coba pengen tahu gua. Bintang itu apa? Bintang ya seperti yang kita lihat pada malam hari, cuman kan kita nggak bisa ini kan, nggak bisa apa itu, nggak bisa menangkap bentuk seperti apa yang dia tangkap seperti itu. Gini, bumi itu bintang bukan? Bumi, gini. Tunggu dulu Bang, sebentar. Nyadar dia langsung. Iya, terbuka. Iya. Gimana? Sabar Bang Kores lah. Iya. Gini. Bang Kores. Gini.
Saya jujur kalau saya harus berpijak pada teori sains dan ilmu pengetahuan, saya mengatakan bumi itu bagian dari bintang. Wah, ini ya salah lagi. Ya. Tapi kalau saya sebentar deh, mengatakan Dinda saya Gores. Gas Gerunda. Bentar ya Bang, saya info edukasi kepada sahabat muslim yang ada di bawah. Lain kali kalau dikasih pertanyaan yang sama, karena tidak menutup kemungkinan ini akan ditanyakan lagi oleh teman-teman Kristen terkait dengan surah Al-A'raf ayat 171 atau di surah Al-Baqarah ayat 63, itu cukup dikasih bukti di Keluaran 19 nomor 18. Di situ ada kata dalam bahasa Ibrani harkarat. Harkarat itu artinya gunung datang dengan gemetar, atau gunung datang mengejutkan, atau gunung mengganggu. Bagaimana mungkin kemudian gunung itu disebut datang kalau tidak bergeser? Jadi gunung itu datang untuk mengejutkan, gunung itu datang untuk mengganggu mereka Bani Israel. Gunung itu datang dengan gerakan yang sangat dahsyat. Berarti itu sama dengan terangkat dari tempatnya. Dipahami ya teman-teman? Keluaran 19:18 gitu. Nanti kalau mereka tanya mana bukti arkeolognya, ya balas ke mereka, mana bukti pernah gunung itu datang dengan gemetar, gunung itu datang mengganggu. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Makasih, lanjut. Gerunda. Ayo grassroots. Sebelum grassroots jawab, gua koreksi dulu ya. Bumi itu planet, bukan bintang, grassroots. Bumi itu planet. Iya, betul. Nah, Betul. Ya. nah ya, kan ini kan yang dibilang kan bintang tuh, bintang berhenti tepat di atas rumahnya Bunda Maria. Nah, itu gimana tuh? Pernah kiamat berarti tahun 1 ya? Atau gimana? Bintang itu kan hanya tanda Bang, simbolik sebenarnya, simbolik tanda bahwa pastilah mereka itu adalah orang-orang majus. Artinya majusi artinya orang-orang bijaksana, orang-orang cerdas gitu. Kecerdasan pada zaman itu adalah kecerdasan dalam hal membaca fenomena alam gitu. Seperti itu. Kemudian kedua, tapi saya gini Bang, saya sendiri kan tidak percaya, saya kan penganut teori bumi datar saya. Maaf ya, saya sendiri penganut teori bumi datar. Jadi mengatakan bumi adalah bagian dari planet dan segala macamnya, saya tidak percaya seperti itu. Iya, kan gini posisinya. Bumi itu planet, yang bintang itu matahari. Gitu nggak sih kalau dalam Kristen? Matahari Bang, bulan. Loh, terus ya bintang tuh apa? Bintang tuh dalam Kristen tuh apa? Bintang itu adalah kumpulan benda-benda langit yang sengaja diciptakan Tuhan untuk ditaruh sebagai penghias. Lah iya, itu segede apa bintang itu kalau dalam Kristen? Gini, saya kan percaya bahwa kekristenan tidak memperjelas apa yang disebut bintang. Kadang-kadang kata-kata bintang itu sendiri merupakan simbolik dari apa yang disebut dengan makhluk rohani atau makhluk seperti malaikat seperti itu. Jadi kadang-kadang ya udah kalau gitu gini. Kalau gitu di terjemahan yang terbaru nanti di TB3 diganti itu, jangan bintang tapi kunang-kunang. Kalau kunang-kunang kita ngerti. Tapi kalau misalnya ada bintang gitu kan, itu matahari diam di atas rumah, itu gimana posisinya? Apa nggak kiamat itu? Kan kalau gitu. Saya mungkin komposisinya benda-benda itu seperti helium juga, benda seperti gas padat begitu, jadi mampu menimbulkan cahaya. Iya, tetap aja kan dalam sains, dalam pengetahuan yang sudah disepakati manusia, yang namanya bintang itu matahari. Matahari itu bintang. Terus nanti ada apa lagi tuh nama-nama bintang tuh. Nah, berarti segede ada suatu benda yang segede matahari nemplok di atas rumahnya Bunda Maria. Itu apa kagak meleleh Bunda Maria di atas rumahnya ada bintang, kan gitu, Mai Bre? Ya, bintang dalam hal ini benda kecil, Bang. Bintang dalam hal ini adalah benda kecil. Benda kecil. Nah, kalau gitu gantilah lampu petromak menyala gitu, kan itu lebih bagus. Ya, tapi kan masalahnya pada zaman itu bukan petromak sih.
Gini, Oke. gini, kalau kita harus lihat dari sisi ini bang, dari sisi pemaknaan. Jadi kata-kata bintang itu sendiri kan tidak bukan sekedar bahasa itu muncul dengan sendirinya, pasti ada maksud dari arti kata itu. Ya gimana kita maksudin kalau misalnya kita nggak bisa bayangin? Coba. Itu bintang 7 pas sakit kepala itu. Oh, ini sasetan. Sasetan menyala di atas rumah. Ya, lebih kepada simbol rumah ini terang. Kalau Bang Gres suaranya timbul tenggelam itu Bang Gres. oh iya. Iya sih, kayaknya kalau gue bilang sih mending diganti lah, apa kayak malaikat menyala gitu atau api bulat lucu yang terang. Maka kayak seperti maka jatuhlah bintang itu jatuh dan menerpa misalnya di kitab Wahyu kita lihat itu bintang itu artinya ada malaikat atau iblis yang terjatuh. Jadi kalimat seperti itu maksudnya. Nah, Oh ya seperti itu ya. bintang ini dimaknai sebagai sesuatu hal yang memberikan tanda kiamat. Sehingga orang-orang dulu mampu membaca tanda-tanda alam melalui kelampakan benda-benda langit seperti itu. Iya hebat juga orang-orang dulu ya. Gue ya kalau misalnya gue lagi di luar begitu panas-panas terus gue lihat matahari sakit mata loh. Keren-keren nih orang Majusi ya bang. Ya itu. Lo kok ketawa? Ini gue serius ini. Enggak, maksudnya itu berlebihan bang. Ya enggak mungkin Loh, astagfirullah kawanku. Alkitab sendiri katakan untuk matahari makanya bintang. Tidak pernah mencampurkan kedua benda itu. Lihat sini. Cuman sains hari ini mengatakan karena dia memiliki cahaya sehingga dia dimasukkan kategori matahari pun juga masukkan kategori bintang. Padahal itu tidak seperti itu. Bintang adalah benda langit yang memancarkan cahaya yang disebabkan oleh reaksi fusi nuklir gitu. Yang menarik itu dia bilang bumi datar loh. Lihat itu bumi. Nah sekarang kita ini ya udahlah bagian itunya udah beres lah gue bully-bulinya. Nah, gue pengen tahu yang ini kalau memang menyatakan bumi datar itu dari ayat yang mana bisa bilang bumi datar? Mengapa saya menolak teori sains ketika harus menelah apa yang disebut kebenaran kita menuju. Boris apa tahu sebenarnya? Ya HP-nya minta dibanting. HP gua. Silakan Gres. Jangan bang, kasih gua aja bang. Oke siap. Kirim alamat. Ada tetangga gue itu bang di situ yang sudah sebulan berdoa tiap hari sudah HP. Bentuk planet itu bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, mana di situ? Datar. Kira-kira bang Kores bisa nggak membuktikan bahwa Saturnus, Uranus, Neptunus itu ada? Foto. Bumi. Oh, jangan jauh-jauh bahas. Datar. Bisa nggak membuktikan itu? Artinya, foto. Ya, siapa yang foto bang? NASA. Abang percaya sama NASA? Iya. Oh iya, ya sudah nggak apa-apa. Bagi yang percaya. Nah bukan maksud gue gini, grassroots percaya bumi datar ngambil dari ayat mana dalam Saya pernah baca tapi saya nggak paham ini ayat mana. Hamparkan itu bukan Bible. Ketika dia menghamparkan Quran itu jelaskan dulu Brunda. Itu bumi itu memang berbentuk bulat tapi bulat lingkaran hamparan datar. Mau dibilang tadi datar, di Bible mu datar. Kalau dalam Al-Quran itu dihamparkan. Ya. Tapi kau bilang bumi datar. Mana bumi datar? Silakan gue orang tadi. Kemudian kedua, Tuhan tidak menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada bumi.
Gini loh bang, Apa? kalau datar nggak ada terjadi siang dan malam bang. Sementara matahari dan bulan itu berputar sesuai dengan rotasinya. Oh, gua ngerti ini gini loh maksudnya kawan-kawan baru ngeh gua. Kalau orang-orang yang beriman pada bumi datar, matahari itu lebih kecil dari bumi. Ya, betul. Ya kan ya? I Betul. see. Gini, kalau abang mau membuktikan cinta solawat ya, abang cinta solawat dengan Bang Kores. Kalau mau membuktikan bahwa bumi itu betul-betul datar dan benda langit yang disebut matahari dan bulan itu tidak sebesar yang apa yang diceritakan kepada kita. Buktinya di mana dalam Biblos bumi itu datar? Di mana? Ini Bang Gres mau debat masalah agama apa matematika ini Bang Gres? Ya, gini, dalam kekristenan itu kan tidak pernah menolak apa yang disebut dengan sains. Justru kekristenan itu mendorong sains itu supaya berkembang. Iya bre, iya. Cuma ayatnya di mana dalam Biblos bumi itu datar di mana? Pengen tahu gua. Orang sok-sok pinter. Gaya bicaranya sok-sok pinter. Ya benar. Maklum lah. Coba Grassroot, oi, ayatnya Iya. di mana dalam Biblos bumi datar? Ya saya 40:22 bukan? Yang jelas di situ kan dikatakan bahwa dihamparkannya dalam lingkaran. Ada kata lingkaran, ada juga kata hamparan. Hamparan. Ya, ada kalimat itu, ada kalimat itu. Nanti saya carilah bang. Sekarang nggak ada anjir hamparan di Biblos Nggak ada. lingkaran. Itu di Al-Quran, dihamparkan di Al-Quran itu. Kalau datar ada di Bible. Makanya kalau nggak paham jangan bawa diskusi bang. Yang lain aja yang kau bawa, yang nggak paham jangan jadi diskusi. Kita yang gimana ini pusing dengar. Yang lain aja. Oh ini kau. yang Ayub 22:14 ya. Awan meliputi dia sehingga ia tidak dapat melihat, ia berjalan-jalan sepanjang lingkaran langit itu ya. Ya bisa juga. Jadi gini, kalau kita melihat apa yang disebut dengan apa, vakum, bentuk vakum, kubah celestial. Kalau kita lihat kubah celestial itu kan seperti lingkaran ini, lingkaran seperti kalau abang tahu ini pada jenis bentuk atap pada masjid. Iya, kubah. Gitu ya, itu kubah celestial seperti itu. Oh, jadi ini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini aja. Jadi apa? Tudung saji ya, macam tudung saji ya, buminya orang Kristen. Jadi Oh gini, gitu. jadi ketika kitab Kejadian pertama mengatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, iya. Lalu dia memisahkan antara air di atas dan air di bawah. Itu kan hari ini kita bisa lihat bahwa kita hari ini berada di air, tapi air renggangan, air yang terenggang. Mengapa air terenggang? Coba hitung aja. Udara itu terdiri atas apa? Yaitu terdiri atas HO2, hidrogen dan oksigen serta nitrogen, tetap mengandung air. Tetapi massa air yang lebih berat itu akan terkumpul di bawah. Kalau bumi itu datar berarti ada pinggirnya dong itu ya, ada ujungnya itu bumi. Ya, ada ujung. Cuma kalau di bumi bulat, ujungnya itu pinggiran bumi itu dibentuk seperti lingkaran lingkaran benua itu sendiri. Ujungnya larinya ke lingkaran, katanya datar. Ya. Jadi kalau dia dikonversi ke globe, dia dibentuk seperti di kutub. Nggak usah ke globe, globe kan nggak datar tuh. Nah sekarang ujungnya di mana ini? Di kabupaten mana ujungnya? Seharusnya dia seperti itu. Jadi kalau Bang, ujung bumi di kabupaten mana? Mana itu Admiral Garut, di Garut. Bang, ya. Ujung bumi itu di kabupaten mana? Ujung bumi ya gini, abang pernah nggak melintas kutub selatan? Naik pesawat. Ada nggak sejarah melintasi kutub selatan? Nggak pernah ada. Nggak ada yang selamat melintas ke sana bang. Ya, jadi
kutub selatan tidak pernah dilintasi, meskipun kalau teori ilmu bulat, ilmu bola, globe, dia mengatakan bahwa jarak misalnya titik A ke titik B itu lebih dekat ketika melintas kutub selatan, tapi tidak akan pernah terjadi. Karena ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Ya udahlah, apa namanya, grassroots. Iya. Inilah ya kawan-kawan ya. Jadi kalau lu Kristen, lu jadinya penganut bumi datar. Enggak bang. Justru saya ditolak. Informasi terakhir yang saya terima dari Badan Intelijen Bumi, ternyata ujung bumi yang datar itu ada di Tanah Datar, Kabupaten Tanah Datar. Sana ujungnya. Aceh. Padang. Ya. Aceh Gayo. Ya. main, bodoh lagi. Itu gini informasi bang, terakhir. Kores ya. Saya disclaimer dulu. Pandangan saya ini adalah pandangan pribadi. Saya sendiri tidak sependapat dengan sebagian besar saudara-saudara saya, karena saya menganggap bahwa teori bumi. Ya udah, syahadat aja kalau gitu, Bang Gres. Ya, kalau gitu bang. Termasuk teori evolusi juga bang. Teori evolusi itu bagi saya nggak benar. Bang, bumi dihamparkan itu di surah An-Naziat 30, dan setelah itu bumi dia hamparkan. Itu dihamparkan ya, yang kau baca itu, yang kau kutip di Al-Quran, nggak ada di Bible tuh bumi Di di Alkitab juga ada pak. Ada, tapi saya lupa. Ya coba tunjukkan datanya. Saya cari nanti. Kian Santang, cari tritungnya yang ngajak ribut dong. Jangan yang ngajak datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kayaknya grassroots ini tidak menuhankan Yesus loh. Ya, Tuhan kan lah bang. Hah? Tuhan saya itu bang. Kenapa? Kecil. Tuhan, Tuhan saya. Iya. Siapa ya bang? Halo. Iya. Dengaran. Siapa? Tuhan Yesus itu Tuhan saya bang. Waduh. Yakin lo? Ada bilangan yang lebih besar yang tidak terhitung. Kenapa lari ke bilangan kau sama Yesus? Apa hubungannya? Karena saya akan menyebutkan bilangan yang tidak terhitung itu sebagai persentase kepercayaan saya. Jadi untuk menentukan Yesus Tuhan. Jadi untuk menentukan Yesus Tuhan atau tidak, kita harus mempelajari matematika dulu ya? Enggak. Tapi kan abang bertanya seberapa besar kan, seberapa yakin. Berarti saya harus mengkuantitaskan gitu. Kalau persen berapa kalau persen? Persen itu kan, maksudnya persen itu adalah kan pembagian dalam arti bilangannya dibagi 100. Artinya yakin sepenuh hati. Kalau abang tanyakan 100% ya, sebagai yang disebut sebagai keyakinan sepenuh hati, saya menyebutnya 100%. Ya udah. Berarti Anda bertolak belakang dengan keadaannya Yesus. Ya, enggak apa-apa bang. Namanya juga iman kan, seperti itu. Soalnya Yesus pernah menghirup udara segar di muka bumi sih, yang Anda katakan datar. Iya, dia pernah datang sebagai manusia. Terus ngapain dia datang ke bumi? Untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Hah? Untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Bagaimana mungkin orang dia lemah kok sikapnya? Dia bisa tidur? Untuk membuktikan bahwa dia adalah Allah yang sempurna. Oh, jadi Yesus sempurna di muka bumi? Yes, exactly. Sempurnanya di mana? Mana ada manusia sempurna? Dia nggak tahu hari kiamat bang? Gimana sempurnanya tuh? Oh, tahu dia? Nggak tahu. Tahu. Di mana? Tertulis. Tapi kan kita tidak diajar, tidak diberitahukan untuk. Orang dia yang ngomong nggak tahu hari kiamat. Maksudnya tugasnya sebagai anak tidak diberitakan, tidak dikehendaki untuk memberitakan berita itu. Gimana sih abang ini? Yesus sendiri yang bicara, dia tidak tahu. Itu kehendak Bapak saja. Hah? Itu kehendak Bapak. Maksudnya Bapak yang tentukan itu hari itu. Ya berarti Yesus nggak tahu. Ya sebagai fungsi sebagai anak, tugas itu bukan. Ya berarti dia bukan Tuhan, dia cuma anak. Iya, anak dan Tuhan juga sama bang. Oh jadi Tuhan ada dua? Bukan, karena gini. Tuhan junior sama Tuhan senior. Bapak itu kan tidak kelihatan.
Iya kan? Ah. Karena Bapa, siapa yang pernah melihat Allah? Tidak pernah, tidak satu pun pernah melihat Allah. Jadi Bapak nggak kelihatan, anak kelihatan. Yang mana yang Tuhan? Kedua-duanya. Berarti ada dua Tuhan. Bukan keduanya Tuhan, tapi dia adalah. Iya, ada dua Tuhan, keduanya Tuhan. Itu substansi ilahi. Iya, keduanya berarti ada dua Tuhan. Iya, betul Bang. Ya udah, Tuhan Anda dua. Ya udah dari tadi kek. Udah daripada berdebat gitu loh. Iya, gitu loh. Ayo Bang Juma, barusan ada Tuhan dua ini. Ayo maju yang lain. Tapi aku penasaran tuh Bang Andi, yang tadi bilang paling besar tadi yang mana? Penasaran. Izin Bang Bejo, bentar. Izin Bang saya. Jadi kalau seandainya Yesus tidak mengetahui kapan itu hari kiamat, ya tentunya telah Tuhan itu satu, benar-benar satu, tidak ada Tuhan Kristen, Tuhan Islam, Tuhan Buddha dan sebagainya. Tapi kalau dia mengetahui, berarti ada perbedaan Tuhan, berarti ada Tuhan itu di atas itu ada lebih dari satu. Ada Tuhan yang menciptakan Kristen, ada Tuhan yang menciptakan orang Islam. Tapi nyatanya Yesus tidak mengetahui kapan hari kiamat. Berarti benar faktanya bahwasannya Yesus itu bertuhan, Bang. Gitu. Iya, dia kan mengatakan begini. Aku diutus oleh Bapa. Artinya dia meyakini dalam dirinya sebagai manusia, dia juga adalah seorang manusia, anak manusia. Dia sering mengatakan sebab anak manusia harus begini, harus begitu. Artinya dalam posisi sebagai manusia, dia juga taat kepada Bapa. Iya, dalam diri Yesus ini Tuhannya yang mana, Bang, sebenarnya sih, Bang? Dalam dirinya ada Bapa. Itulah berarti Tuhan yang di dalam dirinya itulah Tuhan yang selalu senantiasa berkomunikasi dengan dia secara terus-menerus. Nah, pada saat Yesus, tadi Anda mengatakan berkomunikasi, pada saat Yesus berdoa di Taman Getsemani, nah apakah terdengar suara Tuhan, Bang? Iya, jadi ketika dia berdoa, itu adalah wujud apa yang disebut dengan menjalin relasi. Iya, ada nggak jawaban dari Tuhan secara langsung tertulis gitu? Alkitab tidak mengutip, tapi kan dari perkataan itu kan kita bisa tangkap apa yang menjadi kehendak Bapa. Kenapa Alkitab nggak mengutip, Bang? Sementara menurut Markus aja dia bisa melihat Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Kenapa pada saat Yesus di Matius 26 nomor Matius tidak melihat bahwa dia duduk di sisi kanan Bapa, seakan-akan Bapa ada dua di atas, enggak, Bang. Tetapi makna itu dimaksudkan adalah ya artinya dia melihat, dan tadi di Lukas 3:21 langit terbelah, ada suara dari langit itu, Bang. Iya. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Jadi kenapa pada saat Yesus berdoa, dia hanya mendengar pada saat suara, penyaliban itu, peristiwa penyaliban itu tidak terdengar jawaban dari Bapa, Bang? Doanya Yesus tidak didengar atau gimana, Bang? Enggak. Ataupun nggak ada interaksi pada saat itu? Saya harus masuk ke tinjauan filosofis untuk menjelaskan itu, Bang. Terus? Iya, karena gini, Allah itu kan berkuasa pada dunia orang hidup. Tapi banyak orang mati, yang mati di dalam dosa, itu tidak bisa dibuat apa-apa. Karena ada disebut kuasa maut di sana. Oleh sebab itu ketika dia memasuki dimensi kuasa maut itu dia kalahkan. Sehingga setiap orang yang mati, bisa dia bangkitkan kembali. Itu maksudnya, Bang. Kemudian kedua, untuk mengklaim bahwa dia disebut Allah yang hidup, bagaimana bisa mengklaim dirinya hidup jika dia sendiri tidak pernah merasakan kematian? Dengan kematian dan dia menunjukkan bahwa aku telah mati dan aku hidup, lihatlah aku hidup. Itu artinya dia menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh Allah yang hidup. Dan kematian tidak bisa menghentikan dia. Ini kan tingkat dari suatu tanggung jawab pribadi sebagai Tuhan. Dia Tuhan, tapi dia bertanggung jawab menunjukkan bagaimana kekuasaan itu menjadi sempurna. Tidak hanya sekedar klaim, lihatlah saya berkuasa, tapi tidak memiliki tanggung jawab. Tapi dalam kekristenan, Tuhan juga bertanggung jawab. Seperti itu, Bang. Jadi Tuhan ini benar-benar disembah ya, Bang, ya, menurut bahasa Indonesia juga Tuhan itu disembah ya. Iya, jadi kalau kita lihat kitab Wahyu ketika Bapa mengatakan tahtamu ya Allah,
itu berbicara kepada Sang Firman yang telah duduk sebagai raja di atas tahta. Maaf ganggu sebentar, itu King Baldwin itu Kristen bukan Bunda Rahma? Kristen. King Baldwin Kristen, ya? mana dia? Iya, Kristen. Coba ada yang mau gantian nggak sama King Baldwin? Bang Bejo ya, gantian ya, Bang Bejo. Saya aja Bang Bejo baru naik, dia tadi mau narasi. Oh, udah turun itu Bang Bejo. Oke. Naikin King Baldwin, Bunda Rahma. Bang Riki, sorry ya Bang Riki. Dadah. Tapi kalau grassroots omongannya kayak gini beda loh sama Kristen yang lain. Bedanya di mana, Bang? Ya mana ada Kristen yang lain terus terang Tuhannya dua kecuali Anda. Dua pribadi ya? Bukan cuma dua, Bang, tiga pribadi Tuhan saya. Ya kalau pribadi kan ya namanya pribadi berbeda-beda pribadi itu. Iya. Berarti tiga. Iya, Tuhan saya itu tiga pribadi. Nah, Kabur itu. dia kabur, saya tarik langsung kabur. Ya itu ada. Bukan beda nih. Kaneki Ken, Muslim Kristen. Kaneki, Jepang. Hah? Anak mau hedi dah tulah dah anak dah tidak anak babur dah anak mau hedi ya. Aduh. Terus lagi ke parok dah saya udah musuh dan nengok. Bahasa apa itu? Dari Burundi. Keluarganya Bang Andi. Naikin siapa? Oke, siap. Setelah masuk ruangan. Saya naikkan ya Bang ya. Dia Kristen ini sebentar. Oh, sudah di atas. Siapa yang Kristen? Ini Mahil Kalsakti. Dia bilang naikin saya, Dek. Saya Islam, Bu. Saya Islam. Lah kamu udah dengar yang mau dikasih naik Kristen. Kalau semua Islam gimana, Pak? Saya ingin bertanya. Jadi saya baru melihat di videonya Elia Meiron yang membela bahwa Israel itu Aduh, stop. Kita nggak bahas itu, Bang. Nggak bahas gitu kita. Nggak bahas itu. Ini bukan ranahnya bahas itu. Nanti rungkat. Nggak bahas kita itu. Oke? Begitu kah? Rungkat kah bahas Palestina, Bang? Kita nggak membahas itu di sini. Yang jelas negara kita itu ya ingin cepat PL merdeka. Ya kalau Anda merasa warga negara Indonesia yang baik, ya itu dia. Wajib mendukunglah keputusan pemerintah. Kalau si itu kita nggak ada hubungan diplomatik sama mereka. Kalau ada yang mendukung ya silakan saja. Oke, itu keputusan kami di sini. Kalmivin. Oh itu tadi King Baldwin udah di atas, kenapa turun? Malam semuanya. Malam. Kristen ya? Naik Bang King Baldwin, tapi udah penuh. Kalmi Kristen ya Bang Kalmi. Loh, Kristen? Hei, Kristen Bang. Apa ya kalau dia naik pura-pura tuli kah? Tuh. Gimana Gasrut? Halo bro. Iya Bang, halo. Ya, begini Bang ya. Contoh nih misalnya nih saya kasih contoh nih yang paling gampang. Waktu Yesus dibaptis tuh di muka bumi. Terus ada suara dari langit. Inilah anakku yang kukasihi. Terus ada langit terbuka. Ada Roh Kudus seperti burung merpati. Kan itu 3 tempat yang berbeda Bang. Bagaimana itu Bang? Tempat yang sama, situasi kejadian di tempat yang sama. Loh kok tempat yang sama Bang? Iya, 3 satu di Sungai Yordan, satu dari surga, satu di awan-awan. Tempatnya beda-beda Bang.
Iya, tempat beda. Tapi kan yang menjadi saksi mata kan dari tempat yang sama. Yesus di bumi dibaptis. Iya. Ya, ada suara dari surga mengasihi dia. Ada Bapak mengasihi anak. Ada burung merpati di awan-awan menyaksikan juga. Ya, itu berbeda tempat, Bang. Ya, itu kan sudah menunjukkan bahwa ada ilahi yang sama dalam tiga. Nah, yang mana yang menurut Abang yang mana yang Tuhan di antara ketiganya itu? Ketiga-tiganya. Berarti tiga Tuhan. Ya, tiga pribadi. Iya, tiga Tuhan. Tiga pribadi dalam satu karya, Bang. Jadi nggak bisa dia menyatu, Bang, dia berpisah. Iya, makanya Dikir Kristen juga mengatakan itu terpisah secara pribadi. Jadi Abang mau mengatakan bahwa Tuhan di bumi dibaptis oleh manusia. Iya. Terus ada Tuhan dari surga, ya, mengasihi dia. Iya. Ada Roh Kudus menyaksikan dia. Ketiga-tiganya adalah Tuhan. Betul ya? Adalah ilahi, ya. Betul. Iya, ketiga-tiganya Tuhan. Tuhan, ya. Ya. Tiga-tiganya Ya udah, tiga Tuhan udah Tuhan, selesai. ya. Gini, kalau kita mau masuk kepada tinjauan latar belakangnya, sebenarnya kita harus kembali ke kitab Perjanjian Lama. Ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa oleh karena ketidaktaatan, maka Banyuma ada tiga Tuhan, Banyuma. Pasti pagan. Ya, saya heran aja gitu loh teman Kristen ini. Kenapa nggak ikuti aja ajaran Yesus? Kenapa harus bukan ajaran Yesus gitu loh? Kenapa nggak ikuti aja pola kehidupan Yesus dalam bertuhan? Yesus itu manusia, Yesus adalah makhluk yang bertuhan, yang punya syariat, yang punya hukum-hukum di dalam beragama. Kenapa harus lebay, harus tiga, harus dosa dikatakan diwariskan sama Adam? Kenapa harus ada ajaran-ajaran lebay kayak kerupuk basi kayak gitu? Bisa jelaskan kepada saya, kenapa nggak Yesus aja menjadi patron? Habit daripada kehidupan keberagamaan Yesus dijadikan contoh. Kenapa nggak bisa? Susah gitu. Begitu beratkah cangkang iblis telah merasuki kalbu saudara? Bukankah Yesus sendiri mengatakan Yohanes 10 nomor 27, Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mengikuti aku. Kenapa nggak diikuti aja Yesusnya? Kenapa harus mengikuti paganisme, penyembah roh-roh dan seterusnya? Kenapa? Kenapa setiap hari justru memberikan sinyal kebenaran Al-Quran? Kenapa? Di dalam Al-Quranul Karim dijelaskan dengan sangat terinci bahwa orang-orang kafir itu adalah penolong daripada iblis di dalam menyesatkan manusia. Kenapa tidak meninggalkan ajaran yang seperti itu dan menuju kepada ajaran Yesus saja? Sudah begitu beratkah? Bung, kenapa enggak ini aja, enggak ke Yesus aja? Kenapa justru harus mempraktekkan kebenaran Al-Quran? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Orang-orang kafir itu adalah teman-teman setan di dalam menyesatkan manusia. Kenapa Anda tidak mengikuti ajaran Yesus saja? Satu Tuhan, cukup tauhid satu Tuhan. Nggak usah ada embel-embel yang lain. Burung merpati lah, anak manusia lah, nyembah roh lah. Ngapain yang kayak gitu-gitu, ngapain? Kenapa nggak satu Tuhan aja? Yesus takbir, ikut takbir. Yesus ruku, ikut ruku. Yesus sujud, sujud. Apain bikin-bikin yang enggak diajarkan oleh Yesus? Gitu loh Bang. Kenapa enggak Yesus saja jadi patron? Ya, apa yang kami lakukan itu apa yang diajarkan, Bang? Di mana Yesus mengajarkan Tuhan itu tiga pribadi? Gini. Gereja kami itu kan mengenal apa yang disebut dengan substansi apostolik. Oh, enggak perlu yang kayak gitu-gitu karena Yesus tidak mengenal itu. Kenapa enggak? Itu makanya aku tanya, kenapa enggak Yesus aja menjadi patron? Kenapa? Kenapa harus gereja-gerejaan? Yesus sendiri tidak mengenal gereja loh. Mengenal Bang. Di mana Yesus mengenal gereja, tempat gedung yang menyembah dirinya itu di mana? Gedung yang Yesus kenal, tempat ibadah yang Yesus kenal ada tempat suci, kudus.
Orang-orang yang masuk di sana syaratnya sunat, tidak boleh najis, dia harus bersih dari najis. Masuk ke dalam harus wudhu. Itu rumah ibadah, gedung yang dikenal oleh Yesus. Gereja, tempatnya lonceng, tempatnya orang salto-salto, jingkrak-jingkrak, musik, gitar, drum band dan semuanya. Itu Yesus tidak kenal. Kenapa nggak berfokus aja kepada Yesus? Kenapa harus pakai gereja-gerejaan segala? Karena kalau Anda menyimpang dari ajaran Yesus, Anda kesambar dengan Al-Quran. Coba, Yesus mengajarkan apa? Kenapa enggak itu aja dijadikan pola keagamaan? Yesus mengenal satu Tuhan. Yesus menyebutnya dengan sebutan Elohim atau Allah. Kenapa harus ada God, ada Bapa, ada Anak, ada Roh dan seterusnya? Ayo. Ya, Silakan. terima kasih Bang. Sama-sama. Jadi jelas bahwa kalau klaimnya Abang mengatakan kami harusnya mengikuti Yesus, ya ajakan itu telah kami lakukan. Apa yang kami lakukan yaitu dengan mengikuti apa yang menjadi wejangan petuah-petuah beliau. Beliau mendirikan gereja satu titik. Baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi menyertai kamu sampai akhir zaman ini menunjukkan bahwa selama gereja yang dia bentuk, dia bangun di atas Petrus sebagai batu karang itu, maka dia terus ada untuk berkarya. Apakah dia ada? Ya, melalui Roh Kudus. Oh, salah. Sorry, bukan saya potong ya. Anda terlalu jauh menyimpang mengawinkan antara ajaran paganisme dengan ajaran Yesus. Terlalu jauh Anda melangkah. Mendirikan gereja, jemaat bukan gereja. Coba pahami dulu, Yesus pada saat itu berbicara dengan siapa? Orang Yahudi. Bagaimana kehidupan orang Yahudi? Bolehkah kemudian mereka beribadah dalam keadaan tidak bersunat? Nggak boleh. Bolehkah orang masuk ke rumah ibadah orang Yahudi tanpa mandi junub? Gak bisa. Boleh tidak mereka masuk ke tempat ibadah mereka tanpa wudhu? Dilarang. Gak boleh. Nah sekarang Anda jadi Kristen, semua yang ada di Kristen Anda nisbahkan, Anda lemparkan seakan-akan itu Yesus yang mengajarkan. Baptislah dalam nama. Mana ada pernah Yesus membaptis orang? Gak pernah. Zaman Yohanes orang dibaptis hanya dalam nama Yahweh, atas nama Elohim maksud saya. Nggak ada itu nama Yesus dibaptis orang dalam nama Yesus. Justru zaman Yesus yang dibaptis itu Yesus. Muncul belakangan ajaran, karena memang ajaran Trinitas ini ajaran yang berasal daripada ajaran paganisme, maka Yesus dimasukkan ke dalam bersama dengan burung merpati. Kenapa nggak duduk aja? Luruskan, niatkan lurus menuju kepada Yesus saja. Yesus melakukan apa? Itu yang Anda lakukan. Yesus menyembah siapa? Itu yang Anda sembah. Ngapain harus ada gerakan-gerakan tambahan? Karena Yesus mengatakan waspadalah kepada ahli Taurat, kepada orang Farisi. Kristen mula-mula diajarkan oleh siapa? Orang Farisi, di mana orang itu harus diwaspadai, malah dijadikan sebagai panutan menyembah Yesus. Apa Anda nggak khawatir, Bung? Ketika Yesus mengatakan di Matius 7 itu, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Level orang yang diusir itu bukan orang sembarangan loh. Orang yang sudah bisa membuat orang lumpuh berjalan, orang yang buta bisa melihat. Kenapa? Mereka sudah bisa bermujizat. Bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu? Level tinggi diusir oleh Yesus. Kenapa bisa diusir? Karena mereka orang-orang ini tidak melakukan kehendak Tuhan yang mengutus Yesus. Adakah kehendak Tuhannya Yesus agar dia disandingkan dengan Tuhan-Tuhan junior? Adakah kehendak Tuhannya Yesus agar dibuatkan ilah-ilah lain di sampingnya? Nggak ada. Nah Yesus mau nggak dia disandingkan dengan Tuhan, dianggap juga Tuhan itu sendiri? Juga nggak mau. Kenapa nggak luruskan niat aja gitu? Yesus nabi utusan, oke. Tuhan yang mengutus Yesus satu-satunya Tuhan, oke. Itu baru betul. Ini Yesus juga
duduk sebagai pribadi Tuhan. Gimana ceritanya? Kalau Anda bisa menunjukkan ke kita, selesai kita. Anda bisa menunjukkan bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus juga adalah pribadi Tuhan, pribadi ilahi, pribadi Elohim. Mana tertulis di kitabnya orang Yahudi? Atau terlalu sulit untuk kitabnya Yahudi? Pengajaran Yesus aja coba, mana? Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Nah, kalau dianggap sebagai pribadi lain, pribadi kedua dari Bapa itu sendiri, mana dalilnya dari Yesus pengakuannya? Ada enggak? Ya, silakan. Ya, di perjanjian lama, hari sejuk, maka berjalan-jalanlah Allah di taman itu. Lalu? Siapa yang berjalan itu, Bang? Malaikat. Allah kok. Di mana dikatakan Allah? Kejadian. Oh, mati ya Adam kalau melihat Allah. Mati dia. Kecuali Anda ingin mengingkari pengakuan Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi yang tertulis di dalam kitab Keluaran. Melihat Tuhan, Bang. Oh, nggak bisa. Karena Anda keliru. Waktu itu Adam belum berdosa. Oh, nggak bisa. Anda keliru di situ. Keluaran 33 nomor 20. Oke, jangan kejadian. Saya tahu. Bagaimana dengan pengakuan Musa? Tidak ada tuh manusia yang bisa hidup melihat Tuhan. Iya, karena manusia sudah berdosa. Oh, bukan kayak gitu. Mana bukti dalilnya? Manusia sudah berdosa. Mana bukti dalilnya? Manusia itu tidak mana bukti dalil? Bukti dalil bahwa dulu manusia bisa melihat Tuhan. Bukankah Tuhan mengatakan dalam Bilangan 12 nomor 6, Aku Tuhan akan menyatakan diriku kepada seseorang, menyatakan diri dalam penglihatan dan berfirman kepadanya melalui mimpi. Apa yang dilihat Adam itu bukan Tuhan. Yang dilihat Adam itu adalah pernyataan Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya kepada Adam alaihissalam, sama seperti saya menyatakan diri saya kepada saudara Grace. Saya menyatakan kepada Grace diri saya ini ada melalui HP. Bukan saya yang langsung ke sana. Bukan saya HP itu, bukan. Yang dilihat Adam juga itu bukan Tuhan. Waduh. Jadi yang gini, Bang. Jadi yang berbicara kepada Adam ketika dia, siapakah yang mengatakan bahwa engkau telanjang, itu kan Tuhan Yesus sendiri. Kok jadi Tuhan Yesus ke sana? Inilah saya katakan Anda itu terlalu jauh melangkahi Yesus. Gini. La haula wala quwata illa billah. Apa yang disebut dengan eksistensi, Pak? Eksistensi ilahi, apa itu? Eksistensi ilahi itu adalah keberadaan ilahi, keberadaan yang tidak pernah tidak ada. Itu eksis, keberadaan. Ya, eksistensi. Terus artinya keberadaan ilahi. Kan? Yes. Terus bagaimana bisa membuktikan bahwa Bapa itu berada kalau tidak memiliki apa yang disebut dengan sang keberadaan? Lah, Anda ini coba berpikir dulu secara kerangka berpikir yang sehat. Ketika manusia, alam semesta atau makhluk belum dicipta, menurut Anda apakah Tuhan itu sudah eksis? Bagaimana Tuhan bisa menyadari keberadaannya? Nah, Tuhan itu maha tahu. Tuhan bukan makhluk. Tuhan bukan makhluk. Kalau makhluk menyadari keberadaannya setelah dia ada. Coba, berbeda dengan Tuhan. Inilah yang dikatakan kerangka berpikir itu harus hidup. Pertanyaan saya sederhana. Sebelum alam semesta dicipta dengan perangkat makhluk yang ada di dalamnya termasuk manusia, apakah Tuhan itu sudah eksis? Tuhan itu bukan cuma sekedar eksis, Bang, tapi dia disebut sebagai keberadaan. Justru karena dia eksislah disebut ada. Makanya dikatakan Yod He Pave. Maka dia mengatakan Yahuwahu. Aku yang ada. Dia yang ada. Andai Anda. Terus pertanyaannya, bagaimana dia bisa menyadari keberadaan tanpa Tuhan tidak kemudian seperti makhluk?
butuh kesadaran, tidak. Justru tuh kesadaran itu penting, Bang. Oh, Bagaimana bisa itu menyadari makhluk. Itu makhluk yang harus sadar bahwa dirinya ada, itu makhluk. Kalau Ya, pencipta Tuhan langit sudah dan memiliki bumi. kesadaran tentang dirinya. Oh, itulah makanya Tuhan itu disebut Maha Mengetahui, Maha Berkuasa. Kenapa? Karena dia tidak melampaui seperti- segala dia tidak sesuatu. terikat ruang dan waktu, dan dia ruang dan waktu itu berada di dalam dirinya, sehingga dia disebut sebagai Maha Kuasa, mengetahui segala sesuatunya. Ya, iya makanya sekarang begini, Dia akan pertanyaan dikenal saya. sebagai Bapa. Pertanyaan saya gini loh, Bang. Tetapi Bapa yang tidak kelihatan itu dinyatakan di dalam Sang Firman atau Sang Keberadaan. Oh, Anda salah. Itu konsep paganisme itu. Tuhan menyatakan dirinya melalui firman. Oke, jadi ketika Tuhan kemudian begini, Tuhan itu tidak ada yang mendahului keberadaannya. Dia ada dan tidak pernah tidak ada. Dia ada sejak Dia kekekalan. ada, tidak diawali. Dia tidak berawal. Oke. Nah, sekarang begini, makhluknya ini berawal, betul tidak? Betul, Bang, betul. Nah, sebelum makhluk ini ada, apakah Tuhan itu sudah ada? Tuhan itu tidak memiliki awal, Bang. Dia sudah berada. Nah, itu dia, makanya pertanyaan saya sederhana kan. Sebelum makhluk ini ada, apakah Tuhan itu sudah ada? Makhluk belum ada. Sebelum makhluk ini tidak ada, apakah Tuhan itu sudah ada? Tuhan itu ada. Oke, Tuhan itu ada. Nah, sekarang adakah yang mengetahui Tuhan itu ada sebelum ada ciptaan? Ada yang mengetahui. Siapa? Dirinya sendiri. Nah, dirinya sendiri. Adakah makhluk yang mengetahui bahwa dia ada sebelum makhluk ini dicipta? Kesadarannya, Bang. Enggak. Adakah makhluk yang mengetahui bahwa Tuhan ini ada sebelum makhluk tersebut dicipta? Manusia itu ada bersama dan kesadarannya. Tetapi Pertanyaan saya padahal sederhana loh. Ada tidak makhluk, bukan cuma manusia loh. Ada tidak makhluk yang mengetahui keberadaan Tuhan sebelum makhluk itu sendiri ada? Ya nggak ada. Nggak ada. Lalu bagaimana Tuhan itu bisa diketahui bahwa Tuhan itu ada oleh makhluk? Gini, kalau itu kita harus bahas, berarti kita harus membahas bagaimana pendekatan pengenalan akan Tuhan dari berbagai macam suku. Tentu, Enggak, ini kita pakai logika sederhana, kerangka berpikir aja yang kita bangun. Benar. Artinya orang India, leluhur orang India zaman dulu mencari Tuhan dengan cara apa? Mengenal Tuhan dengan cara apa? Terlalu jauh. Itu nanti berserak nanti pembahasannya. Pun seperti itu juga mencari eksistensi Tuhan dengan cara seperti apa? Artinya Bukan itu maksud saya loh. dipengaruhi oleh latar belakang budayanya. Bukan itu loh maksud saya. Saya tanya sederhana untuk membangun kerangka berpikir kita di sini bersama. Bagaimana kemudian Tuhan bertindak agar dirinya itu diketahui bahwa aku ada? Gini kan, kesadaran manusia yang berupaya menangkap reaksi-reaksi lingkungannya, sehingga dia menangkap dia menangkap respon-respon itu sebagai bentuk keberadaan Tuhan. Artinya ada sesuatu yang mengatur segala sesuatunya itu. Itu kan respon manusia. Jadi gini saudara, Tuhan itu sendiri, berdiri sendiri, tidak berawal, untuk mengetahui, supaya dia diketahui dan supaya dia dikenal kemudian, maka Tuhan itu menciptakan waktu. Setelah Allah menciptakan kemudian segala yang dibutuhkan untuk menghidupkan makhluk, maka makhluk itu kemudian dicipta. Setelah makhluk itu kemudian dicipta, barulah makhluk itu mengetahui ya bahwa Tuhan itu ada. Barulah kemudian dipahami bahwa ternyata ada yang disebut Tuhan. Mau dia menuhankan apapun, yang pasti pada titik kesadaran makhluk dia pasti bertuhan. Nah, sekarang permasalahannya ada di Anda.
Kami umat Islam, Tuhan yang tadinya berdiri sendiri untuk kita kenal itu melalui cara ibadah kita. Kalau Anda tidak, seakan-akan Tuhan itu tidak ada kalau Tuhan itu tidak nuzul menjadi makhluk. Ini celaka. Oh, enggak bang. Lalu? Jadi beberapa, kalau abang baca di kitab perjanjian lama ya, beberapa kali bangsa Israel itu terjatuh kepada penyembahan berhala. Artinya apa? Mereka juga pada situasi-situasi tertentu menganggap bahwa sepertinya Allah bangsa lain ini juga Allah yang berkuasa. Hati mereka juga condong untuk menyembah Allah-Allah bangsa lain itu. Jadi kita harus pahami dulu di situ bang, bahwa mereka juga cenderung untuk menyembah Allah-Allah pagan seperti itu. Oke. Jadi terus kalau abang mengatakan nanti harus menjadi manusia lantas kita baru mengenal itu, enggak juga seperti itu. Lah, tadi Anda barusan ngomong cenderung orang-orang itu menyembah kepada makhluk yang lain disebabkan karena Allah pencipta lain, Allah bangsa lain. Iya, ilah lain. Kenapa? Jadi ketika dia datang, ya bang, nah ini dia. Setia dia datang dan dia menyatakan dirinya, barulah kami tahu bahwa dialah itu. Oh, ini dia Mas, di situ letak kesalahannya di situ. Masalahnya gini Bang Sina, sekarang segini, kira-kira suatu ketika nanti ya, ada 1.000 orang nih, anggaplah jumlah manusia itu pada akhirnya berjumlah 1.000, kita kalkulasi dalam bentuk sederhana. Iya, terus? Ternyata dari 1.000 itu 990 orang dan hanya 10 orang yang masuk surga, 990 orang masuk neraka. Pertanyaannya, boleh nggak 990 orang ini komplain kepada Tuhan? Oh, enggak begitu konsepnya, Bung. Makanya kami di Islam itu sangat jelas sekali. Tidak ada hukum kepada siapapun yang kepada mereka tidak ada utusan datang kepada mereka. Mereka hidup di zaman patra. Ketika Tuhan datang kepada Nabi Musa, Tuhan tidak datang kepada keturunan Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail mau minum khamar, mau berzina, mau apapun itu, tidak ada hukum bagi mereka. Karena tidak ada petunjuk yang datang kepada mereka. Berbeda dengan kaumnya Nabi Musa, dikasih aturan oleh Tuhan. Yang melanggar dari kaum itu akan dihukum. Yang di luar daripada Bani Israel yang melakukan hal yang sama, misalnya jangan engkau makan babi, Imamat 11 nomor 7, karena itu haram bagimu. Mu di sini diharamkan untuk Bani Israel. Bani Israel yang makan babi pada saat itu kena hukuman dosa. Bagaimana dengan Bani Edom yang makan babi misalnya, atau Bani Ismail yang makan babi? Apakah berdosa? Tidak. Kok bisa? Karena tidak ada hukum yang datang kepada mereka. Setuju untuk itu Bang. Nah itu dia makanya. Pertanyaan saya gini. Dari 990 orang, ya, dari 990 orang yang tidak terselamatkan itu, boleh nggak mereka komplain kepada Tuhan? Tuhan, mengapa kau tidak selamatkan? Yang mana yang Anda maksud? Yang tidak diselamatkan itu Kristen. Kenapa? Karena sudah datang Nabi kepada Kristen. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus dengan Al-Qur'an dibawa untuk Kristen. Kristen menolak. Justru menerima. Saya balik Bang, saya balik. Oke, silakan. Saya balik. Seandainya 10 orang itu adalah orang Kristen dan 990 orang itu bukan Kristen, saya balik ya, logikanya kita balik. Iya. 990 orang yang bukan Kristen ini boleh komplain nggak kepada Tuhan? Selama hukum tidak ada rasul yang datang kepada mereka, mereka kemudian bisa komplain, bisa bertanya. Ya, kenapa boleh, kemudian kami tidak diselamatkan sementara tidak ada nabi, tidak ada rasul yang datang kepada kami untuk mengajarkan kami kebenaran? Artinya Tuhan masih memiliki celah untuk mendapatkan komplain ketika ini saya mengikuti bahasa Anda. Iya, tidak ada orang berani kok, tidak ada daya manusia untuk komplain kepada Allah. Bukan itu Bang. Kita harus pahami bahwa keberadaan keterpisahan dari Tuhan atau disebut neraka itu sangat Anda terlalu luas kemana-mana.
Ya, enggak. Ini implikasinya sangat berat di kemudian hari, maksudnya. Bayangkan hanya karena faktor sesuatu hal sehingga dia terpisah dari Tuhan dan berada pada penderitaan kekal. Kita bayangkan itu, Bang. Oke, begini aja. Terlalu ruwet Anda berbicara. Yesus datang kepada Bani Israel. Di situ ada Islam, ada juga Kristen. Ada juga Yahudi. Ada Hindu, ada Buddha, ada... Jangan dibawa-bawa. Kita aja. Ada Yahudi, ada tunggu terlalu lebar nanti. Ada Yahudi, ada Bani Israel, dalam hal ini ada Bani Israel, ada Kristen yaitu dari Romawi, dan ada juga Islam yaitu dari Arab. 3 kemudian komunitas besar. Yesus datang. Nah, Yesus mengajarkan ketaatan kepada Elohim. Kemudian orang Kristen ikut-ikutan juga kemudian taat kepada Elohim. Lalu kemudian Islam meninggalkan itu, tidak taat kepada Elohim. Siapa yang dihukum kemudian? Dengan pola Kristen justru menuhankan Yesus. Siapa yang dihukum? Islam kah atau Kristen? Tapi jika segini, Bang, kita balik lagi logikanya. Ada nggak jawaban untuk pertanyaan saya itu? Iya. Apa jawabannya? Gini, apabila pernyataan Abang benar, tapi apabila pernyataan itu salah, justru ketika Tuhan mengatakan, aku telah datang untuk menyelamatkanmu, tapi kenapa engkau tidak percaya? Bagaimana hasilnya, Bang? Enggak, jawab aja dulu, nggak usah terlalu ngambek. Sekarang ada Kristen menuhankan Yesus, Islam juga, orang Arab juga ada di situ, malah pergi, nggak mau menuhankan Yesus, malah pergi. Kira-kira yang diselamatkan yang mana? Ya, kalau kami sebagai orang Kristen ya pasti mengatakan bahwa kami yang diselamatkan oleh Dia. Mana dalilnya menyembah Yesus diselamatkan? Tuhan Yesus mengatakan, jika kau tidak percaya kepada... Ya, percaya. Beda percaya dengan menyembah. Ya, kalau Anda percaya dengan Jokowi dan menyembah Jokowi, sama enggak? Enggak, itu percaya dalam arti imani, Bang. Itu iman, itu akal-akalan saudara. Itu akal-akalan saudara. Enggak. Percaya itu bukan menyembah. Bang Juma, gini, maksudnya di situ. Oke, silakan. Oke, Yesus mengatakan begini, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya atau tidak? Saya percaya. Percaya. Tapi gini, Bang. Terus Anda siapa? Enggak seperti itu. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya. Matius 15:24. Anda percaya tidak? Karena kitab Taurat belum tergenapi seluruhnya. Ini mau masuk ke akal-akalan ini. Saya ulang lagi. Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Orang Arab, orang Islam mendengarkan itu pulang. Bukan untuk kita ternyata, hanya untuk Israel. Ya, betul. Nah, lalu Anda percaya katanya. Terus kenapa Anda justru menyembah Dia? Apa aspek hukumnya? Jadi ketika hukum Taurat itu belum tergenapi seluruhnya, tentang Dia tidak boleh keluar dari bangsa Israel dulu. Setelah tergenapi seluruhnya, barulah karya keselamatan itu terpancar bagi segala bangsa. Nah, hukum Taurat itu, Bung, hukum Taurat yang Anda maksud itu hanya untuk Bani Yakub. Kalau itu digenapi untuk Bani Yakub. Ente sopo? Iya, maksudnya gitu kan? Mana coba masukkan Anda ke dalam, masuk dalam lingkaran Yahudi. Kayak mana ceritanya Anda bisa masuk ke situ? Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Aku berdoa bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk Bani Israel. Anda mau kemana? Anda katanya percaya. Kenapa Anda tidak percaya pengakuannya? Ayo. Gimana saya menjelaskan, Bang? Ya, jelaskan aja sesuai dengan data kalau ada. Iya. Enggak saya jujur aja, kalau pakai data saya nggak punya data karena harus, iya. Tapi saya selalu melakukan pendekatan logika. Oke, baik. Kita lakukan pendekatan logika. Oke, baik. Sekarang ketika kemudian hukum-hukum Tuhan datang kepada Bani Israel. Ini logika kita pakai. Hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu mengikat Bani Israel.
Nah, logika Anda main. Bagaimana Anda bisa masuk ke dalam? Anda bukan Bani Israel. Oleh sebab itu, ketika Rasul Paulus mengatakan tentang sunat dan lain-lain, itu tidak berlaku bagi bangsa lain. Berarti Anda tidak pakai kerangka akal kalau begitu. Itu doktrin dogma. Gimana ceritanya kok tiba-tiba Anda bawa Paulus? Anda tadi katakan tidak pakai dalil. Tiba-tiba Anda menggunakan. Abang mengatakan bagaimana Anda bisa masuk ke sana? Saya tidak bisa masuk ke sana. Ya udah, tepuk tangan kalau gitu. Membenarkan pandangan saya, abang. Ya, membenarkan pandangan saya mengatakan Paulus mengatakan demikian. Sebab hukum Taurat itu bagi bangsa Yahudi, tetapi mereka yang di luar dari bangsa Yahudi tidak dibebani hukum-hukum itu. Nah, terus siapa yang datang? Utusan Tuhan sebagai nabi yang datang kepada Anda itu siapa? Saya nggak mengenal apa yang disebut dengan utusan Tuhan yang datang kepada saya, Bang. Kan gini, kita kan berbicara skala prioritas hukum. Iya. Iya kan? Iya. Skala Iya, prioritas hukum. Kepada siapa hukum itu didatangkan dari langit? Kan ini tadi yang kita bahas. Yesus kemudian datang membawa hukum. Polanya hanya untuk kepada Bani Israel. Dia nabi, dia rasul untuk Bani hukum Israel. yang dia bawa untuk bangsa Israel, Bang. Lalu? Yang dia katakan di situ dalam konteks bahwa sebelum segala sesuatunya ini tergenapi, satu iota pun itu tidak boleh hilang. Oke, baik. Oleh sebab itu, jangan menyimpan kepada bangsa lain. Oke. Hanya kepada bangsa Yahudi saja. Oke. Oke. Nah, sekarang permasalahannya di sini. Ini tergenapi untuk disesatkan atau tergenapi untuk disempurnakan? Itu dulu. Karena digenapi, ingat. Pesan-pesan yang muncul di dalam kitabnya orang Yahudi, nabi palsu berasal dari Yerusalem, kehancuran berawal dari Yerusalem, nabi-nabi palsu berasal dari Bani Israel, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu dari ahli Taurat. Yang digenapi begitu Yesus terangkat ke langit, munculnya pengajar palsu, nabi palsu, atau munculnya pengajaran yang benar? Coba kita takar, silakan. Alat ukur untuk membenarkan atau membuat justifikasi klaim bahwa ini benar dan ini salah, ini ajaran benar dan ini ajaran salah, itu standarnya apa, Bang? Oke, bagus, terima kasih. Wah, ini saya suka orang yang mau belajar. Standarnya itu jelas, perintah Tuhannya. Coba kita lihat dan kita takar nanti kekristenan. Amsal 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 6 perkara yang dibenci, 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Apa salah satunya? Orang yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 1. Kedua, ada 4 poin. Kedua, Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. 2. Yang ketiga, untuk memperoleh hidup yang kekal, kata Yesus, untuk masuk ke surga harus mengikuti perintah Tuhan. Yang pertama, jangan engkau membunuh. 3. Yang keempat, pembunuhan terhadap Yesus itu dikelilingi oleh karya setan. Silakan Anda bantah keempat poin ini untuk meloloskan ajaran Anda Kristen. Silakan. Ingat, penyesat muncul di tengah-tengah Bani Israel. Serigala muncul di tengah-tengah murid Yesus. Pengajar-pengajar palsu itu muncul di tengah-tengah Bani Israel. Kemudian yang terakhir, orang Farisi, ahli Taurat, orang munafik membentuk agama baru di mana pengikutnya adalah orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Yahudi. Baca Matius 23 nomor 15. Silakan Anda loloskan agama saudara. Teman-teman yang di bawah sebelum ke Bang Grace, tolong di gaspol tab-tab ya, ini kena pelanggaran nih. Dibantu tab-tab ya teman-teman. Silakan Bang Grace. Ya, makasih Bang. Jadi gini, hukum-hukum yang Abang sebutkan tadi itu, jangan membunuh, itu saya garis bawahi dalam satu jenis hukum saja, itu jangan membunuh. Ada begitu banyak hukum sebenarnya. Tetapi yang saya maksudkan tadi adalah alat justifikasi apa
menyatakan bahwa klaim kita itu menjadi klaim yang benar. Seperti itu. Kalau hukum-hukum itu semua, saya yakin semua agama juga membenarkan. Semua agama, semua penganut kepercayaan, bahkan tidak bertuhan pun hari ini lebih manusiawi, lebih mengedepankan kemanusiaan ketimbang orang-orang mengangkat isu tema-tema agama di dalam hidupnya untuk hidup berdasarkan hukum-hukum agama, tapi kadang-kadang tidak memanusiakan sesamanya manusia. Nah, pertanyaan saya, kalau hukum seperti itu alat justifikasi dan kebenaran harus diukur dari pandangan seperti itu, ya itu masih absurd Bang menurut saya. Oh, nggak bisa. Jadi gini, kalau Anda mencoba suatu hipotesis atau proposisi dalam suatu keadaan, Anda harus menyadari nih bahwa alasan yang dapat diterima untuk kemudian bisa melakukan pembunuhan terhadap Yesus itu adalah satu tindakan yang diridhoi, tindakan yang dihalalkan, tindakan yang dilegalkan, tindakan yang tidak melanggar hukum Tuhan. Kan tadi di awal saya sudah mengatakan Amsal 6 perkara yang dibenci. Oke, 7 kekejian bagi Tuhan. Lalu kemudian jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Boleh tidak Yesus dimasukkan ke situ untuk dijadikan sebuah sandaran bahwa itu pembunuhan yang notabene-nya adalah kebenaran, melanggar semua kaidah-kaidah yang Tuhan sudah canangkan? Bisa enggak melanggar perintah Tuhan untuk melahirkan sebuah kebenaran? Boleh enggak seperti itu? Sedangkan larangan negara ketika kita langgar itu tidak bisa dijadikan sebagai sebuah kebenaran. Pelanggaran apapun itu namanya tetap pelanggaran. Nah, sekarang ada perintah pencipta langit dan bumi, jangan membunuh. Itu adalah hal kekejian, itu adalah hal yang dibenci. Kok tiba-tiba muncul pembunuhan menghasilkan sebuah keselamatan bagi kelompok orang-orang bidat? Coba. Iya. Coba, silakan. Agak sedikit harus membias cara saya berpikir Bang, karena saya di sisi yang berbeda, saya harus memahami bahwa konsep tentang keselamatan itu berbeda. Itu yang pertama. Kemudian ketika saya harus masuk kepada logika Abang berpikir tentang sebab akibat dari pembunuhan itu yang mendatangkan keselamatan, itu bertolak belakang dengan prinsip-prinsip kasih Tuhan, perintah Tuhan yang mengatakan bahwa jangan membunuh. Justru dengan pembunuhan ini mendatangkan keselamatan. Itu juga saya harus mengatakan Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Maksudnya Tuhan melarang pembunuhan. Tapi bagaimana pembunuhan, kejadian terbunuhnya Sang Mesias itu menjadi pintu gerbang keselamatan bagi banyak orang. Bicara tentang apa yang disebut dengan simbol ketaatan Bang. Seperti itu. Nah, ketika kita berbicara dengan simbol ketaatan, saya harus kembali merefleksi beberapa masa di awal-awal kitab perjanjian lama, yaitu ketika dijadikannya dia laki-laki dan dia perempuan, dijadikannya dia menurut gambar dan rupanya. Ketika gambar dan rupa ini yang rusak, secara otomatis maka perlu CD drive yang asli dan original untuk memulihkan. Dan itulah gambar dari rupa dia, yaitu Sang Mesias atau Yesus itu yang datang untuk memulihkan kondisi itu. Jadi di dalam ketidaktaatan manusia menjadi mati di hadapan Tuhan dengan mode atau metode yang sama. Di dalam ketaatan Sang Mesias, maka manusia mendapatkan keselamatannya. Atau dengan kata lain, oleh dosa satu orang manusia kehilangan keselamatan di hadapan Tuhan. Maka dengan ketaatan satu orang, maka semua orang juga diselamatkan. Begitu maksudnya. Oke, saya ingin memberikan oleh-oleh kepada saudara saya ya. Tolong dengarkan saya dengan seksama. Ini sudah sering saya berikan materi ini hampir setiap hari. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Oke, tetapi ada yang pergi kemudian kepada orang-orang Farisi menceritakan kepada mereka apa yang diperbuat oleh Yesus. Lalu imam-imam kepala
dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama. Ini yang dipanggil ini bukan orang Romawi. Yang dipanggil mahkamah agama, bukan pendeta, bukan jemaat gereja yang dipanggil. Mereka adalah imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah-mahkamah agama. Dalam tingkat pengetahuan tentang Taurat, tentang perjanjian lama, mereka tidak diragukan, sebab mereka lah yang duduk di kursi Musa. Mereka lah yang memiliki pengetahuan yang paling tertinggi di antara strata keilmuan tentang hukum perjanjian yang datang kepada Bani Israel. Imam-imam kepala, orang-orang Farisi, mahkamah-mahkamah agama berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita membiarkan Yesus, maka semua orang Yahudi akan percaya kepadanya, dan akibatnya orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini satu poin yang Anda harus pahami. Orang-orang Yahudi, imam mahkamah dan juga orang Farisi berkumpul untuk siapa? Agar tidak datang orang-orang Roma merampas tempat suci mereka. Tidak ada cerita dosa waris di sini. Oke? Ini internal mereka loh. Internal mereka, mahkamah agama, orang-orang Farisi, imam-imam kepala. Mereka berkumpul untuk kemudian menceritakan tentang Yesus. Saya ulang, Yesus ini banyak melakukan mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus ini, kalau Yesus dibiarkan melakukan tanda-tanda mujizat di tengah-tengah kita, maka orang-orang Yahudi semuanya bisa percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma yang menguasai negara kita ini, bangsa kita ini, akan datang dan merampas tempat suci ini, bahkan bangsa kita. Jadi Yesus diwanti-wanti kemudian disiapkan untuk dipersembahkan untuk bangsa Yahudi, bukan Anda. Pahami itu dulu. Kedua, ketika mereka lagi sedang rapat, lagi genting-gentingnya mereka rapat, mereka sedang mencari solusi. Ini gimana ceritanya kalau Yesus dibiarkan? Orang bisa semakin banyak percaya kepada dia. Dan kalau semakin banyak percaya kepada dia, maka kita akan kesusahan membayar upeti, membayar pajak kepada Roma. Dan kalau kita tidak membayar pajak kepada Roma, bangsa kita akan dirampas, tempat suci kita akan diambil. Bingung mereka, bingung. Lalu kemudian ada seorang bernama Kayafas. Beliau berkedudukan menjabat sebagai imam besar. Lalu Kayafas berkata, kalian ini tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih baik bagi kamu jika satu orang Yesus kita bunuh, kita salibkan untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Poin kedua, lebih baik satu orang Yesus kita bunuh untuk bangsa Israel, bukan untuk dunia. Ini sudah rapat yang paling penting ini, untuk mendudukkan Yesus mati atau hidup. Alasan-alasan kemudian untuk membunuh Yesus, yang pertama, takut kemudian orang Roma datang menguasai bangsa Israel, bangsa Yerusalem. Oke, disebabkan karena tidak ada lagi orang yang membayar pajak. Lalu kemudian Kayafas mengatakan lebih baik satu orang mati untuk bangsa Israel daripada seluruh bangsa ini binasa. Lalu kemudian apa yang terjadi? Poin ketiga, karena itu kemudian dikatakan di data 53-nya, mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang membuat mereka sepakat membunuh Yesus? Supaya negara mereka, yaitu Yerusalem, tidak dirampas oleh kekaisaran Romawi. Mana poin dosa warisnya yang mau ditebus? Mana? Tunjukkan mana? Mana di sini mana? Ini yang rapat sudah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, bahkan mahkamah agama, penentu sebuah hukum dalam agama Yahudi, berkumpul dan memutuskan membunuh Yesus hanya untuk pajak, hanya untuk perpuluhan, hanya untuk setoran kepada kekaisaran Romawi, supaya negara mereka, supaya bangsa mereka itu tidak dirampas. Mana?
Mana dosa waris? Mulai hari itu, saya ulang, mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Apa yang terjadi setelah mereka sepakat membunuh Yesus? Mereka melakukan kesaksian palsu. Di dalam kitab Matius 26 nomor 59, imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu untuk Yesus supaya Yesus dapat dihukum mati. Untuk apa kesaksian palsu ini? Untuk Yesus dibunuh. Apa sebabnya Yesus mau dibunuh? Supaya orang-orang yang percaya kepadanya kembali kepada imam-imam dan kembali menyetor perpuluhan. Dengan demikian pajak untuk kekaisaran Romawi sang penjajah lancar. Dengan demikian bangsa mereka tidak dirampas, tempat suci mereka tidak dirampas. Ini lebih kepada unsur politik. Kita lihat apa pengakuan daripada Pilatus. Matius 27 nomor 18. Pilatus memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, karena iri, karena cemburu. Di dalam Lukas 23 nomor 2, di situ mereka mulai menuduh Yesus. Mereka berkata, kami dapati Yesus ini menyesatkan rakyat. Yesus menghasut orang supaya jangan membayar pajak kepada kaisar, sebab katanya dia adalah Mesias, seorang raja. Ini jadi tidak ada yang Anda bahwa dia harus mati untuk dosa manusia. Inilah yang saya katakan kepada saudara, bahwa Tuhan melarang. Ini saya urai ya, 2 menit terakhir sebelum Anda tanggapi selama 1 jam. Tuhan melarang pembunuhan. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang yang benar. Ada 6 kekejian, ada 7 perkara yang dibenci. Ada 6 yang dibenci, ada 7 kekejian. Salah satunya adalah membunuh orang yang tidak bersalah. Lalu bagaimana caranya supaya pembunuhan ini tetap terjadi? Solusinya, yang dibunuh ini harus orang fasik. Maka muncul di data kitabnya saudara Yahudi, Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Kesukaran di sini artinya adalah terasa. Terasa ini artinya kesengsaraan, ya, kesengsaraan. Sarah dalam bahasa Yunani itu kesengsaraan. Orang yang benar diselamatkan dari kesengsaraan. Orang yang fasik menggantikannya. Amsal 11 nomor 8. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, ini polanya. Berarti memang ada penyaliban. Penyaliban dihasilkan dari apa? Dari penipuan, saksian bodong, kemudian yang disalib juga adalah orang yang fasik, yang disalib juga ini adalah pengkhianat. Ini data. Jadi penyaliban itu benar terjadi. Jadi yang Anda anggap Tuhan itu adalah sang pengkhianat. Kenapa? Karena orang benar tidak mungkin dibunuh. Orang benar diselamatkan oleh Allah. Demikian. Sangat terstruktur dan rapi, abangku. Iya, silakan. Makasih. Mahkamah Agama. Suaranya dinaikin sedikit, Bang Gres. Iya, Mahkamah Agama dan orang-orang Farisi. Ya, Mahkamah Agama terdiri atas ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka telah menduduki kursi Musa. Benar. Lalu di dalam kekhawatiran mereka melihat bahwa ada satu ketakutan bahwa kalau kita tidak menyingkirkan satu orang ini, maka kita khawatir orang-orang Roma akan merampas apa menjadi kekayaan kita satu-satunya, yang jadi kebanggaan kita, yaitu apa? Bait sucinya. Jadi muncullah Kayafas berbicara di depan umum dan mengatakan, alangkah lebih baik jika satu orang ini. Itu kelihatannya sih normal, tapi kalau kita menelisik jauh ke dalam, sebenarnya mereka ini bukan karena menganggap bahwa ini sebuah ancaman, sebab orang-orang Roma sendiri tidak pernah merasa
Yesus Kristus itu sebagai ancaman bagi mereka. Dia tidak memiliki pasukan bersenjata, tidak memimpin pemberontakan, hidupnya dari kampung ke kampung, orang yang miskin, kadang-kadang harus meletakkan kepala pun juga sangat sulit di mana. Ini menjadi ancaman. Jadi ketika suatu realitas ditampilkan berhadapan dengan satu asumsi tuduhan, maka ini akan jomplang, tidak matching seperti itu. Jadi sumbernya sebenarnya bukan karena ketakutan mereka akan bangsa Yahudi, bangsa Rom akan merampas harta kekayaan mereka, tetapi terlebih kepada keiri hatian mereka karena melihat bahwa orang miskin ini yang dari Nazaret ini, yang dari desa ke desa berjalan terus-menerus, ternyata membuat begitu banyak orang di negeri ini menjadi sangat yakin dan percaya kepadanya. Seperti itu. Bahkan ada yang menginginkan dia diangkat sebagai raja. Seperti itu. Nah, jadi klaim mahkamah agama dan segala macamnya itu seharus tepis dengan bentar Bang Gres, Gurunda noise-nya kenceng Gurunda. Soundcard-nya kayaknya. Iya. Lanjut Bang Gres. Oke. Kemudian kedua, tentang membayar pajak yang Abang maksudkan tadi itu, mereka akan ketakutan akan kehilangan pajak sebenarnya. Itu pun juga sebagai alibi. Saya sangat tidak percaya bahwa orang-orang yang tulus hati ini yang kita sebut sebagai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini memiliki kerelaan hati untuk memberikan penghasilan mereka kepada kaisar sebagai penghasilan pajak. Justru mereka dengan berbagai macam dalih dan cara untuk merampas hak-hak orang miskin dengan menjalankan syariat agama. Nah, ini sebenarnya juga klaim kosong yang mereka lakukan. Sehingga ketakutan untuk tidak membayar pajak kepada kaisar ketika Yesus memiliki popularitas yang mempengaruhi begitu banyak orang untuk berpikir dan menghentikan pembayaran pajak, menghentikan tradisi-tradisi keagamaan. Nggak seperti itu. Jadi kelihatannya bahwa klaim-klaim itu pun juga tidak matching dengan realitas. Justru sebaliknya, kekhawatiran mereka lah akan pundi-pundi penghasilan dari aktivitas-aktivitas syariat keagamaan itu yang mereka khawatirkan. Kemudian kalau kita lihat bahwa pengakuan Pilatus ini membenarkan apa yang saya sebutkan di awal pada poin 1 dan poin 2. Bahwa pada akhirnya Pilatus mengatakan tidak ada kesalahan yang bisa saya menjatuhkan hukuman kepada dia. Sebab pada kenyataannya setelah saya melakukan interogasi atau tanya jawab yang demikian mendalam, saya tidak mendapati satu kesalahan untuk membuat dia atau menjatuhkan kepadanya satu hukuman mati. Nah, jadi Pilatus sebagai alat konfirmasi bahwa apa yang dilakukan ini memang betul-betul dituduhkan itu tidak berdasar. Namun pada akhirnya bahwa ketika apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama tentang dia Mesias yang harus hidup menderita, bahwa dia harus mati dan pada hari ketiga harus bangkit dan antara orang mati, tetap harus tergenapi. Bukan harus tergenapi dalam artian itu rencana Tuhan untuk harus segera tergenapi. Tapi Tuhan tahu karena Tuhan sendiri, karena waktu dan ruang dan waktu itu sendiri berada dalam Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang terjadi. Sehingga dengan cara natural dan cara alamiah sendiri, oleh karena kedengkian mereka sendiri, oleh karena keiri hatian mereka sendiri telah membuat kegenapan itu terjadi. Jadi, saya tidak menyalahkan pemikiran-pemikiran yang berbeda, tapi inilah kenyataan bahwa bukan didesain oleh Tuhan akhir itu terjadi, tapi ternyata oleh diri mereka sendiri hal itu terjadi. Namun pada akhirnya justru menggenapi apa yang disebut dengan penggenapan itu sendiri. Terima kasih Bang, itu. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim. Saudaraku ya, Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu mereka membantu setan di dalam menyesatkan dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Jelas itu. Anda sudah melihat
Pilatus mengatakan tidak bersalah. Kalau tidak bersalah, berarti hukum Tuhan harus ditegakkan. Yesus tidak boleh dibunuh. 6 hal yang dibenci oleh Tuhan. 7 perkara kekejian, di antaranya membunuh Yesus. Tapi karena Anda adalah teman dari iblis, maka Anda mencoba memutarbalikkan keadaan. Pilatus tidak bersalah, Herodes tidak bersalah, Yesus itu. Bahkan saya sudah menyajikan bahwa pembunuhan terhadap Yesus itu oleh imam kepala mahkamah agama orang Farisi demi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penekanan, perampasan daripada Roma. Tapi saudara membalikkan, oh itu bukan, tidak ada anunya, tidak ada kaitannya. Padahal itulah sebabnya kemudian orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menduduki kursi Musa. Mereka tidak lagi menjalankan kemudian syariat. Mereka hanya menginginkan jempol dari penjajah. Ibarat ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, ada menir-menir yang lebih mementingkan perut mereka, bersenang-senang bersama dengan penjajah, dan kemudian menekan daripada pribumi. Inilah yang dilakoni oleh apa? Oleh orang Farisi, mahkamah agama pada saat itu. Kalau kita ingin mengilustrasikan, maka misalnya kalau saya mengatakan apa yang diterangkan kemudian oleh Pilatus, mereka dengki, mereka membuat kesaksian palsu, maka pembunuhan terhadap Yesus itu tidak ada sedikit pun unsur yang membenarkan. Bahkan Yesus mengatakan di Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih kalian yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Yudas iblis menyerahkan, kemudian mengkhianat kepada Yesus, menyerahkan kepada Romawi. Imam-imam kepala iblis, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Begitu juga mahkamah agama, begitu juga orang Farisi. Jadi disekelilingi oleh karya iblis. Lalu muncul pengikut-pengikutnya, semisal Anda mengatakan, oh tidak, itu untuk menggenapi, sekedar untuk menyempurnakan. Nah inilah, ketika Yesus itu disalibkan, yang tertawa siapa? Tuhan yang mengatakan jangan bunuh orang yang tidak bersalah, karena aku membenci itu kekejian buatku. Begitu Yesus dibunuh, apa kemudian Tuhan pencipta langit dan bumi itu tersenyum? Senang. Pencipta langit dan bumi ini senang. Begitu utusannya yang sudah dikatakan jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau membunuh orang yang benar, sebab itu adalah kekejian buat aku, sebab itu adalah hal yang kubenci. Begitu Yesus dibunuh, Tuhannya marah, Kristennya yang senang. Kira-kira iblis posisinya di mana? Marah juga? Tidak mungkin. Senang juga pasti iblisnya. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Teman-teman mereka, yaitu orang-orang kafir, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya menyesatkan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Dan adalah orang-orang kafir itu penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhannya. Coba di awal tadi saya minta, mana coba ketika kemudian ada Islam, ada orang Arab, ada orang Kristen Romawi, Yesus datang mengaku diutus kepada domba yang hilang dari Bani Israel, Anda mengatakan tidak ada dalil. Saya balik, saya meninggalkan Yesus. Oh ternyata hanya untuk Bani Israel. Nah, ya saya pulang. Saya menunggu utusan yang untuk seluruh umat manusia, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah sementara Anda melanjutkan pengajaran iblis yang tadi. Mari kita lihat polanya ya. Bagaimana saya mengatakan bahwa Anda adalah penolong daripada setan di dalam mengajak manusia durhaka kepada Tuhan kita yang telah menciptakan kita. Di dalam kitabnya orang Yahudi ada 2 perang. Peran yang dilakoni oleh Tuhan dan peran yang dilakoni oleh iblis. Tuhan memberikan pesan kepada manusia melalui kitab yang Anda pegang. 14 kali Tuhan mengatakan di dalam Markus, 27 kali di dalam Lukas, 14 kali dalam Yohanes, dan juga 30 kali di dalam Matius. Tuhan berpesan Yesus itu adalah anak manusia.
Iblis diam kagak pada saat itu? Tidak diam. Iblis juga ikut berpesan. Dia juga ambil peranan. Maka dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Tuhan mengatakan Yesus anak manusia, iblis mengatakan Yesus anak Tuhan. Di mana tertulis? Matius 4. Oke, Lukas 4. Di mana lagi? Di Markus 5, di Lukas 8, Markus 3, Matius 8. Iblis berpesan Yesus anak Tuhan. Karena dia anak Tuhan, kemudian apa yang diinginkan oleh iblis? Supaya Yesus itu dianggap Tuhan itu sendiri. Kita lihat polanya apa yang Yesus katakan. Ketika kita melihat dalam Matius 26. Tetapi Yesus tetap diam pada saat dia mahkamah agama ingin melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Lalu imam besar itu bertanya kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami wahai Yesus, apakah engkau anak Tuhan? Apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah? Atau bukan?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia." Jadi ketika kemudian dikatakan anak Tuhan, Yesus membantah, anak manusia aku ini. Bukan anak Tuhan aku ini, anak manusia aku ini. Matius 26 nomor 63 sampai nomor 64. Nah, iblisnya sendiri mengajarkan Yesus itu adalah anak Tuhan sehingga dia dituhankan. Lalu kemudian siapa lagi yang mempelopori? Paulus. Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Paulus, iblis yang memproklamirkan lagi. Kalau tadi Yesus anak Tuhan diproklamirkan oleh iblis, Paulus sebagai rasul juga diproklamirkan oleh iblis. Inilah Paulus dan kawan-kawan adalah orang yang benar, yang diutus dari Tuhan yang maha tinggi. Paulus kemudian risih dengan itu. Jadi yang memproklamirkan kemudian iblis. Kalau Paulus itu rasul, yang memproklamirkan kemudian Yesus itu adalah anak Tuhan adalah iblis. Yang mengimani ini adalah pengikut iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Mari kita coba. Keinginan Bapak Yesus ini dituhankan atau dianggap sebagai utusannya? Utusannya. Begitu besar kasih karunia Tuhan Bapa akan dunia ini, maka dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Percaya enggak ketika Yesus itu mengatakan, aku hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Percaya enggak Anda? Kalau percaya Anda tidak akan tuhankan, karena dia hanya utusan. Hidup kekal mengenal dia sebagai utusan. Itu kehendak Tuhan. Nah sekarang keinginan siapa yang Anda ikuti sampai Anda menuhankan dia? Ada keinginan Tuhan? Tidak. Ada keinginan Yesus? Bukan. Keinginan siapa? Keinginan Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan bapakmu. Terakhir dari saya, Bung, di dalam Mazmur 58 nomor 3 nomor 4, Tuhan di situ menerangkan melalui nabinya bahwasanya penyesat itu telah dipilih dari sejak rahim ibunya. Penyesat, orang-orang yang sesat dan yang akan menyesatkan itu telah dipilih dan ditentukan dari sejak rahim. Paulus di dalam Galatia 1 nomor 15 mengaku dipilih dari sejak rahim. Mari kita deteksi. Dipilih sebagai penyesat atau dipilih jadi rasul? Kalau dipilih jadi rasul, maka dia akan mendampingi Yesus berdakwah. Faktanya tidak. Tapi kalau dipilih jadi penyesat, baru terpenuhi semuanya. Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1, dia mengaku Saulus ini adalah nabi. Saulus, bukan Paulus. Saulus berarti dalam keadaan dia membunuh murid-murid Yesus, dia sudah nabi menurut asistennya Lukas. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Semua indikasi nabi-nabi palsu, penyesat-penyesat itu terpenuhi oleh Paulus. Berarti dia dipilih dari sejak rahim ibunya menjadi penyesat. Dan dikatakan dalam Matius 23 nomor 15, ini terakhir,
Matius 23:15, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah wahai engkau orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Satu-satunya orang Farisi yang eksis sampai hari ini diberitakan mendirikan sebuah agama di luar Yahudi adalah Paulus. Apa nama agamanya? Katolik atau Kristen Katolik. Inilah dia yang kemudian mengacaukan dunia. Demikian. Terima kasih. Panjang ini, Bang. Ya, Abang membahas masalah Pilatus tadi, ya betul. Pilatus Bang Gres, suaranya diangkat. Ya. Hukum Tuhan yaitu dilarang jangan membunuh. Itulah sebabnya bangsa Yahudi ketika ingin menghilangkan atau menyudahi hidup Yesus, maka dia menghadapkannya di mahkamah agama. Tapi mahkamah agama nggak mampu untuk melakukan itu, maka dibawalah dia ke Pilatus, sebab bangsa lain yang harus membunuhnya. Jadi mereka tidak tahu bahwa membunuh itu tidak boleh. Tapi bagaimana cara menghilangkan nyawa orang ini? Muncullah apa yang disebut dengan kesaksian-kesaksian dusta itu. Jadi satu sisi dia mengangkat tema-tema yang disebut dengan menjalankan hukum Taurat, tapi di sisi lain tema-tema menjalankan hukum Taurat juga dilanggar, yaitu dengan menjadi saksi dusta. Jadi kita melihat bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini pada akhirnya menjadi menggenapi apa yang disebut dengan keturunan dari ular beludak itu di kitab Kejadian 1. Tentang keturunanmu akan menghancurkan tumitnya dan dia akan meremukkan kepalamu. Seperti itu, dan dari keturunan perempuan itu. Jadi kita akan bahas ke sana jika itu agak sedikit panjang untuk menjelaskannya. Terus Abang mengatakan bahwa klaim tentang ketuhanan Yesus itu sendiri itu dilakukan oleh iblis. Klaim tentang Paulus sebagai rasul pun diproklamirkan. Bang Gres, suaranya naikin coba 2 level lagi Bang Gres, biar agak kedengaran sama penonton yang di bawah, kasihan mereka. Iya, ini enggak keras ke suaraku. Keras sedikit tapi agak minoritas, naikin sedikit. Oh, masanya sudah lumayan keras ini saya berbicara ini. Masih minoritas ini suaranya, naikin dikit. Apa ya? Ya, lanjut. Ya. Jadi klaim itu sendiri gini, kalau kita membahas Alkitab dengan mendudukan ayatnya itu, Bang, memang harus kita lihat konteksnya. Justru Tuhan Yesus memang tidak pernah memproklamirkan dirinya secara terbuka bahwa dia adalah Allah itu sendiri. Tetapi dari semua perbuatan, pesan-pesan, tindakan, dan lain-lain itu mencerminkan bahwa itulah Allah yang menyelamatkan, Allah yang hadir, Allah yang datang, Allah yang menyapa umatnya, Allah yang menyelamatkan, Allah yang menjadi manusia. Itu yang kami sebut sebagai Immanuel. Iblis cuma hanya sekedar mengkonfirmasi. Jika iblis yang memahami posisi dan kredibilitas Sang Mesias sebagai anak tunggal Allah, Allah yang Maha Tinggi, maka inilah klaim yang tidak bisa ditolak, sebab musuhnya sendiri pun mengatakan itu. Kalau kita mengatakan itu adalah cara iblis untuk menipu, sehingga orang-orang Kristen tertipu dengan klaim-klaim seperti itu, saya akan mengatakan bahwa iblis tidak sebodoh itu untuk membuat pernyataan-pernyataan yang keliru, sehingga dengan pernyataannya mengangkat Yesus sebagai anak Tuhan, menempatkan dia sebagai anak Tuhan dalam pernyataannya, tentu dia juga paham betul bahwa konsekuensi yang dia hadapi adalah kematiannya sendiri. Jadi di satu sisi kita melihat beberapa kejadian-kejadian di dalam kitab suci Perjanjian Baru
antara iblis dan Yesus, Tuhan Yesus sendiri, terjadi pertentangan, kontradiksi yang sangat besar terjadi. Sehingga tidak mungkinlah bahwa dia memanfaatkan pesan-pesan klaim itu untuk membuat penyesatan seperti itu. Justru dalam kondisi-kondisi yang terjepit sekalipun iblis masih meminta belas kasihan, seperti memasukkan kepada babi dan segalanya. Atau ketika dia merasuki orang dan Tuhan menyembuhkan orang itu, maka orang iblis itu pun lari terbirit-birit dan kabur. Jadi kita lihat bahwa dari semua pekerjaan-pekerjaannya, dari semua aksi-aksi yang dilakukan selama hidupnya di dalam dunia, menunjukkan bahwa dia tidak hanya sekedar seperti nabi atau utusan saja, tapi manifestasi prinsip-prinsip sifat-sifat ilahi melekat juga di dalam dirinya. Itulah sebabnya dalam beberapa kali dia mengatakan bahwa siapa yang melihat dia telah melihat Bapa. Berapa kali dia mengatakan, jika engkau tidak percaya tentang aku, setidaknya engkau percaya kepada perbuatan-perbuatanku. Atau setidaknya ketika dia mengatakan kepada orang yang tidak percaya kepadanya dan menolak dia menunjukkan bagaimana kalau engkau tidak percaya bahwa aku telah berdosa karena misalnya mengampuni dosa orang, maka aku akan berkata yang mana lebih mudah, mengampuni dosa atau mengatakan kepada orang lumpuh ini, berdirilah dan angkatlah tilammu. Jadi klaim-klaim tindakan-tindakan pertentangan logika itu ditampilkan dalam beberapa percakapan-percakapan umum yang terjadi dalam sepanjang kitab suci untuk menjelaskan bahwa dia adalah sungguh-sungguh anak manusia, tapi dia juga adalah sungguh-sungguh Allah. Begitu Bang, terima kasih. Oke, baik. Jadi ya semakin saudara saya itu memberikan argumentasi, Anda melindungi kemudian majikan saudara ini. Saudara saya berupaya kemudian untuk menepis, tapi saya ingin mengetahui isi kepala saudara yang sesungguhnya, yang tersimpan di dalam akal sadar saudara. Yesus itu Anda akui tidak bersalah. Pilatus, Mahkamah Agama, kemudian Herodes, ya, mengakui dengan sangat-sangat jelas Yesus itu tidak bersalah. Untuk kemudian membunuhnya, maka mereka harus melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Dan terhadap kesaksian palsu membuahkan pembunuhan terhadap Yesus. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah menurut hati Anda yang tidak bisa dibohongi itu, pembunuhan terhadap Yesus yang diprakarsai oleh iblis yang berkhianat, yang merasuki Yudas dan yang merasuki imam-imam mahkamah agama dan seterusnya, itu merupakan pelanggaran terhadap firman Tuhan Amsal 6 Keluaran 23 atau tidak? Coba jawab pakai hati dulu, jangan pakai doktrin dogma agama. Silakan. Gimana diulang Bang? Apakah pembunuhan terhadap Yesus ini itu melanggar, ya, melanggar perintah Tuhan atau tidak melanggar perintah Tuhan? Silakan. Ya, jadi pembunuhan kepada manusia itu melanggar kepada Yesus. Ya, pembunuhan kepada siapapun Bang, termasuk kepada Tuhan Yesus sendiri. Masya Allah. Pertanyaan saya gini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak bersalah. Abang sendiri mengatakan bahwa dia tidak bersalah, ya? Oh yes, pasti. Tapi mengapa dia disebut sebagai terkutuk dengan mati di kayu salib? Ini yang mengatakan itu siapa? Ini dia. Ini dia. Inilah yang saya katakan, iblis yang menjadi bapak. Yang mengatakan Yesus mati terkutuk itu siapa? Sebab kitab perjanjian lama, kitab Yahudi pun mengatakan hal yang sama. Ya, yang terkutuk menurut Ulangan 21-23 itu adalah orang yang melanggar
perintah Tuhan. Dan orang yang terkutuk ini harus mati dan tempatnya ke dalam neraka. Yesus gimana? Yesus bagaimana? Nah, Yesus karena bagaimana? Karena dia tidak bersalah. Oke. Karena dia tidak bersalah. Oke. Kemudian tidak memiliki cacat celah. Oke. Maka pada akhirnya dia menggenapi apa yang disebut dengan anak domba tebusan. Nah, ini dia. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Ya. Ini yang saya sebutkan kepada saudara tadi. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuqsirun. Dan teman-teman orang-orang kafir ini, teman-teman mereka yaitu orang-orang kafir, membantu setan-setan di dalam menyesatkan manusia, dan mereka tidak henti-hentinya. Saya tadi sudah menguraikan kepada saudara, dan bahkan pertanyaan saya simpel sekali. Apakah pembunuhan terhadap Yesus itu adalah pelanggaran perintah Tuhan? Anda menjawabnya pelanggaran. Apakah kalau pelanggaran kemudian bisa menyelamatkan manusia? Pelanggaran terhadap firman Tuhan, apakah itu bisa menyelamatkan manusia? Tidak bisa. Tetapi hal yang tidak bisa ini kemudian dipoles sedemikian rupa supaya bisa. Dengan cara apa? Itulah pekerjaan setan. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Jadi setan menyesatkan itu tidak sekaligus, step by step, selangkah demi selangkah. Pertama dia merasuki Yudas. Oke. Setelah merasuki Yudas, apakah sampai di situ? Tidak. Merasuki juga imam-imam kepala. Oke. Setelah kemudian iblis merasuki mereka, apa yang terjadi? Apakah selesai sampai di situ? Tidak. Yesus dibunuh. Setelah Yesus berhasil dibunuh, apakah pekerjaan setan selesai sampai di situ? Tidak. Apalagi Yesus diajarkan sebagai penghapus dosa. Setelah itu terjadi, apakah sudah selesai? Tidak. Diajarkan lagi dia bangkit sebagai Tuhan. Apakah selesai? Tidak. Dia kemudian mengajarkan kepada manusia, mau selamat, sembah Yesus. Dari hasil pelanggaran kepada perintah Tuhan. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku Tuhan tidak mungkin membenarkan Romawi yang bersalah itu. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Kok jadi sesuatu yang bersalah kok jadi benar? Sesuatu yang benar kok jadi salah? Tuhan mengatakan 6 perkara yang dibenci. Membunuh Yesus salah satunya. 7 perkara kekejian dalam hatiku, diantaranya membunuh Yesus. Kok sekarang menjadi ajang keselamatan? Pelanggaran terhadap firman Tuhan dijadikan sebagai ajang keselamatan. Ini kerja siapa? Wa ikhwanuhum. Itu yang jelas. Lalu kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduh fattakhizu aduwah innama yad'u hisbah liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Jangan kau jadikan beliau pahlawan. Sekarang kalau kita ingin jujur, setan ini bagi Kristen musuh atau pahlawan? Pahlawan. Sedangkan Al-Quran mengatakan inna syaitan lakum adu fattakhizu aduwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, musuh yang nyata. Maka kata Allah, perlakukanlah setan itu sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya sendiri agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala bersama-sama. Ini yang sedang Anda praktekkan. Anda menanyakan kepada Bang Suma, kenapa enggak menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah hadiah dari setan untuk orang Roma, supaya orang Roma tidak menyembah Zeus, tetapi menggantikan Zeus mereka dengan Yesus. Buktinya sampai hari ini mereka masih merayakan Natal. Ini jelas Bang. Makanya di awal tadi saya kata, apa sih susahnya, cukup menyembah Tuhannya Yesus aja, kok ribet amat sih? Ikuti aja Yesus. Galatia 4 nomor 4. Yesus kemudian takluk kepada hukum Taurat. Berarti Yesus itu praktisi Taurat. Kenapa nggak diikuti aja?
Kalau pingin kali punya agama, pingin kali punya Tuhan, jadilah Yudaism meskipun bukan Bani Israel. Minimal dari sana nanti Tuhan memberikan petunjuk menuju kepada Islam. Shalom. Kenapa harus memaksakan menjadi paganisme? Sementara pembunuhan terhadap Yesus dikelilingi terhadap pelanggaran demi pelanggaran. Dan pelanggarannya itu bukan pelanggaran biasa. Pelanggarannya itu pelanggaran kepada perintah Tuhan. Enam perkara yang dibenci. 7 perkara yang menjadi kekejian. Jangan engkau membunuh, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Sekarang di pola Kristen adalah Yesus itu orang suci katanya. Oke, Yesus orang suci, Yesus orang kudus, dia tidak punya dosa. Oke, berarti dia adalah orang yang soleh. Dia adalah orang benar. Dia orang yang benar-benar dikasihi oleh Tuhan. Oke. Kemudian di sekeliling Romawi, di sekeliling di sekeliling Yahudi ada orang Roma, ada orang Yunani. Mereka ini pelaku maksiat semua. Mereka pelaku maksiat, tidak pernah menyembah Tuhan. Bahkan imam-imam kepala melakukan kebohongan dan seterusnya. Tiba-tiba dosa pembunuhan mereka, dosa pemerkosaan mereka, dosa korupsi mereka, dosa pencabulan persinahan mereka dilemparkan kepada orang yang benar. Ini logikanya di mana? Di mana logikanya? Orang benar dimatikan, orang yang salah dihidupkan. Sedangkan Tuhan mengatakan, aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Kok sekarang orang bersalahnya melenggang masuk ke surga, Yesusnya mati terkutuk di atas tiang salib? Ini gimana ceritanya? Sementara orang yang mati terkutuk di atas tiang salib itu tempatnya di neraka. Tempatnya di neraka. Mana dalilnya? Matius 13 nomor 50. Orang yang berbuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa dikatakan Yesus berbuat kejahatan? Karena semua kejahatan ditanggung oleh dia. Kejahatan membunuh, kejahatan memperkosa, kejahatan berzina dan seterusnya diserahkan semua ke Yesus. Maka Yesus menjadi jahat karena semua dosa-dosa ditanggung di atas punggungnya, di atas pundaknya. Nah, apakah ini benar? Apakah konsep ini ada dalam agama para nabi? Tidak pernah ada. Ini hanya muncul di surat-surat Paulus yang Paulus kirimkan bukan untuk orang Yahudi di Yerusalem, tetapi untuk orang Roma dan Yunani. Demikian. Ayo, bisa Bang Gres, semangat Bang Gres. Bisa asadu. Sebelum dilanjut sama Bang King Balwin nanti ya, saya jawab dulu seadanya dulu. Begini Bang, abangku Juma yang luar biasa ini, kembali ke awal lagi sebenarnya tentang program penyesatan yang dilakukan oleh setan. Jadi sudah saya jelaskan tadi bahwa program penyesatan itu memang dilakukan oleh setan, tapi coba kalau kita logikakan terbalik lagi. Jangan sampai setan sendiri sedang memprogram untuk tidak percaya tentang karya keselamatan Allah, sehingga kita menolak satu-satunya jalan untuk memperoleh keselamatan itu. Jadi logika itu selalu kita balik kembali. Karena potensi kebenaran dan kesalahan itu selalu memiliki potensial error ya, seperti itu. Kemudian kedua abangku, penggantian Tuhan Yesus menggantikan apa yang disebut dengan Dewa Matahari, karena kekaisaran Roma menghendaki kelanggengan atau sejenisnya lah seperti itu. Saya berpikir kalau Roma memiliki tendensius untuk mengganti dewa mereka dan mengangkat Yesus sebagai dewa yang baru untuk kelanggengan kekuasaan pemerintahan mereka, sebenarnya ini justru terjadi paradoks. Karena kita tahu bahwa Pax Romanum itu atau Kaisar Roma itu adalah Tuhan bagi orang-orang yang di bawah kekaisaran Romawi. Jadi popularitas sang kaisar ini sangat luar biasa, sehingga dia disebut sebagai kekuasaan yang absolut. Dia menjadi Tuhan bagi rakyat yang dipimpinnya. Sehingga ketika harus melepaskan
kekuasaan yang absolut itu dan diserahkan kepada ada yang disebut dengan Yesus Kristus, manusia yang miskin dari Nazaret, itu kan agak aneh apabila itu harus kita logikakan. Tapi kita kembali bahwa pada akhirnya setelah itu terjadi, Roma di bawah Kaisar Konstantinopel mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan meletakkan kekasarannya di bawah Kristus. Bahkan raja-raja setelah itu pun dilantik oleh uskup atau paus. Itu menunjukkan bahwa dia atas nama sebagai raja yang berkuasa menyerahkan kekuasaan itu pada delegasi Tuhan dan penyelenggaraan Tuhan. Jadi sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi dengan tuduhan-tuduhan yang sebenarnya yang diklaimkan seperti yang Abang sebutkan tadi. Jadi saya mohon dilanjutkan sama King Balwin, biar saya tidak monoton berbicara. King Balwin. Ya, sebelum ke Bang King Balwin, silakan Gurunda di ini dulu, tanggapi dulu pernyataan Bang Gres, Gurunda. Iya. Jadi kalau berbicara mengenai Tuhan ya, kita berbicara mengenai Tuhan nih. Umat Islam ditanyai, mana Tuhanmu? Seperti apa wujud Tuhan kamu itu? Kami tidak memvisualisasikan Tuhan. Kami tidak memediasikan Tuhan. Tuhan kami laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Tuhan kami. Yang datang kepada Bani Israel, kemudian datang kepada Bani Ismail. Kedatangannya kepada Bani Ismail, Bani Ishak, itu hanya untuk Bani Yakub. Kedatangannya kepada Bani Ismail itu untuk seluruh umat manusia. Kami menyebutnya Ar-Rahman, kami menyebutnya Ar-Rahim, kami menyebutnya Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, dan seterusnya. Dan saudara-saudara kita dari Bani Ishak juga menyebutnya sama. Mereka menyebutnya Elohim, Elyon, Elohe, El-Olam, El-Eroi, El-Shaddai, Emmanuel, dan seterusnya. Di mana makna daripada kata-kata ini sama seperti yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana wujud Tuhan mereka? Mereka mengatakan tidak serupa dengan apapun. Yeremia 10 nomor 6. Bagaimana wujud dari Tuhan mereka? Mereka mengatakan tidak sama seperti makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22. Al-Quran Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan apapun. Kemudian hakikat ini sampai kepada makhluknya hanya melalui perantara Nabi dan Rasul, melalui pewahyuan yang diantarkan oleh Roh Kudus. Sama Tuhan kami yang datang kepada para Nabi Bani Israel. Sedangkan saudara Kristen mengatakan, bagaimana kalau iblis yang kemudian tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin iblis kemudian mengajarkan kebenaran, itu tidak mungkin. Tak ada iblis yang mengajarkan kebenaran. Iblis itu selalu mengajarkan kepada kesesatan. Pasti itu kaidah. Tetapi ketika iblis mengajarkan kesesatan, kesesatannya itu bukan ambigu, tidak, memang betul-betul nyata. Itu adalah kesesatan. Tetapi cara iblisnya menutupi kesesatan itu mematikan akal pengikutnya. Kesesatan, coba kita bandingkan. Satu oknum datang kepada Bani Israel bernama Yesua, bernama Iso, bernama Yesus, bernama Jesus, bernama Isa. Oknum ini satu, beda nama. Satu orang ini beda nama. Orang Kristen mengatakan bukan Isa, Yesus itu. Orang Islam mengatakan Isa, Yesus itu bukan. Dia mengatakan kadang sama, kadang mengatakan tidak sama, baik Kristen maupun Islam. Kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya mereka Islam Kristen ini hanya berbicara dengan satu oknum yang sama. Yang membedakan adalah perspektif pemikiran agama masing-masing. Tetapi yang diceritakan adalah oknum sama. Manusia yang datang yang suci, lahir tanpa ayah, yang diberi hikmat kenabian, diberi mukjizat membangkitkan orang mati. Kami menyebutnya Nabi Isa dengan perangkat keajarannya yang sesungguhnya, sedangkan Kristen mengajarkan dia adalah Tuhan itu sendiri. Sekarang polanya sederhana. Di mana iblis itu bekerja? Jangan cari di Al-Quran untuk pembenaran, jangan.
Al-Quran pasti meluruskan, karena itu kaidah dari ilahi. Tapi kalau kita berbicara mengenai kitabnya orang saudara kita Kristen, tadi kita tanya, pembunuhan terhadap Yesus itu pelanggaran firman Tuhan atau bukan? Jelas, sadar, tidak sedeng, tidak sedang gila, tidak sedang mabuk, tidak sedang lupa ingatan. Mulut dan hatinya sendiri yang mengatakan itu adalah sebuah pelanggaran. Lalu apa yang menutupi Anda kemudian menganggapnya sebuah kebenaran? Pelanggaran dianggap kebenaran. Apa yang membuat Anda beriman seperti itu? Itulah yang disebut iblis. Coba tanya nurani Anda, tanya kalbu Anda yang paling dalam. Pasti Anda akan mengatakan, betul, ini pelanggaran. Tapi kenapa Anda mengimaninya? Karena iblis tidak akan pernah senang melihat kita. Iblis akan selalu menyesatkan kita. Bukankah Anda tadi yang mencoba menarasikan, aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Jangan lagi Anda bawa ke keturunannya Maria. Itu iblis yang bekerja itu. Keturunan yang dimaksud adalah keturunan dari Hawa. Kita semua, bukan keturunan Maria, bukan. Tapi sejak keturunan Hawa, semuanya digoda oleh setan, semuanya dimusuhi oleh setan. Makanya Kain dan Habil itu bermusuhan. Bukan anaknya Maria yang dimaksud, bukan keturunan anak Maria yang akan meremukkan tulang, meremukkan kepala, bukan. Yang dimaksud di sini adalah keturunan Hawa, keturunan Adam akan meremukkan kepala setan, akan menghancurkan tumitnya. Apa buktinya? Ketika kemudian kemudian para nabi, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Yesus, bagaimana menghancurkan iblis, kemudian bagaimana Daud menghancurkan iblis, bagaimana Nabi SAW menghancurkan iblis, bagaimana Nabi Musa menghancurkan iblis. Itu maksudnya. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW menghancurkan iblis. Itu maksudnya. Bukan anak Maria, keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Oh, yang dipikirkan anak Maria ini Yesus. Wah, inilah kerjanya iblis. Oleh karena itu saya katakan, pola ini aja sederhananya. Siapa Yesus menurut Yesus? Menurut Yesus, umat Islam mengatakan dia adalah nabi utusan Tuhan, yang adalah Isa alaihissalam yang datang kepada Bani Israel. Menurut Yesus, betul, dia adalah nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Israel. Betul, Islam dan Yesus rangkulan, betul, sepakat. Bagaimana dengan Kristen? Di mulut, Yesus itu manusia, Yesus itu nabi, Yesus Mesias, Yesus adalah raja, Yesus adalah rasul, Yesus adalah ruwet. Tapi pada prinsipnya, di dalam kalbunya, di dalam imannya mengatakan Yesus itu adalah inkarnasi pencipta langit dan bumi. Ini apa yang bekerja pada diri Anda kira-kira? Apa yang sedang bernari-nari di benak saudara kira-kira? Apa yang membuat hati Anda kemudian tergadai dengan pengakuan seperti itu? Apa? Kalau bukan setan. Umat Islam mengatakan Yesus utusan Tuhan. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia akan menjadi hakim bagi Bani Israel. Apakah itu salah? Tidak salah. Di mana iblis bekerja di Islam dengan mengatakan itu? Tidak ada. Iblisnya nggak berani masuk. Kuat kami pertahanannya karena berdasarkan firman ilahi, berdasarkan sabda Yesus, berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana dengan Kristen? Coba hari ini kita lihat mereka ibadah hari Minggu. Mana perintahnya? Hari ini mereka membatalkan hukum-hukum Taurat yang datang kepada Bani Israel, tapi tetap mengambil kitabnya Bani Israel. Mana legalitasnya? Hari ini kemudian dia mengakui Yesus itu adalah Tuhan, utusan Tuhan kepada Bani Israel, tapi juga dituhankan karena dianggap sebagai satu pribadi dari 3 pribadi Tuhan. Mana konsep dari firman Tuhannya? Yesus kemudian mati bangkit pada hari ketiga menjadi Tuhan. Mana legalitasnya dari Tuhan? Mana keselamatan itu? Menyembah anak manusia bernama Yesus. Mana? Coba tunjukkan ke saya. Sedangkan Yesus telah memberikan legitimasi jelas. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Jelas itu. Itu konsep diimani Islam atau diimani Kristen?
diimani Islam. Secara fakta, ruh dan jasmaninya Islam. Yes, tapi coba tanya Kristen. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Bapa satu-satunya Tuhan yang benar. Kristen mengatakan, yes, memang betul. Dan mengenal Yesus itu yang engkau utus. Kristen juga akan mengatakan, ya memang betul. Tetapi mereka melakukan satu tindakan planos. Apa itu? Mengelabui, berpura-pura, menipu. Kenapa dikatakan menipu? Penipu itu lain di mulut, lain di hati. Lain yang dibicarakan, lain yang dia katakan, lain dia praktekkan. Dia mengakui Yesus itu utusan Tuhan, tapi pada prakteknya mereka ke rumah ibadah mereka menyembah siapa? Menyembah Yesus. Utusan kok disembah? Oh, dia itu Tuhan yang berinkarnasi. Ajaran siapa tak Tuhan inkarnasi jadi makhluk? Nduk. Inilah yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh nyata bagimu. Inna syaitana lakum aduwwu fattakhizu aduwah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka jadikanlah, perlakukanlah dia sebagai musuhmu. Innama yad'u hizbah liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya saja agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Hari ini kalau Anda kemudian ikut kepada saya, meninggalkan penyembahan kepada Yesus, siapa yang berduka? Iblis. Sebaliknya, hari ini misalnya ada umat Islam yang ikut kepada Anda menyembah Yesus, siapa yang tepuk tangan? Iblis. Tapi kalau Anda ikut kepada saya menyembah kepada Tuhannya Yesus dan mendudukkan Yesus di pada tempat yang mulia, yaitu sebagai Nabi, Rasul, utusan Allah, siapa yang menangis? Iblis. Menangis iblis itu. Karena sebenarnya iblis ingin kita semua terjerumus di dalam kesalahan, kefasikan dan kemunafikan, yaitu memuliakan Tuhan tetapi menyembah kepada utusan Tuhan. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya lagi menunggu informasi dari admin Bang Suma, dengar-dengar ada yang ingin bersyahadat. Sambil menunggu silakan teman-teman kalau mau melanjutkan, saya nyimak sementara. Terima kasih Bang, kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, Saudara Grace, mohon saya dimaafkan. Saya hanya menyampaikan apa yang saya ketahui, di mana Al-Quran mengatakan innama tunziru manittaba dzikra wa hasyir rahmana bil gaib fabashshirhu magfiratin wa ajrin karim. Saya hanya memberi peringatan kepada orang yang mau diberi peringatan dan orang yang takut kepada Tuhan yang Maha Pengasih, meskipun dia tidak melihat Tuhan itu sendiri. Demikian dari saya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat malam. Ya sebentar Gurunda, ini mau dituntun sama siapa nih syahadatnya Bang Gres? Mau sama saya apa Bu Rahma? Silakan. Bang Balwin, lanjut Bang Balwin. Oke. Ya, Bang Balwin silakan. Boleh saya menanggapi ini ya? Boleh, silakan. Kasih saya waktu dulu menjelaskan. Ini Iya, silakan. Kalau nggak salah ini sudah 3 minggu dinarasikan seperti ini sama Saudara Juma ya. Sudah 3 minggu, belum kelar-kelar. Kirain ada hal yang menarik dalam narasinya. Sama saja. Kenapa sama saja? Ya, sama saja seperti ahli Taurat, Mahkamah Agama, sama-sama membuat kesaksian untuk pembunuhan. Kirain membuat kesaksian ini, membuat kesaksian tidak bunuh. Kalau untuk membuat kesaksian untuk terbunuh, itu sama halnya, sama saja. Kan begitu. Tapi Ini sampai Anda sekarang mau framing apa mau bertanya? Kok kejang-kejang? Bukan, maksudnya saya menanggapi semua ini nanti pelan-pelan saya akan sana. Kan semuanya narasinya itu kan tetap mendusta untuk terjadi pembunuhan. Kalau untuk terjadi pembunuhan, malah Yesus ini menyumbang. Apa yang Yesus sumbang? Biar kalian itu nggak capek-capek cari kesaksian palsu agar terdapat Yesus untuk dibunuh. Disumpal aja dulu ini Gurunda satu ini nih. Pengen disumpal sama terasi katanya tuh.
Ya, ini kan mau menanggapi apa enggak ini? Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Silakan Anda bantah semua argumen saya dengan bukti data. Silakan. Ya, karena gini kan Mahkamah Agama, ahli Taurat dan orang-orang Yahudi itu mencari kesaksian agar Yesus agar Yesus itu dapat terbunuh. Kan begitu narasinya. Kesaksiannya mereka carikan untuk terbunuh, bukan untuk tidak terbunuh. Iya, kalau begitu Yesus menyumbang pikiran buat mereka. Bagaimana Yesus berkata dalam Yohanes 8:17-18. Di dalam kitab Tauratmu kan ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Artinya ngapain kalian capek-capek cari kesaksian? Saksinya apa itu, Bang? Bunyi kesaksiannya apa, Bang? Itu kan dalam hukum Taurat kata Yesus kan bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Yesus itu bersaksi tentang dirinya sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Nah, iya jadi benar. ngapain kalian? Sebentar Bang, jangan dipotong dulu kan saya udah minta izin waktu tadi. Kalau nggak mau menanggapi monggo lanjutkan aja narasimu, ya kan? Ini kan dua saksi itu sah kata Yesus. Ngapain kalian capek-capek mencari kesalahan Yesus agar Yesus itu terbunuh? Ya kan? Kalau disimpulkan ya udah dua saksi aja lah. Saya bisa terbunuh kok. Yesus menginginkan penyalipan ini, ya kan? Di mana Yesus mengatakan menginginkan penyalipan ini? Satu-satunya pola iblis dalam penyalipan ini adalah Petrus. Hanya Petrus yang menolak untuk tidak terbunuh. Petrus mengatakan, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu dari engkau, supaya engkau tidak terbunuh. Apa kata Yesus? Enyalah kau iblis. Kau itu batu sandungan. Kan gitu kata Yesus. Kau Anda itu ini batu ngomong sandungan. apa sih? Ngomong sendiri loh. Biarkan saya selesaikan. Bukankah anak manusia itu memang akan pergi sesuai dengan yang ada? Anak manusia kan? Kau mau khotbah di sini, khotbah gereja. Loh, kalau nggak mau ditanggapi monggo. Saya kan udah kasih keterangan. Kalau nggak mau ditanggapi monggo, silakan aja. Iya, Enggak gini aja langsung aja ke poinnya bahwa Yesus itu kesaksian Yesus menurut Yesus apa? Itu loh. Yesus itu bersaksi, dia datang di sini untuk bersaksi atas Tuhannya, Bapaknya, kan begitu. Oh ya. Jadi Yesus bersaksi bahwa dia adalah utusan Tuhan, betul? Ya, biar begitu. Ya udah selesai. Iya, makanya Yesus berkata, ngapain kamu capek-capek lagi cari kesaksian tentang mencari kesalahan saya? Narasi yang salah dari Gerunda Juma apa, Bang King? Narasi yang salah dari Gerunda Juma apa? Yang saya bantah dari Bang Juma ini, dia menarasikan sama. Dia menarasikan sama. Kirain dia itu bawa data. Apa yang salahnya? Apa yang mana yang salah? Maksudnya gini, dia itu bawa datanya untuk tidak dibunuh. Dia bawa data untuk dibunuh kok. Ya sama apa sih? saja. Apa nggak Kalau ngerti misalnya ini saya. begini, dia bawa data untuk tidak bunuh. Dia memposisikan diri kayak Petrus, kan hanya Petrus saja yang menolak ini. Lainnya mahkamah ahli-ahli Taurat menginginkan pembunuhan ini kan malah Yesus bantu. Yesus kan nggak bersalah ini. Menurut Anda itu pembunuhan Yesus di tiang salib melanggar perintah Tuhan atau tidak? Ini kan sebelum Yesus di tiang salib kan ini kan itu kan kasusnya kan nggak nyambung lo ngomong gitu loh kemana-mana kan, gitu. Ya, mengarah ke penyalipan Yesus kan awalnya dari sini, Bang. Iya. Itu ya, yang pembunuhan Yesus di tiang salib itu melanggar perintah Tuhan atau tidak? Simpel aja. Saudara Juma ini kan kebingungan. Apa sih lu yang bingung ngomong gak karu-karuan lo bilangin orang yang bingung. Gimana sih lu? Lu yang muter-muter dari tadi. Lu yang bingung ini. Itu sebentar, saya jelaskan biar saya nggak premium. Nah, itu kan lu jelasin lagi. Enggak ada yang nanya. Kebingungan Juma itu lu ini yang bingung. Pembunuhan serius. Lu yang bingung, lu bilangin orang yang bingung. Gimana sih lu? Ini kalau ajar dulu tuh Banyumas. Pembunuhan tidak dibenarkan. Dia harus baca itu Keluaran 19 nomor 15. Satu orang saksi saja dia dapat menggugat seorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan dua orang. Ya napo yang naik sih malah suruh kuang kelingai. Saksi perkara itu
tidak disangsikan. Artinya Yesus tidak disangsikan di sini. Gurunda, ini saya siapin kopi Dia rasa tidak masako nih melanggar. Gurunda, biar nggak oleng. Dia tidak melanggar hukum. Boleh bekas kasih gula. Simpelnya aja, pola pikiran iblis dalam penyaliban ini hanya Petrus. Mahkamah itu sama aja, mencari kesaksian untuk membunuh Yesus. Kirain mencari saksian tidak terbunuh, kan begitu? Ya udah selesai kan, aman. Pola-pola satu-satu polanya iblis dalam penyaliban adalah Petrus saja. Gitu. Katanya Makanya, udah selesai Ontohot, tapi ngoceh terus. Gimana sih si Ontohot? Udah ya. Salahnya di mana? Jadi simpel Gurunda, gitu. salahnya di mana? Nggak ada salah ya nanti. King Baldwin, Dia hanya King berulang Baldwin. nanti narasinya. Ya, King Baldwin. Terus iblis yang menggoda Yudas. Maksudnya begini King Baldwin, Apalagi? anunya, pertanyaannya Bang ya. Bang Suma, itu maksudnya King Baldwin itu, jika King Baldwin mengatakan jika Bang Suma menginginkan bahwa Tuhan Yesus itu nggak disalibkan misalnya, atau digantikan dengan orang lain dan lain-lain, maka sebenarnya konsep yang abang bangun itu sama dengan konsep yang diinginkan oleh Petrus. Oke. Dengan demikian, Hajar konsep Banyuwangi. yang diinginkan, konsep yang diinginkan oleh Petrus itu, Yesus jelas secara tegas mengatakan, enyahlah engkau iblis. Itu maksudnya Bang Balwin tadi. Baik, Ya, ya. baik. Jadi gini, Saudara Balwin, ini sama halnya Anda menuduh saya juga Anda hidup zaman itu disebut oleh Yesus sebagai iblis, betul? Anda kan yang menginginkan untuk tidak terbunuh. Iblis lah kata Yesus. Oke. Ya kan? Oke, baik. Iblis yang merasuki Yudas itu mau ndak supaya Yesus itu disalibkan? Mau nggak? Iblis yang merasuki Yudas, mau ndak supaya kemudian Yesus itu disalibkan? Mau ndak iblis itu? Ya, intinya kan Yudas itu kan malu dia. Iya. Mau tidak iblis agar Yesus disalibkan? Petrus itu iblis nggak mau. Petrus itu yang iblis nggak mau dia. Balwin. Jawab nggak mau. Udah dijelaskan. Salah satu polanya di sini cuma Petrus doang. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Ya untuk menyerahkan anak manusia. Apa tujuan anak manusia diserahkan? Untuk misi penyelamatan kan gitu. Melalui kan Yesus sudah ngomong sendiri. Melalui penyalipan ini kan Yesus. Oke, berarti Anda dengan secara langsung Anda mengatakan iblis mau menyelamatkan anak manusia, betul? Iya, ini kan. Tepuk tangan. Kalau ada yang salah, iya ya. Makanya demikian. Udah Anda sampai itu. Makanya kalau ada yang ingin menyelamatkan Yesus dari pembunuhan, berarti itu adalah iblis. Oke. Nanti saya tanggapi itu dulu. Saya tanggapi. Oke. Jadi gini. Ikuti ilustrasi saya yang saya ilustrasikan berdasarkan data-data di Bible. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab saudara dikatakan begini, ya Bapakku, ya Tuhanku, sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Saya garis bawahi tanda petik di situ, melainkan seperti yang Bapa kehendaki, berarti Tuhan yang mengutus Yesus yang punya kehendak yang mau. Nah, kita lihat apa yang ditorehkan kemudian iblis di dalam Matius 4 nomor 6. Lalu iblis itu mengatakan kepada Yesus, jikalau engkau adalah anak Yahweh, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Yahweh akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Oke, iblis mengatakan ada tertulis tentang Yesus bahwa malaikat akan datang untuk menatang Yesus di tangannya agar kaki Yesus itu tidak terantuk kepada batu. Catat itu dulu. Ada tertulis Tuhan mau menyelamatkan Yesus agar Yesus tidak kena musibah. Ini tertulis di mana?
tertulis di Mazmur 91. Saya bacakan. Engkau Yesus hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Orang fasik dijadikan ganti kepada orang yang jujur. Amsal 11 nomor 8. Engkau Yesus hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Ini sudah ada nubuat. Enyahlah kau Petrus, kau adalah iblis. Penyaliban ini harus terjadi sebab sudah dinubuatkan. Nubuatannya adalah penyaliban itu harus terjadi. Aku diselamatkan untuk menonton yang disalib, sedangkan yang disalib itu adalah orang yang diserupakan dengan aku. Jangan kau membatalkan Petrus. Ini Tuhanku sudah nubuatkan. Iblis datang kepadaku mengatakan, wahai Yesus, jika engkau adalah anak Theos, buang dirimu ke bawah dari bumbungan bait suci, sebab ada tertulis bahwa Tuhanmu akan mengutus malaikat dan menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Itu harus terjadi, Petrus. Jangan kau batalkan. Biarkan aja pengkhianatku itu disalib. Tuhan menubuatkan, aku hanya menonton dia. Di dalam data nomor 9, sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu Yesus, yang maha tinggi tempat kau buat tempat perlindunganmu Yesus, malapetaka tidak akan menimpa kamu Yesus, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Yesus, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkan kepadamu Yesus untuk menjaga engkau di jalanmu Yesus. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Yesus, supaya kakimu Yesus jangan terantuk kepada batu. Lalu Tuhan mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku. Makanya Yesus mengatakan apa? Biarlah cawan ini berlalu, wahai Tuhanku. Akan tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadi dikatakan di data ini, dia sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab Yesus mengenal namaku. Bila Yesus berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai Yesus dalam kesesakan. Aku akan meluputkan Yesus dan memuliakan Yesus. Dengan panjang umur Yesus akan kukenyangkan, dan akan kuperlihatkan kepada Yesus keselamatan daripada aku. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus telah memanjatkan doa dan yang sungguh-sungguh kepada Sang Bapa yang mampu menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya, Yesus doanya dikabulkan. Sekali lagi, kembali ke Petrus. Hai Petrus, engkau adalah iblis, enyahlah kau iblis. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhanku tentang aku harus terjadi. Aku harus disalibkan, tetapi yang menggantikan aku adalah orang yang fasik. Itu diterangkan di dalam Amsal yang saya bacakan kepada saudara tadi dengan sangat jelas. Apa yang dikatakan di dalam pengajaran Tuhan kepada Bani Israel. Orang fasik akan dipakai untuk menggantikan. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik akan menggantikannya. Amsal 21:18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Kata Tuhan di dalam Mazmur, engkau akan menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Demikian. Oke, sangat istimewa jika Anda membangunkan ayat, biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan atas kehendakku, melainkan kehendakmu. Ini istimewa, berkaitan dengan apa yang dikutuk oleh Yesus kepada Petrus. Jadi ini bukan kehendak Yesus, melainkan kehendak langsung dari Bapa untuk mengutus iblis ini. Iblis, jika kau tidak menginginkan penyaliban ini, kau adalah batu sandungan bagi saya. Oke? Kan begitu, Bang. Jadi siapapun yang tidak menolak untuk Yesus disalib, itu adalah langsung dari kehendak Allah Bapa sendiri dan dikutuk oleh Bapa sendiri. Kalau Anda membawa ayat biarlah cawan ini, istimewa ini di sini. Oke? Jika Anda mengatakan demikian, maka bisa disimpulkan siapapun yang menolak untuk Yesus itu tidak disalib, itu kehendak langsung dari Allah sendiri. Seperti Petrus, iblislah bapa kau, kata Yesus.
Kira-kira demikian ya. Itu sangat menerangkan sekali ya, bahwa bukan kehendak Yesus yang mengutus Petrus ini kan, tapi kehendak Allah langsung. Kehendak Bapa adalah penyaliban itu terjadi, tapi yang disalib adalah orang fasik. Mazmur 91 nomor 8. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Banyak orang kemudian berbondong-bondong sampai ke bukit Golgota. Kalau bisa dikatakan ribuan orang yang menyaksikan itu, tetapi apa kata Tuhan? Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Siapa yang fasik di situ? Yudas. Imam-imam kepala, mahkamah-mahkamah agama. Siapa lagi? Orang-orang Farisi. Lalu apa yang terjadi? Ketika orang fasik menggantikan Yesus di atas tiang salib, ada apa dengan saudara yang masih menyembah orang fasik ini? Siapa yang mengajarkan kemudian yang mati di atas tiang salib itu adalah penebus dosa? Siapa? Anda dapat ilmu dari mana itu? Dari Roma. Dari Roma. Katolik yang mengajarkan itu. Katolik yang mendoktrin Anda. Katolik yang menyebarkan agamanya sampai ke Indonesia. Katolik berubah menjadi Protestan, pecah lagi menjadi Advent, pecah lagi menjadi Saksi Yehova, Mesianik dan seterusnya. Dari mana? Dari Katolik. Katoliklah yang mengajarkan Anda bahwa yang mati di atas tiang salib itu adalah penebusan dosa. Sedangkan Yesus mengatakan di dalam Matius 8:4, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa itu? Hewan, bukan manusia. Lanjut. Iya bang, siapa orang fasik itu? Petrus. Sekarang dari zaman Yesus sampai sekarang, Yesus akan menonton orang fasik itu seperti Petrus yang ingin mencoba membantalkan misinya dari Allah sendiri. Oke, orang-orang seperti Petrus lah orang fasik itu yang akan dinonton oleh Yesus sendiri hari ini sampai selama-lamanya. Makanya Yesus berkata, tidak semua orang memanggilku Tuhan, Tuhan. Yaitu ada orang fasik seperti itu. Itu yang harus ditontonkan oleh Yesus, dan dia akan menghakimi orang-orang seperti itu. Oke, kira demikian. Coba Anda lanjutkan lagi nanti. Saudara, kalau Anda menuduh Petrus hanya gara dialog dengan Yesus itu, Petrus pada saat itu kemudian diam. Dia tidak melakukan pengkhianatan. Bahkan Petrus yang diberi amanah untuk mendirikan jemaat mula-mula, yaitu jemaat Taurat, jemaat yang kemudian mendudukkan Isa atau Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Tidak mungkin. Petrus itu hanya bersoal jawab. Tetapi setelah ditegur oleh Yesus, kemudian beliau Beliau kemudian melakukan secara runut apa yang diperintahkan Yesus kepada dia. Petrus diberikan kemudian legitimasi melanjutkan dakwanya. Bukan Yudas, bukan Paulus, bukan Lukas, bukan Markus, tetapi Petrus dan juga Filipus. Oke? Nah, sehingga yang disebut fasik ini adalah orang yang menggantikan Yesus di atas tiang salib. Amsal 11:8, orang benar diselamatkan. Yesus benar kagak? Benar, diselamatkan. Yes, memang ada nubuatan. Dari kesukaran, pembunuhan, penangkapan, penyaliban itu kesukaran kagak? Yes, kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. Ada enggak muridnya yang fasik? Ada. Di dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah setan, orang fasik. Nih, si Yudas. Itulah si Yudas yang menggantikan. Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan ya orang yang benar. Siapa ini? Siapa orang fasik yang pernah menjadi tebusan bagi orang yang benar? Siapa? Di zaman Musa siapa? Di zaman Harun siapa? Di zaman Daud siapa? Di zaman Salomo siapa? Tidak ada.
nanti nubuatan ini terjadi di zaman Yesus karena ada orang fasik yang menggantikannya sebagai tebusan di atas tiang salib, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Siapa pengkhianat pada zaman Musa? Apakah Harun mengkhianatinya? Tidak. Siapa pengkhianat zaman Daud? Apakah Berseba mengkhianatinya? Tidak. Siapa di zaman Salomo? Ada enggak? Enggak ada. Siapa pengkhianat di zaman Yesus? Yudas. Yudas inilah yang menggantikan Yesus sang manusia jujur. Demikian. Siapa orang fasik itu? Petrus. Untungnya Petrus ini masih bertobat. Tapi masih ada orang fasik-fasik seperti lainnya. Nah, itu yang Yesus tontonkan nanti. Dalam Amsal, apakah Yesus diselamat? Ya, Yesus selamat, dia bangkit lagi. Dalam hukum-hukum Taurat, apakah Yesus kena sanksi karena dia mati terbunuh? Oh, tidak. Dalam kitab Keluaran, keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Yesus mati terbunuh, tidak disangsikan. Karena kesaksian 2 atau 3 orang. Oke? Jadi siapa orang fasik itu? Petrus. Tapi Petrus bertobat, berarti masih ada kaum-kaum yang mengatakan Yesus itu tidak disalibkan, itu adalah orang fasik. Kira-kira begitu. Oke, saya kira terakhir dari saya ya. Saya ada panggilan teman-teman, host Kang Kian Santang. Jadi terakhir buat saudara King Balwin, sorry. Ya, apapun yang saya narasikan itulah yang diterangkan Al-Quran. Mereka akan mengikuti apa yang dipesankan oleh saudaranya. Mereka adalah penolong-penolong saudaranya. Mereka adalah penolong saudaranya untuk durhaka kepada Tuhan. Terakhir dari saya, di dalam Yohanes 13 nomor 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu Yesus mengambil sehelai kain lenan, dan kain lenan tersebut diikatkan di pinggangnya. Oke, kita lihat pada saat penangkapan di dalam Markus 14 nomor 50, 51 dan seterusnya. Di situ ada seorang yang menggunakan kain lenan lolos lari, tidak tertangkap. Saya ulang, siapakah kemudian seorang pemuda yang menggunakan kain lenan yang lari di belakang orang yang ditangkap? Ada orang ditangkap, katanya Yesus. Tapi di belakang Yesus ini ada orang yang menggunakan kain lenan, lalu melepaskan kain lenan tersebut dan lari dalam keadaan telanjang. Siapa orang yang menggunakan kain lenan? Siapa orang yang lolos dari penyaliban? Hanya akal sehat yang bisa menjawabnya dengan jujur. Saya kira demikian saudara-saudaraku. Saya pamit undur diri. Kian Santan, abangku. Terima kasih saudara abang. Grace, ya, siap. Rod, dan juga saudara King Balwin. Silakan berdiskusi dengan baik. Teman-teman yang ada di sini, guru-guru saya pamit undur diri. Sahadatnya di mana, Guru Ndak? Kelihatannya di Sahabat Suma. Baik. Karena mungkin yang di sini arahin aja ke sana, yang di sini mau tutup aja. Mungkin diarahin ke sana aja, Guru Ndak. Gak apa-apa, di sini lanjut aja. Teman kita ini juga butuh pencerahan. Saya udah capek dari pagi nih. Oh iya, gak apa-apa kalau gitu. Iya, gak masalah kalau gitu. Oke. Sekalian di close aja, Guru Ndak. Sekalian ditutup aja. Ya di close aja semua di sini, baru kita pindah ke Sahabat Jumat. Ya, betul. Bang Handi berarti, Bang Handi. Silakan Bang Handi. Makasih ya, saudara King Balwin dan Grace Rod. Kalau misalnya masih penasaran, boleh ikut ke sebelah di tempat saya di Sahabat Suma. Oke, Abang. Ya kan biasanya yang nutup ya, si Kores. Gimana sih lu, Res? Mana Bang Kores? Ini Satsuki, aduh. Bang Kores bekerja. Kerja, Bang Kores kerja. Bang Kores kerja, woi. Gak bener lu, Res. Kerja, parah Bunda Rahma nih. Aduh. Bunda Rahma diam mulu. Ya udah aku ya. Sekali-sekali Bunda Rahma yang nutup ya. Nah, sip. Monggo Bunda. Dikit. Astagfirullah, ditutup aku kira kemudian. Sebelum Bunda Rahma nutup ya, Bunda Rahma harus nutup loh, doa kafaratul. Aku mau kasih tahu aja. Tadi pemaparannya Gurunda mengenai iblis ini maunya apa sih, ngasih tahu Yudas. Itu harus diperdalam tuh, dibawa ke alam mimpi. Iblis tuh pengennya Yesus disalib. Gitu kata Gurunda. Dan benar itu kata Biblos. Semoga menjadi asbab hidayah ketika membaca. Loh. Kok
malah ngikutin apa yang dimau iblis kan gitu. Oke, ya Ivan, demikianlah ya dialog kita di majelis TikToknya Akhi Kian Santang. Semoga manfaat dan menghibur dialog-dialog yang disajikan di sini, dan semoga Allah Azza wa Jalla selalu melindungi kita dalam dakwah kita menghadapi para penghujat laknatullah alaihim, serta memberikan secercah kebenaran yang ada dari dalam Al-Quran, dan yang sedikit demi sedikit di Biblos juga adalah dikit-dikit gitu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis live kita yang kali ini. TSC standby aja ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wa hidayah ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Sahabat Jumat. Sampai jumpa ya teman-teman yang ada di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Kau langsung dipanggil kau. Gini loh, kalau aku yang jadi jurinya ya, kalau aku sih yes kayak gitu, powernya itu dapat gitu loh, iya kan? Jadi nanti kalau udah panen sawit kita itu belikan langsung kayak itu ya. Amin dulu dong, amin, haleluya, puji Tuhan. Amin, haleluya. Jangan diketawai, amin. Amin. Bang Ken, Satu lagi. apa itu bang? Satu lagi suruh nyanyi dia. Satu lagi suruh nyanyi dia. Isi. Si Salum. Ale, lagu mole. Nang dong. Bang Ale dulu, Bang Ale belum nyanyi tuh. Bang Ale dulu, Bang Ale. Kalau aku jangan nanti gempar. Gempar nanti kalau aku nyanyi. Enggak, jangan dulu lagu-lagu duniawi. Lagu rohani dulu. Seluruh suara emas. Ayo, Salom, lagu apa lagi Salom? Putarkan dulu kan jaga. Karacel dulu, Karacel. Yo, Karacel dulu nanti baru Gusti baru Salom. Bentar dulu ke kamar mandi dulu bentar. Ikut dong baru. Bisa ini kau ngapain kau ikut kawan? Aduh. Yang parah kali. Tarik dulu leken. Baru siap makan aku. Udah datang siapa? Marta Si Kapudi. Kuitala mau nyanyi tapi lagunya Danga dong rencanaku. Nggak nyambung lagi nanti. Udah datang Marta Kapudi. Oh, tahe manggo pasti di mah. Oke, Salom, lagu apa Salom? Inilah lagu nyanyikan Salom. Baga apa?